Hello, good afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Mutiara, in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news comes from Java. Jakarta and its surroundings are threatened by extreme weather or storm. Acting Governor of DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, said that private employees working in Jakarta may work from home or if extreme weather occurs. Hari added that his party would also convey an appeal regarding potential disasters such as a tornado in late 2022 to early 2023. On the other hand, Heru said the work from home policy, apart from avoiding the potential for extreme weather, could also reduce congestions, especially ahead of the New Year 2023. In addition, he said the DKI provincial government would coordinate with the National Research and Innovation Agency, the Indonesian National Air Force, and the DKI Jakarta Regional Disaster Management Agency to anticipate the potential for extreme weather starting December 28. Then said Heru, the DKI provincial government also allows for actions such as directing rivers to weather modification technology to anticipate other extreme weather. A major storm is predicted to threaten the capital city of Jakarta and surrounding cities this Wednesday. This information stemmed from information submitted by Research and Innovation Agency, National Research and Innovation, Erma Yuli Hastin said that the areas of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi have the potential to experience severe storms. The next news is the road is damaged. The villagers of Seumanajaya are threatened with starvation. Residents of Seumanajaya village, Rantau Peurelak district, East Aceh, complained about the problem of damaged roads to members of the East Aceh district or city people's representative council, Zulfadli Oyong, at Meunasa Dusun Blanggadeng, local village and sub-district on Monday, the 26th of December 2022. The damaged route in question is the route that connects Kering Tuan Hamlet to Sumedang Jaya Hamlet, or what is often called the transmigration area of the independent integrated city. This area was also proclaimed by the East Aceh district government as an agricultural development area. Iqbal Kadus Sumedang Jaya said the route leading to the Sumedang Jaya area was so badly damaged that it could not be traversed by vehicles. As a result, the people's economy was paralyzed. Alam Shah, a member of the Paut Seumanajaya community, said that the impact of the damaged road, as it is known, is feared that hundreds of residents who live in the integrated independent city housing complex in Sumedang Jaya are threatened with starvation because economic results cannot be distributed and logistics cannot be supplied. Keci Somadah Jaya, M. Sabri hopes that with Zulfadli Oyong's present hearing resident compliance, the route to the integrated independent city transmigration area can be repaired so that farmers' crops can be issued and logistics can be supplied. The length of the damaged road section is currently around 8 kilometers. In addition to road problems, residents have complained about 11 conflicts as a result of the disturbance of the elements. So far, the people's oil palm plants have always failed to harvest. The news is strong winds hit Southeast Sulawesi, causing hundreds of houses to be damaged. The Southeast Sulawesi Province Regional Disaster Management Agency recorded 49 reports of damage due to strong wind in the last 2 days. 49 reports of damage due to the strong winds included resident houses and shanties in 6 areas in Southeast Sulawesi. Head of the Emergency Management and Logistics Division for the Southeast Sulawesi Regional Disaster Management Agency, Dedet Ilnari Yusta, said
The 6 regions are Buton, Central Buton, South Buton, Bombana, Kolaka, and Bau-Bau regencies. That explained it from the reported data the impact of the damage due to the weather storm winds hit resident houses and selling stalls, especially for areas close to the seafront. As for damage in Buton Regency, Southeast Sulawesi Province, 24 houses and 12 karamba belonging to residents were damaged. In addition, the evacuated residents also need basic food assistance, temporary housing, and clean water. In Buton, as many as 55 residents fled because their houses were damaged, with a total of 13 houses damaged. Meanwhile, in Bombana, a resident's house was damaged by a falling tree and an abrasion barrier was broken by the waves. In Bau-Bau City, continued that reports of damage to the stall of residents affected by the bad weather storm winds occur at Wameo Market. Dedet Ilnari said that currently the Regional Disaster Management Agency for 17 regencies and city is still monitoring, especially when the extreme weather of the rainy season and strong wind will occur at the end of the year. The next news is road floods in Kuala Tunggal inundated roads. As a result of the annual flood in Kuala Tunggal, Tanjabar, many motorbikes get stuck in the middle of the flood. The high peak of flooding is at the end of November to December with a height of half a meter to 1 meter. According to monitoring of TribunJambi.com team, many motorbikes died in the Kumpong Ditch area, and the 7th ditch, the water level reached half a meter. Sukur, a motorcyclist, said the motorbike died and stole it after crossing high floods. According to him, when the motorbike is stagnant in flood water, it must be washed immediately so that the motorbike does not rust. The next news is 10,000 liquor bottles were destroyed. On the eve of the 2023 New Year, 22,000 bottles of alcoholic liquor were destroyed by the Bogor City Resort Police on Monday, the 26th of December 2022. By using a stump car, tens of thousands of this liquor was run over without a trace. Susatyo explained the destruction of 1,000 bottles of alcohol was a result of operation that began in mid-2020. These thousands of bottles of alcohol at Susatyo were the result of a joint operation from the Bogor City Resort Police. Head of the Narcotics Unit Police Commissioner Agus Susanto said that thousands of bottles of this alcohol were obtained from several illegal sellers who were found in a number of areas in Bogor City. Agus explained this area was detected by the coordination of the Bogor City Resort Police. The next news is the floods soaked schools and residents' houses in Wajo. Floods hit Salo Tengna village, Sabangparu district, Wajo Regency, South Sulawesi on Saturday, the 24th of December 2022 afternoon. This flood was caused by rain that fell since 1 a.m. 337 Salo Tengnana Public Elementary School, Salo Tengna Village, SIP's office, Salo Tengah Islamic Cemetery, and a number of residents' houses in Wanwea hamlet were submerged in water. According to a local resident, Amin, the flood was caused by a shipment of water from Shopping Regency, which has a plateau. The head of Salo Tengah Village, Jamaluddin, confirmed this. He said the floods were sent from several areas such as Buludua, Kamba, and Sopeng. In addition, he admitted that he had repaired several embankments in his village. The last news is students and lecturers reject the geography study program being combined into the forestry faculty.
The change in the name of the Faculty of Forestry in the Faculty of Forestry and Geography at Lambung Mangkunat University was rejected by students and lecturers alike. One of them was voiced by the chairperson of DULM Faculty of Forestry Student Representative Council, Muhammad Arif Hafiz Zain, on Monday, the 26th of December 2022. In the action in front of the campus building with hundreds of his colleagues, Arif said he wanted to maintain the name of faculty, namely the ULM Faculty of Forestry. The change in nomenclature and the merging of deep geography study programs is feared to have the potential to cause a decrease in accreditation at the Faculty of Forestry. As a result of the student refusal, the ULM Faculty of Forestry lecturers, deans, and senate immediately held an internal meeting. The result was determined by 2 points. First, all lecturers and students refused to enter the geography study program at the Faculty of Forestry. The second point is that all lecturers and students reject the change in the name of the Faculty of Forestry to the Faculty of Forestry and Geography. The result of the meeting are planned to be immediately submitted to the Chancellor of ULM so they can be followed up. Meanwhile, a lecturer interested in silviculture of the forestry study program, Dr. Yusanto Nugroho, emphasized that, according to the nomenclature, there are still many study program options that can be entered into the Faculty of Forestry apart from the Geography study program. He gave an example: forest management or management, forestry engineering, silviculture, and forest product technology. Well, I think that's all the news for today. With me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Selamat siang Tribuners, kembali hadir dalam Anda live update siang edisi Rabu 28 Desember 2022. Siang ini kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL. Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Desember. Sebelumnya Muhammad Ali menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I. Prosesi pelantikan dimulai dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Taufik Ismail yang akan melaporkannya. Silakan rekan Taufik. Baik Firda, baru saja Presiden Joko Widodo melantik Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudho Margono yang telah dilantik menjadi Panglima TNI. Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada Rabu pagi, 28 Desember 2022. Sejumlah pejabat hadir dalam pelantikan tersebut, mulai dari Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam usai pelantikan, Presiden Jokowi menekankan kepada Muhammad Ali untuk menjaga perbatasan perairan lebih baik, terutama di Laut Cina Selatan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menekankan terkait modernisasi alutsista
Angkatan Laut, terutama kapal-kapal yang bertugas di perbatasan. Sementara itu, Muhammad Ali sendiri menekankan pelantikan bahwa dirinya akan melanjutkan program yang dijalankan oleh Laksamana Yudo Margono, terutama dalam menjaga perbatasan tidak hanya di Laut Cina Selatan, melainkan di seluruh perairan di Indonesia. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Taufik Ismail dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut dan juga Presiden Joko Widodo. Berikut liputan untuk Anda. Ada pesan-pesan yang Bapak berikan? Ya, kita tahu 2/3 Indonesia ini adalah air, adalah laut. Jadi konsentrasi untuk kedaulatan negara, utamanya di laut, itu yang menjadi tanggung jawab besar dari Kasal yang baru, Pak Muhammad Ali. Utamanya juga yang berkaitan dengan pulau-pulau terdepan, perbatasan. Ya, jadi dari Bapak Presiden sudah ditekankan bahwa penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut, terutama di wilayah perbatasan, di mana saja. Tidak hanya di Laut Cina Selatan, pokoknya di seluruh perbatasan laut harus ditingkatkan, ya, baik penegakan kedaulatan maupun penegakan hukum. Jadi tidak memandang mana. Dan sekarang kondisi sudah relatif aman, lebih aman dari beberapa tahun sebelumnya. Untuk kekuatan alutsista sendiri seperti apa? Kekuatan alutsista dari Bapak Presiden utamakan atau kembangkan industri perkapalan dalam negeri untuk Angkatan Laut, terutama dalam pembangunan kekuatan yang berupa KRI. Jadi sekarang ini TNI Angkatan Laut sudah mungkin 70% menggunakan produk dalam negeri, kapal-kapalnya. Bakal ada peningkatan anggaran nggak Pak untuk tahun-tahun selama? Mudah-mudahan, saya harapkan demikian. Dari kerawanan di laut apa sih Pak potensi kerawanan? Kelurahan Pluit melakukan antisipasi badai ekstrim yang diperkirakan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN akan menerjang wilayah Jabodetabek pada Rabu 28 Desember. Menurut keterangan Lurah Pluit Sumarno, pihaknya telah menyiagakan sejumlah pompa air yang akan difungsikan di wilayah rawan banjir. Hal itu menyusul Kelurahan Pluit khususnya di pesisir Muara Angke menjadi wilayah yang rawan diterjang banjirop saat pasang air laut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Muhammad Rifki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Selamat siang rekan Firda di studio, diinformasikan langsung dari wilayah Pluit Penjaringan Jakarta Utara, di mana pihak Kelurahan Pluit dikepalai oleh Lurah Pluit yakni Sumarno sudah melakukan antisipasi terjadinya cuaca ekstrim yang telah diprediksi BRIN sebelumnya. Adapun sejumlah antisipasi yang dilakukan oleh Kelurahan Pluit itu sendiri selain menyiapkan sejumlah pompa, baik pompa yang sudah difungsikan secara paten di sejumlah titik yang berada di lokasi-lokasi rawan banjir, terutama di Kelurahan Pluit itu sendiri merupakan wilayah pesisir yang ada di Jakarta Utara, sehingga terjadinya banjirop bukan lagi bencana alam yang asing, melainkan setiap bulannya warga di sekitar Kelurahan Pluit juga sudah terbiasa mengalami bencana rob itu sendiri. Untuk itu Sumarno menegaskan bahwasanya pihak kelurahan telah menerapkan ataupun memfungsikan sejumlah pompa air yang berada di wilayah-wilayah rawan tersebut. Selain itu, pihak Kelurahan Pluit juga telah menyiapkan perahu-perahu evakuasi menimbang dari perkiraan badai ekstrim yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya BRIN sendiri mengingatkan untuk warga yang berada di wilayah Jabodetabek khususnya di Teluk Jakarta agar berhati-hati saat terjadinya gelombang besar atau cuaca ekstrim hingga menyebabkan pasang air laut naik. Selain itu diketahui bahwasanya sebelumnya BMKG juga telah menjelaskan intensitas tinggi hujan sudah terjadi di wilayah Indonesia ataupun khususnya di wilayah Jabodetabek sejak awal Desember hingga nanti 1 Januari 2023.
Demikian rekan Firda yang bisa saya sampaikan langsung dari Pluit Jaringan Jakarta Utara. Baik, terima kasih rekan Rifki dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Lurah Pluit Sumarno dan juga peneliti iklim BRIN Erma Yuli Hastin. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, Pak. Kan juga ada info terkait potensi badai gitu, Pak. Badai. Nah, sementara kan di Merapi ini kan juga sering terjadi rob gitu, Pak. Mungkin ada antisipasi Pak dari Kelurahan Pluit, Pak? Ya, kami sih udah siapkan pompa air satu di kelurahan. Terus kami juga sudah koordinasi dengan SDA kecamatan untuk standby pompa mobil di RW 22 khususnya yang parah itu RW 22. Nah, kita sudah siap perahu dan motor tempelnya itu kita siap. Ada rencana peninggian tanggul masih, bahkan soalnya kan warga kan teriaknya kan itu, Pak, minta untuk ditinggiin lagi tanggulnya. Ya, usulan ada sih, cuma kan kita mungkin bertahap gitu ya. Kita tahu BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim hingga tanggal 1 Januari 2023. Dan sebenarnya penguatan hujan ini sudah dimulai sejak tanggal 21 Desember melalui pembentukan badai yang di-trigger oleh pusat tekanan rendah atau vortex yang terjadi di perairan Banda dan kemudian bergerak ke selatan Nusa Tenggara Timur yang kemudian berubah menjadi siklon tropis Eli. Nah, pengaruh dari siklon tropis Eli ini sangat besar, membuat hujan persisten berhari-hari di kawasan Nusa Tenggara Barat, Timur, kemudian Lombok, Bali, Jawa Timur, bahkan sampai hari ini begitu ya, diguyur oleh hujan deras. Nah, namun demikian, kini ada jenis badai baru yang dibangkitkan dari siklon tropis Darian di Samudra Hindia, dinamakan dengan badai Squalene. Badai Squalene ini ditandai dengan garis memanjang yang mengkoneksikan antara Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Sementara di Laut Jawa, viral di media sosial curhatan seorang perempuan berinisial NR terkait suaminya yang selingkuh dengan ibu kandungnya sendiri. Cerita suami selingkuh dengan ibu mertua itu, NR ceritakan melalui akun TikTok miliknya. NR dan suami yang selingkuh dengan ibu mertua itu berdomisili di Serang, Banten. NR sendiri telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya tersebut. Gugatan terdaftar pada tanggal 23 November 2022 silam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Desi. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda dan juga selamat siang Tribuners. Sebelumnya memang sempat viral di media sosial terkait curhatan seorang perempuan berinisial NR, yakni terkait suaminya yang selingkuh dengan ibu mertuanya. Ini menjadi sorotan oleh warganet. Cerita suami selingkuh dengan ibu mertuanya ini diceritakan oleh NR sendiri di akun TikTok miliknya, dan berdasarkan penelusuran dari tribunbanten.com, NR dan suaminya yang selingkuh dengan ibu mertuanya ini berdomisili di Serang, Banten. Dan NR sendiri telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya tersebut. Dan gugatan terdaftar pada tanggal 23 November 2022 silam. Dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Negeri Serang, yakni nomor 3390 G 2020 Pengadilan Agama Serang, suami NR ini tidak hadir dalam persidangan tersebut. Dan Pengadilan Agama Serang juga telah mengabulkan gugatan NR dengan gugatan Verstek, atau hal ini juga dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Serang sendiri, yakni Jainuddin, saat ditemui di kantornya pada Selasa 27 Desember 2022. Ia mengaku bahwa terkait perkara tersebut memang benar dan sudah ditanyakan kepada yang menangani perkara tersebut, dan pihaknya juga menyebutkan bahwa gugatan tersebut telah terdaftar dari tanggal 23 November 2022 dan telah diputuskan pada 12 Desember 2022.
dengan mengabulkan putusan Verstek atau putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meski telah dipanggil secara resmi oleh pihak pengadilan. Selain itu, Jainuddin juga mengatakan bahwa meski telah memasuki putusan, namun belum dapat diputuskan karena masih ada beberapa proses yang harus ditempuh selama 14 hari ke depan. Dan sampai keluarnya ingkar atau kekuatan hukum dan betul-betul sudah jadi atau selesai dan tidak bisa kembali diganggu gugat dan dapat diputuskan atau bisa disebut resmi bercerai. Pihaknya juga mengaku bahwa belum dapat membeberkan secara jelas apa alasan penggugat ini menggugat perkara tersebut karena memang masih ada beberapa berkas yang perlu disiapkan kembali. Jadi pihak pengadilan sendiri belum dapat membeberkan apa alasan yang sebenarnya. Begitu rekan Firda kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Beredar cuitan di Twitter tentang adanya hujan lebat disertai badai tornado pada 28 Desember 2022. Cuitan tersebut diunggah oleh akun @yuli_hastin pada Selasa 27 Desember. Menanggapi hal itu, Kasih Data dan Informasi BMKG kelas 1 Serang Taryono mengatakan pada tanggal 28 Desember akan terjadi hujan cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Milda Niati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milda. Halo rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat dilaporkan dari reporter Tribun Banten bahwa beredar cuitan di Twitter tentang adanya hujan lebat disertai badai tornado pada 28 Desember 2022. Cuitan tersebut diunggah oleh akun Hastin pada Selasa 27 Desember 2022. Menanggapi hal tersebut, Kasih Data dan Informasi BMKG kelas 1 Serang Taryono saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Desember akan terjadi hujan dengan cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Lanjut Taryono, seperti yang sudah disampaikan bahwa Kepala BMKG pekan lalu telah membreakdown melalui Stasiun Klimatologi Banten tentang adanya potensi cuaca ekstrim hingga akhir bulan Desember 2022. Sebagaimana telah diketahui bahwa saat ini seluruh wilayah Banten sudah berada pada musim hujan. Dari hasil monitoring BMKG, dinamika atmosfer di wilayah Banten terpantau adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai seruakan angin, pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Hal itu dapat memicu terbentuknya sel-sel awan hujan, angin kencang, dan juga dapat mempengaruhi kondisi gelombang. Ditambah lagi, saat ini fase bulan baru yang berpotensi terjadinya banjirop di pesisir pantai. Wilayah yang sudah terdampak banjirop seperti Pantai Karangantu, Labuan, Tangerang, dan lain sebagainya. Hujan badai yang dimaksud oleh Taryono adalah adanya potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir, berbeda dengan siklon tropis atau badai topan yang bergerak dari lautan masuk ke daratan seperti di luar negeri. Beliau juga menghimbau agar masyarakat diminta untuk tetap waspada, namun tidak perlu panik yang berlebihan. Demikian rekan Firda yang dapat disampaikan oleh reporter Tribun Banten. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Milda atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Presiden RI Joko Widodo tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima pada Rabu 28 Desember. Pasukan pengamanan kepresidenan RI digelar di lapangan kantor pemerintahan daerah Kabupaten Bima. Gelar pasukan ini langsung dikomandani dan Satgas Pamwil VVIP NTB dan Rem 162 WB Brigjen TNI Sudarwo Aris Nur Cahyo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok. Ada Atina yang akan melaporkannya. Silakan rekan Atina. Baik, selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Bima, di mana hari ini
Presiden Joko Widodo dijadwalkan tiba di Kabupaten Bima, tepatnya di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dari tentatif yang kami terima dari pemerintahan Kabupaten Bima, Presiden Jokowi diperkirakan tiba tadi seperti pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kemudian akan langsung ke wilayah Kota Bima di tempat ia menginap di salah satu hotel yang terletak di wilayah Kota Bima. Dari penginapan ini, orang nomor 1 di Indonesia ini akan menginap 1 malam, yang kemudian esok harinya pada tanggal 29 Desember 2022, Presiden Joko Widodo akan langsung mengunjungi perumahan relokasi yang ada di Kecamatan Bolo dan juga Pasar Sila. Untuk diketahui Tribuners, dua tempat yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo ini merupakan tinjauan pertama Presiden Joko Widodo atas pekerjaan Kementerian PUPR, di mana pembangunan Pasar Sila dan juga pembangunan rumah relokasi bagi korban banjir yang terjadi pada tahun 2019 lalu ini dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Namun untuk penyiapan lahan untuk rumah relokasi dan juga perbaikan Pasar Sila ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Demikian untuk proyek pekerjaan yang dilakukan PUPR ini, dan Tribuners bisa juga saya sampaikan pengamanan yang diberikan oleh satuan keamanan yang ada di Bima saat ini ada di NTB. Setidaknya tadi informasi kami dapat ada sekitar 600 lebih personil yang telah disiapkan oleh Pangdam, di mana ini terdiri dari TNI Polri dan juga Satuan Pol PP yang ada di Kota dan Kabupaten Bima. Dan juga kami melihat adanya penjagaan di setiap titik-titik jalan rawan, termasuk juga titik jalan yang paling ramai di wilayah Kota dan Kabupaten Bima. Pantauan terakhir kami, Tribuners, di mana penjagaan sudah mulai dilakukan sejak pagi tadi, bahkan di bandara saat ini sudah terdapat penjagaan ekstra. Masyarakat juga sudah mulai terlihat berkumpul di depan hotel yang disebut-sebut akan menjadi tempat penginapan dari orang nomor 1 di Indonesia ini. Diperkirakan nanti tiba pukul 17 waktu Indonesia Tengah atau di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur nanti. Demikian, Firda, kembali. Baik, terima kasih rekan Atina dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan, Saudara. Musibah longsor kembali terjadi di Kelurahan Subengkok, tepatnya RT 26 pada Senin 26 Desember. Akibat insiden longsor tersebut, 4 rumah mengalami rusak parah pasca tanah bergeser di area bawah lereng. Diperkirakan ada sekitar 4 rumah dari lereng sebelah atas terancam ikut mengalami longsor jika terjadi hujan turun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, musibah longsor telah kembali terjadi di Kota Tarakan, tepatnya di Kelurahan Subengkok RT 20 pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 kemarin. Akibat insiden longsor tersebut, ada sekitar 4 rumah yang mengalami rusak parah, dan dari insiden tersebut saat ini ada 4 kepala keluarga yang terdampak dan 2 kepala keluarga sudah mengungsi. Pantauan dari tribunkaltara.com pada hari Selasa kemarin tanggal 27 Desember 2022 di lokasi kejadian, memang kondisi rumah tampak cukup hancur parah setelah terkena pergeseran tanah dari atas lereng. Saya berhasil mengonfirmasi Lurah Subengkok Kota Tarakan, Bapak Syahril Alamsa. Ia menjelaskan memang diperkirakan longsor terjadi sekitar pagi hari pada hari Senin kemarin, dan diduga karena adanya retakan di kawasan perbukitan yang berlokasi di perbatasan RT 15 dan RT 20 Kelurahan Subengkok Kota Tarakan. Dan
Kemudian hasil pihaknya sudah melakukan peninjauan bersama BPBD Kota Tarakan dan juga sudah ada informasi bantuan yang diberikan dari Dinsos terkait longsor tersebut. Namun saat ini untuk jumlah KK masih dilakukan pendataan untuk warga yang di area sekitar yang kemungkinan juga bisa berpotensi terdampak jika terjadi hujan dan berpotensi terjadi longsor susulan. Dikatakan Syahril Alamsyah kembali bahwa memang insiden longsor ini tidak memakan korban jiwa, namun untuk kerugian material tidak bisa dipungkiri bisa bernilai ratusan juta. Saya juga mewawancarai salah seorang korban terdampak longsor di mana rumahnya mengalami pergeseran pondasi dan bagian dinding terkena tanah longsor dan bernama Sabran. Dikatakan Sabran sendiri ia sengaja bertahan di lokasi karena memang tidak ada lagi tempat tujuan untuk melakukan pengungsian. Maksudnya tidak ada lagi tujuan untuk tempat tinggal di tempat yang lain, dan saat ini untuk anak dan istrinya sudah diungsikan sementara di tempat keluarga, dan ia berjaga di lokasi untuk melihat kondisi rumahnya yang memang saat ini sudah mengalami kemiringan akibat tanah yang bergeser dari atas lereng. Dilanjutkan Sabran sendiri sebenarnya sudah ada tanda-tanda sebelum kejadian longsor yang terjadi pada hari Senin kemarin, di mana pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 di bagian lereng atas rumahnya sudah mengalami pergeseran tanah, namun tidak cepat dan terjadi secara perlahan-lahan, sehingga kemudian pada hari Seninnya tepat hari Seninnya ia merasakan rumah mulai bergoyang dan berbunyi, dan kemudian pada hari Senin paginya pihaknya berinisiatif untuk segera memerintahkan istri dan anaknya untuk mengungsi, dan ia juga sudah berinisiatif naik ke atas lereng untuk melihat, dan pada saat sudah di atas lereng terjadilah longsor tersebut secara cepat dan akhirnya merusak sekitar ada 4 rumah yang ada di lokasi tersebut. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara di Bausi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Syahril Alamsyah, Lurah Subengkok, dan juga Sabran, korban terdampak longsor. Berikut liputannya untuk Anda. Kemarin itu tanggal 26 itu memang lokasi yang retak itu, yang hancur itu gunungnya dari RT 15 Kelurahan Sumit. Cuma dampaknya ke warga Subengkok RT 20. Jadi hasil tinjauan kita kemarin ke sana itu ada 4 rumah yang terdampak atau yang terkena atau korban dari longsor tanah tersebut itu. Nah, untuk sementara ini kemarin memang kita sudah ada terima bantuannya dari Dinas Sosial untuk tindak lanjut di awal ini terkait masalah longsor kemarin. Ada 4 rumah. Itu awalnya kan hari Minggu, dia memang sudah ada tanda. Itu di atas sudah turun. Oh, sudah turun. Tapi tidak banyak belum, gitu Pak ya? Belum ini. Malam Senin itu dia ini mulai goyang ini rumah ini bunyi. Oh, bunyi ya? Jadi saya kasih bangun ini anak-anak sama istri, suruh lari keluar. Jadi sampai dia menjalani ini pagi mulai terang, lihat ke atas, dan di atas juga sudah ngungsi ke sudut sana kan, ujung. Jadi kami ke atas lagi. Begitu di atas sekitar jam 8 ke atas lah mulai turun. Bunyi-bunyinya itu jam berapa Bang? Dia subuh. Oh, subuh tuh jam sekitar gitu Pak ya? Jam 3 jam 4 sampai siang. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di turunan Jalan Soekarno-Hatta, Muara Rapak, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur.
Kejadian ini diperkirakan terjadi pada pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah pada Selasa 27 Desember yang melibatkan truk molen roda 10 dengan nomor polisi AB9034AK. Sang sopir bernama Alex, 50 tahun, tengah berkendara menuju arah kota dari timur. Setibanya dekat persimpangan, kendaraan ini disinyalir mengalami kegagalan fungsi rem. Alhasil, menabrak truk molen lain dengan nomor polisi KT9968AU yang terparkir di bahu jalan untuk melakukan proyek pelebaran jalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Zain yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zain. Baik, selamat siang rekan Firda. Kami laporkan dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana sebelumnya memang terjadi insiden laka lantas yang melibatkan satu unit kendaraan truk molen roda 10 dengan nomor polisi AB9034AK yang terjadi di turunan Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Muararapa, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Adapun kejadiannya tadi sempat diinformasikan bahwa kurang lebihnya pada pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Adapun untuk sopirnya sendiri bernama Alex dengan usia 61 tahun. Dia bersama dengan seorang rekannya, dalam hal ini selaku kernet, dan ketika dalam turunan itu seorang mobil kendaraan truk molen ini sempat menyenggol satu unit kendaraan angkutan kota sehingga mengakibatkan kendaraan ini tidak seimbang, lalu dari sopir mengambil inisiatif untuk membanting setir ke kiri sehingga menabrak pagar-pagar seng dan truk molen lain yang sedang terparkir. Adapun untuk lokasi kejadian ini sebetulnya kurang lebih sama dengan kejadian laka lantas di Kota Balikpapan pada Januari 2022 lalu, di mana untuk selanjutnya dari pihak pemerintah bersama Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan memang kemudian melakukan pelebaran jalan, dan dari truk molen ini yang mengalami laka lantas ini tepat mengalami insiden itu di ruas jalan yang memang diperuntukkan untuk bagi sopir yang memang mengalami kegagalan fungsi rem agar bisa membanting setir ke kiri. Dan sopir sendiri ketika terjadi insiden tersebut sempat mengalami kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Kanujoso Balikpapan. Namun selang 30 menit kemudian untuk korban sendiri ini dinyatakan meninggal dunia, dan setelahnya persis pada malam tadi untuk korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dan dari polisi sempat melakukan pemeriksaan TKP, kemudian juga pemeriksaan saksi-saksi, termasuk kernet yang sempat ikut dengan korban, di mana diketahui bahwa korban sendiri atau dalam hal ini adalah supir sempat mengalami kepanikan saat turunan tersebut usai menyenggol angkutan kota itu, dan kemudian mengalami kegagalan fungsi rem karena memang sudah sempat dilakukan pemeriksaan oleh BPTD Kaltim Kaltara untuk fungsi rem daripada truk molen itu masih berfungsi dengan sangat baik. Harusnya menurut BPTD dalam hal ini diwakili oleh Kepala BPTD Kaltim Kaltara Muiz Thohir, untuk fungsi rem di truk molen itu masih sangat baik, dan memang dari kondisi ban saja yang memang sebenarnya sudah tidak layak jalan secara teknis. Kemudian dari kepolisian mendapati bahwa korban ini memiliki ataupun mengantongi SIM dan STNK, dan itu sudah sesuai dengan peruntukannya. Hanya saja untuk kendaraan truk molen tersebut tidak memiliki kir, alias dalam hal ini untuk uji kirnya sudah mati kurang lebihnya 1 tahun 4 bulan yang lalu. Dan saat ini informasi terbaru yang dihimpun oleh Tribun Kaltim setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Ditlantas Polda Kaltim untuk penyebab daripada kejadian ini masih disimpulkan adalah human error atau kelalaian manusia. Dan kemudian terkait kasus laka lantas ini, karena memang dari sopir sudah meninggal dunia, maka
bakal di SP3 atau penghentian penyidikan. Mungkin demikian yang bisa dilaporkan dari Kota Balikpapan, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kompol Ropiani. Berikut liputan Anda. Awalnya truk molen ini menyenggol taksi angkot, ya, angkot. Kemudian karena dia sudah mulai tidak seimbang dan gagal pengereman, akhirnya dia banting ke kiri sehingga dia menabraklah seng-seng yang ada di sini. Setelah menabrak seng dan menabrak truk molen yang akan menurunkan material berupa olahan semen dan koral yang akan untuk bahan pengecoran. Jadi kejadian ini juga di dalam jalan yang baru, jalan yang dicor. Ya, alhamdulillah tidak ada korban yang lain, hanya supir mengalami luka di kepala. Kondisinya seperti apa tadi? Kondisi angkotnya nggak masalah karena hanya material, gesekan saja, kena senggolan. Untuk sopirnya? Kalau sopirnya dia ada luka di kepala, sekarang sedang di rumah sakit tadi. Tapi masih. Wilayah Banten khususnya Kota Tangerang diperkirakan akan dilanda badai besar bernama Skolain pada Rabu 28 Desember. Potensi terjadinya badai Skolain itu diungkapkan oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dr. Erma Yuli Hastin pada akun sosial media miliknya. Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang turut mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Satu di antaranya adalah memetakan titik-titik yang berpotensi terjadi banjir di Kota Tangerang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Gilbert Semsandro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gilbert. Ya, Firda. Wilayah Banten, terlebih Kota Tangerang Raya dan juga Kota Tangerang, diperkirakan oleh peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyampaikan bahwa hari ini Rabu 28 Desember 2022 diperkirakan akan terjadi cuaca ekstrim, mulai dari hujan deras hingga badai yang dahsyat. Dan hal itu pun sudah sampai ke pihak pemerintah Kota Tangerang. Informasi tersebut sudah sampai ke pihak pemerintah Kota Tangerang, yang dimana tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tangerang sudah melakukan berbagai antisipasi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Mulai dari memetakan 6 titik yang berpotensi menjadi terendam banjir di Kota Tangerang, hingga menetapkan titik-titik yang akan menjadi posko, yang akan dibangun posko pada nantinya apabila banjir melanda pemukiman warga, sampai koordinasi kepada warga sekitar untuk mengamankan setiap barang-barang berharga agar apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti banjir dapat terjangkau oleh pihak BPBD. Dan informasi dari BRIN tersebut juga, Firda, disampaikan oleh kepala pelaksana BPBD Kota Tangerang, yaitu Mariono Hasan, yang mengatakan bahwa 6 titik banjir di Kota Tangerang berada di wilayah Jatiwung, Priuk, dan juga Cibodas, serta untuk 3 wilayah lainnya berada di wilayah timur Kota Tangerang, yakni Cipondoh, Pinang, dan juga Kecamatan Ciledug. Untuk persiapan secara teknis sendiri, pihak dari BPBD Kota Tangerang sudah melakukan berbagai persiapan, mulai dari menyempurnakan pembangunan tanggul atau turap pada sungai-sungai yang kecil yang mengalir di Kota Tangerang, menyiapkan sarana pendukung, hingga menetapkan lokasi posko pengungsian. Dalam hal ini, pihak BPBD Kota Tangerang sendiri berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta Dinas Penataan Umum dan Pemukiman Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang untuk membantu dan mengevakuasi warga apabila terendam banjir nantinya. Dan Mariono juga telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan di 6 kecamatan, 6 titik rawan banjir tersebut, agar melakukan koordinasi terlebih dahulu, yakni menyiapkan tim untuk mengantisipasi apabila terjadi hujan, agar warga dari 6 titik rawan banjir yang dipetakan oleh Pemkot Tangerang tersebut bisa saling berkoordinasi apabila hujan sesuai dengan prediksi dari BRIN ini turun pada hari ini
yang disebut oleh pihak BMKG terjadi pada pukul 13 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat di Kota Tangerang nanti akan turun hujan lebat. Hal disampaikan oleh Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Tangerang, Dinda Ayu, yang menyebut bahwa cuaca ekstrim tersebut di Kota Tangerang dipastikan tidak terjadi badai. Namun cuaca ekstrim bisa terlihat dari beberapa indikator, mulai dari angin kencang, angin yang bertiup kencang, hingga curah hujan yang cukup tinggi per 150 mm dalam waktu 24 jam. Dan untuk sore hari ini sendiri di Kota Tangerang diinformasikan Firda sudah mulai turun hujan sesuai dengan prediksi BMKG, namun belum pada curah hujan dengan intensitas tinggi, masih dengan intensitas ringan hingga sedang sesuai dengan yang diprediksi oleh BMKG. Diperkirakan hingga malam nanti, mulai pukul 16.00 hingga malam nanti, BMKG memperkirakan wilayah Kota Tangerang akan hujan yang turun akan semakin ringan intensitasnya, dan pada malam hari nanti akan kondisi cuaca akan berawan. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Gilbert atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala BPBD Kota Tangerang, Mariono. Berikut liputannya untuk Anda. PUPR, Dinas Perhubungan, terus kemudian Satpol PP dan Dinas Kesehatan, semua sudah siap siaga. Untuk itu perangkat dan peralatan yang dibutuhkan menghadapi situasi yang diprediksi akan adanya banjir, kita sudah siapkan dari beberapa bulan kemarin. Untuk kesiapan secara teknis sendiri seperti apa yang dilakukan? Kesiapan teknis, selain kita melakukan pembuatan tanggul, terus mengerjakan kegiatan drainase yang sudah dilakukan oleh Dinas PUPR, BPBD menyiapkan kaitan dengan evakuasi pengungsi manakala ada situasi pengungsian. Titik-titik mana aja sih yang jadi prioritas? Satlantas Polres Sragen membeberkan kronologi kecelakaan maut yang menewaskan 2 orang anak yang terjadi pada Selasa 27 Desember 2022. Kadit Gakum Satlantas Polres Sragen Ibda Irwan Marvianto mengatakan kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Raya Solo Sragen, Dukuh Jeta Kidul, Desa Jeta, Kecamatan Sidoarjo, yang mengatakan ada 2 anak meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, yakni S 7 tahun dan KN 2 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Erlangga Bima Sakti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bima. Terima kasih, Firda. Selamat siang. Sudah saya laporkan untuk peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen pada Selasa tanggal 27 Desember kemarin. Jadi ada 2 korban yang meninggal dunia, yakni duanya masih status anak-anak yang merupakan pembonceng dari sepeda motor Vario yang dikendarai oleh ibunya sendiri. Jadi dalam sepeda itu dikendarai 3 orang, yakni ibu dan 2 orang anaknya. Sepeda motor Vario itu awalnya berjalan dari arah selatan ke utara, dan di arah sebaliknya ada truk trailer yang juga berjalan di waktu yang bersamaan. Nah, sesampainya di dekat lokasi kejadian, motor tersebut diketahui terprosok karena jalan yang rusak. Jadi di jalan tersebut menurut keterangan polisi ada jalan yang berlubang, kemudian sepeda tergelincir, kemudian membentur pembatas jalan, dan pembonceng itu terlempar ke seberang jalan, jadi di arah sebaliknya. Nah, di bersamaan tadi ada truk trailer yang menuju dari arah utara ke selatan. Karena jaraknya sudah dekat, maka pengemudi truk tidak bisa menghindari korban yang terjatuh di seberang jalan itu, dan sehingga terjadi kecelakaan. Nah, untuk pengemudi motor, yakni ibu 2 korban ini mengalami luka-luka, sementara 2 anak-anak yang menjadi korban itu mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala, dan kemarin malam sudah dimakamkan di kediamannya di Boyolali. Begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bangka Selatan berhasil mengungkap 3 kasus penipuan dengan modus arisan bodong kurang lebih setengah miliar rupiah. Pengungkapan kasus penipuan dengan modus arisan bodong ini diungkap dengan adanya laporan masyarakat yang menjadi korban penipuan para tersangka. Akibat penipuan tersebut, korban arisan bodong mengalami kerugian secara material yang nominalnya lumayan besar dan korban merasa dirugikan karena para tersangka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Adi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Rekan Firda, selamat siang, tim news dimanapun berada. Saya akan melaporkan terkait Satreskrim Polres Bangka Selatan pada tahun 2022 ini berhasil mengungkap kasus 3 kasus, yaitu dengan modus penipuan dengan modus arisan bodong, di mana dari 3 kasus ini Polres Bangka Selatan berhasil mengumpulkan barang bukti senilai uang setengah miliar rupiah. Dari ketiga kasus ini, Polres Bangka Selatan berhasil mengamankan dua orang tersangka, dan 1 orang tersangkanya sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban. Sementara dari 2 orang tersangka ini, 1 orang tersangka yang bernama 1 orang tersangka sudah kasusnya sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan sedang menunggu proses hukumnya. Sementara 1 orang korbannya kemarin, yaitu Ayu Tira, usia 21 tahun, warga Tobali, Kabupaten Bangka Selatan, saat ini sudah mendekam di Polres Bangka Selatan karena telah melakukan penipuan senilai 191 juta dengan korban berjumlah 59 orang. Dari keterangan Kasareskrim Polres Bangka Selatan, pihaknya telah mengungkap kasus penipuan atau penggelapan dengan modus arisan bodong selama tahun 2022 ini. Kapolres Bangka Selatan melalui Kasareskrim AKP Chandra Satria Adi Pradana menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Bangka Selatan, untuk tetap berhati-hati dan waspada karena modus penipuan ini terjadi bisa menimpa kepada siapapun dan dimanapun. Maka dari itu, untuk tetap berhati-hati dan waspada. Mungkin seperti itu, rekan Firda, laporan saya. Ya, baik. Terima kasih rekan Adi Saputra dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasatreskrim AKP Chandra Satria Adi Pradana. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi untuk masyarakat khususnya Bangka Selatan, dari Polres Bangka Selatan sendiri menghimbau untuk tetap berhati-hati terkait dengan arisan yang ada atau sering terjadi di wilayah Bangka Selatan, karena sudah ketiga kalinya terjadi di khususnya Bangka Selatan kejadian serupa dan masih banyak korban yang belum melapor. Dari 3 perkara kerugian ditaksir hampir setengah miliar. Ini sudah ada yang 1 yang sudah tahap 2, sudah kita geser ke lapas, dan 1 lagi yang masih proses sudah kita tahan. Diduga akibat korsleting listrik di gudang BBM ilegal minyak mentah olahan atau Pertalite dari Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin milik Endang 35 tahun, warga Dusun 3, Desa Cinta Kasih, Kecamatan Gunung Megang, terbakar. Akibatnya 3 orang tewas terpanggang karena tak bisa menyelamatkan diri di Dusun 3, Desa Cinta Kasih, Kecamatan Belimbing. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Ardani Zuhri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ardani. Baik, rekan Firda, memang benar beberapa waktu yang lalu bahwa ada 3 korban yang terbakar akibat ledakan minyak mentah ilegal di Desa Cinta Kasih, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Morenim. Saat ini kepolisian telah mengamankan 2 pelaku, yakni Endang, warga Dusun Desa Cinta Kasih, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Morenim, dan Firdaus, warga Dusun 2, Desa Cinta Kasih, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Morenim.
menurut informasi yang berhasil di lapangan bahwa kejadian tersebut berawal pada saat ketiga korban melakukan bongkar muat BBM ilegal dari Sekayu, Kabupaten Mubah dengan menggunakan mesin pompa air. Diduga ketika bongkar muat tersebut menimbulkan percikan api yang menyambar BBM sehingga mengakibatkan kebakaran dan ledakan. Akibatnya ketiga korban yang berada di lokasi tersebut tidak bisa menyelamatkan diri karena di sekelilingnya banyak bahan bakar BBM tersebut sehingga ikut terbakar dan tewas terpanggang oleh api. Menurut Kades Cinta Kasih ini Samson Ali bahwa pihaknya telah berkali-kali menghimbau kepada masyarakat baik di acara-acara maupun di kegiatan apapun untuk tidak menimbun BBM tersebut karena berbahaya. Namun mereka keterbatasan dan para pelaku ini juga kucing-kucingan sehingga tidak tahu kapan dan di mana mereka melakukan penimbunan. Dari pengakuan tersangka bahwa mereka tersebut baru melakukan kegiatan ilegal tersebut sekitar 1 tahun karena faktor ekonomi. Tersebut mereka dapatkan dari Sekayu, Mubah dengan cara membeli dengan harga Rp 1 juta per drum ukuran 100 liter dan dari 1 juta tersebut mereka jual kembali kepada pengecer yang datang sendiri ke gudangnya sekitar 1,5 juta per drum atau sekitar 500.000 keuntungan untuk mereka. Sementara itu menurut Kapolres Muara Enim sebenarnya bahwa kedua para pelaku illegal drilling ini sudah menjadi target mereka 1 tahun ini, tetapi mereka sering buka tutup itu aktivitasnya sehingga terkesan kucing-kucingan dan mereka beroperasi kembali akhirnya terjadi ledakan tersebut. Dan saat ini pihaknya telah mengamankan 2 pelaku tersebut berikut barang bukti kerugian sekitar ratusan juta rupiah. Atas perbuatan kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 53 huruf B dan huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagai umat dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan tidak menutup kemungkinan akan ada pelaku-pelaku lainnya. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Ardani Zuhri dari Surya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kades Cinta Kasih Haji Samson Ali, kemudian Kapolres Muara Enim AKBP Aris Rusdianto. Berikut liputan untuk Anda. Salah kami sudah mengimbau baik secara langsung di acara-acara sudah kami himbau masyarakat tidak mengumpulkan atau menimbun BBM di rumahnya masing-masing karena itu berbahaya. Cuma kami selaku perangkat desa ini mempunyai keterbatasan mengenai pelarangan ke depan mungkin seperti apa Bang? Ya kami harus tetap mengimbau mungkin dengan cara langsung menyurati atau mendatangi seperti ini. Pasti ada informasi dari warga sebelumnya. Kalau di sini ada kemungkinan penimbunan atau kalau informasi seperti itu jarang. Yang sebenarnya terkait kebakaran yang terjadi kurang lebih pukul 8.30 ya. Jadi ada mobil pick up Grand Max ya yang sedang membongkar minyak BBM ilegal, minyak olahan sejenis Pertalite dari Sungai Angit, Sekayu, Mubah. Itu sedang dibongkar, kemudian ada korsleting, kemudian korsleting inilah yang menyambar BBM yang ada di dalam gudang ini, termasuk ada mobil carry minibus itu juga berisi BBM. Jadi carry pickup ini dibawa, jadi ada 3 korban. Carry pickup ini dibawa saudara Choi, yaitu umur 25 tahun, kemudian pick up Grand Max ini dibawa saudara Ari kurang lebih 50 tahun, kemudian ada yang keluarga pemilik gudang juga yang jadi korban atas nama Rama.
Seorang remaja laki-laki berinisial YO 16 tahun menjadi korban pembusuran orang tak dikenal pada Senin 26 Desember malam. YO terkena mata busur di bagian lengan atau pada bagian siku kanannya. Kapolsek Bondola, AKP Agus Darmanto membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap pelaku pembusuran ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Armanto Sebu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arman. Baik rekan Firda, kami melaporkan dari Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa pada Selasa malam kemarin terjadi pembusuran oleh korban YO yang masih berusia 16 tahun atau saat ini tengah berduduk di bangku SMA di Kecamatan Morosi, di mana kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Korban melintas di sekitar kanal yang ada di wilayah industri Kecamatan Morosi, kemudian tiba-tiba saja ada mata busur panah yang menancap di bagian siku kanan korban. Korban juga saat ini tengah mendapat perawatan di Rumah Sakit Bahtrama setelah mendapat menancap mata busur panah di tangan kanannya. Nah, dari kepolisian sendiri dalam hal ini Polsek Bondoala menerangkan bahwa saat ini pihaknya masih mengumpulkan atau melakukan penyelidikan terhadap sejumlah saksi yang melihat peristiwa pembusuran ini dan tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku dan juga menghimbau kepada para masyarakat yang ada di lingkar industri kawasan Morosi agar tidak terprovokasi dengan adanya aksi pembusuran yang dilakukan oleh orang tak dikenal ini. Namun informasi yang terbaru kami belum mendapatkan terkait perkembangan kasus pembusuran yang dilakukan oleh orang tak dikenal ini. Demikian rekan Firda kami sampaikan dari Kabupaten Konawe. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Ultra Arman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Medan, Saudara. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara beserta Polres jajaran menangkap 405 bandit jalanan yang meresahkan dalam operasi Sikat Toba 2022. Ratusan bandit ini ditangkap dalam tempo 20 hari operasi sejak 30 November hingga 20 Desember 2022. Adapun beberapa Polres yang turut serta mengungkapkan ialah Polrestabes Medan dan juga Polresta Deli Serdang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Freddy yang akan melaporkannya. Silakan rekan Freddy. Ya, halo Firda dan juga pemirsa. Jadi memang Polda Sumut bersama Polres jajaran itu menangkap sekitar 405 tersangka bandit yang ada di wilayah Sumatera Utara dalam operasi Sikat Toba 2022. Jadi operasi Sikat Toba ini dilakukan selama kurang lebih 20 hari dan berhasil mengamankan belasan sepeda motor hasil curian dan beberapa alat bukti lainnya, yakni mesin tower milik perusahaan XL itu yang dicuri karena memang menurut para pencuri ini terdapat kandungan emas di dalam komponen mesin tower milik XL itu, sehingga dicuri dan nantinya akan dijual seharga 400.000 ke marketplace. Dan kemudian polisi juga mengamankan beberapa pencuri mobil yang terjadi di tempat pencucian mobil. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Freddy, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi. Berikut liputan untuk Anda. Dan curanmor. Dari mulai tanggal 30 November sampai tanggal 20 Desember pelaksanaan operasi tersebut, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum berhasil mengungkap 346 kasus. 346 kasus ini terdiri dari curanmor berserta penadahnya. Dari 346 kasus yang berhasil diungkap, sebanyak 405
sebanyak 405 tersangka yang berhasil diamankan. Saat ini ada sekitar 95 tersangka yang kita bawa, yang lainnya berada di Polres Jajaran. Pasca peristiwa berdarah yang menggegerkan warga di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa 27 Desember, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan visum di ruang tindakan jenazah RSUD Ratu Zaleka Martapura. Selain itu, pihaknya melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang diduga membunuh korban bernama Siti Amnah yang orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Muhtar Wahid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Muhtar. Baik, rekan Firda, dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemarin telah terjadi peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia korban bernama Siti Amnah, warga Jalan Syekh Arsyad Al-Banjari, Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekitar pukul 6 ditemukan warga di rumah dia. Siti Amnah mengalami luka sejumlah tusukan benda tajam yang dilakukan oleh pelaku, dan saat ini pelaku masih dicari oleh kepolisian dan juga berkeliaran di sekitar desa tersebut. Dan informasi terkini, polisi sudah meminta keterangan 3 warga ya yang berdekatan dengan rumah korban. Demikian Firda yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih rekan Muhtar Wahid dari Banjarmasin Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kendang lagu Natal berpadu pernak-pernik Natal mewarnai suasana malam di Cafe Goisike di Taman Ria, Manokwari, Papua Barat. Dalam balutan baju orange khas supporter tim nasional Belanda, anggota Manokwari Holland Club atau MHC telarut dalam hikmatnya ibadah Natal malam itu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Crescensiawati dari Tribun Papua Barat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Crescencia. Baik rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, tadi malam di Cafe Choisike Taman Ria Manokwari Papua Barat, Manokwari Holland Club menggelar Natalan bersama untuk anggota Manokwari Holland Club. Tetapi yang membuatnya berbeda adalah ketua panitia dari Natal bersama MHC ini adalah seorang Muslim, yakni bernama Abdullah bin Hatim, yang sudah dibentuk panitianya sejak tanggal 13 Desember yang lalu. Dalam persiapan yang 2 minggu itu, Abdullah bin Hatim dan juga beberapa anggota panitia lain yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam, itu saling bahu-membahu untuk mempersiapkan detail dari kegiatan Natalan bersama ini, mulai dari dekorasi, pengumpulan dana, membungkus hamper, dan juga persiapan lagu-lagu Natalnya. Ini menunjukkan bagaimana indahnya toleransi di tanah Papua, khususnya di dalam tubuh Manokwari Holland Club sendiri, sebagai bukan hanya fans fanatik timnas Belanda di Manokwari, tetapi menunjukkan bahwa Manokwari Holland Club ini punya visi misi ke depan untuk jadi sebuah paguyuban yang berpayung hukum yang bisa berkontribusi bagi negara dan juga daerah. Dan selain ketua panitianya adalah seorang Muslim, tetapi Manokwari Holland Club ini juga Natalan bersama mereka mendatangkan seorang warga negara Belanda bernama Vandan yang selalu setia mendampingi Manokwari Holland Club dari awal Piala Dunia 2022 Qatar hingga hari ini saat Natalan bersama kemarin. Baik rekan Firda dan Tribuners, itulah bisa saya laporkan dari Manokwari. Saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Crescencia dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Panitia Natal bersama MHC Abdullah bin Hatim. Berikut liputan untuk Anda. Baik, terima kasih. Saya selaku Ketua Panitia Natal Manokwari Holland Club. Pada hari ini kegiatan Natal kita telah selesai dan saya
saya sangat puas dengan hasil yang dipadati oleh teman-teman fans Manokwari Holland Club dan juga ada beberapa perwakilan dari ketua-ketua para fans yang ada di Kabupaten Manokwari. Saya harap adanya Natal ini bisa mempersatukan kita, mempunyai jiwa toleransi kepada antar umat beragama. Dan saya sendiri selaku ketua panitia, saya Muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebanyak 2.510 pegawai harian lepas atau PHL atau honorer lingkup pemerintahan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah menerima bantuan tunai sebesar Rp600.000. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka melalui kantor pos Luwuk. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Asnawi Zikri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Asnawi. Ya, baik Firda dan Tribuners, memang benar bahwa banyak 2.510 pegawai harian lepas atau honorer daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah itu menerima bantuan langsung tunai sebesar 600.000. Nah, bantuan ini dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Banggai melalui APBD perubahan tahun 2022 itu sebesar 1,5 miliar untuk membayar atau untuk memberikan bantuan tunai kepada para honorer daerah ya. Kemudian untuk bantuan tunai ini itu diserahkan dalam rangka untuk menekan angka inflasi yang sebelumnya wilayah Kota Luwuk, Kabupaten Banggai itu mengalami inflasi tertinggi di Indonesia sebesar 7,8% ya, sehingga bantuan tunai ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk menekan angka inflasi, sekaligus juga sebagai upaya dan antisipasi saat kenaikan harga BBM pada beberapa waktu yang lalu ya. Nah, ini stimulan untuk membantu honorer daerah. Nah, untuk skema penyaluran itu dilakukan di kantor pos yang tersebar di wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai, Sofyan Datu Adam, memastikan bahwa semua penerima bantuan tunai sebanyak 2.510 honorer daerah itu adalah yang sudah terdata melalui Smart ASN, baik itu tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi yang tersebar di perangkat daerah dan instansi pemerintah yang ada di lingkungan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Mengalami insiden mati mesin, tiga anak buah kapal MV MH2 berhasil dievakuasi oleh tim rescue kantor SAR Pangkal Pinang di perairan Pantai Rebo, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari nahkoda kapal seusai MV MH2 mengalami mati mesin pada Senin 26 Desember. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Rizky Irianda Pahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, Senin malam sekitar pukul 19.30, tim dari Rescue SAR Basarnas Bangka Belitung melakukan evakuasi terhadap 3 orang anak buah kapal atau ABK MV MH2 yang terjebak di perairan Pantai Rebo atau di perairan Kabupaten Bangka. Diketahui sebelumnya pihak dari Basarnas Bangka Belitung mendapatkan informasi dari nakoda terkait kapal berjenis suction dredger mengalami mati mesin akibat kehabisan bahan bakar pada pukul sekitar 16.33 sore. Saya mendapatkan informasi tersebut, pihaknya pun memberangkatkan satu tim rescue menggunakan KN Sarna untuk melakukan evakuasi terhadap para korban.
Lalu sesampai tim rescue di lokasi MV Mehat 2 berada, pihaknya sempat terkendala dikarenakan saat itu ombak di perairan Bangka ini cukup besar yang membuat perpindahan antar barang-barang lalu juga dari ketiga kapal ini, dari perpindahan dari kapal MV Mehat 2 ke KN Sarna ini sempat terhambat dikarenakan ombak. Namun sekitar berjalan sekitar 1 jam, evakuasi yang dilakukan Basarnas Bangka Belitung pun berhasil tanpa ada korban jiwa. Dan untuk ketiga korban, yakni Husaisin 44 tahun, Riki Ardian 24 tahun, dan Marti Marianto 46 tahun pun berhasil selamat dan saat ini sudah berada di Pelabuhan Pangkal Balam. Selanjutnya juga akan ketiganya akan diserahkan ke pihak agen kapal. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Rizky dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Akhirnya 174 warga imigran Rohingya yang terdampar di kawasan pesisir di Gampong Ujongepi, Kecamatan Muara 3 Pidi pada Senin 26 Desember direlokasi ke SMPN 2 Muara 3 yang hanya berjarak sekitar 300 meter dari Menasah Gampong setempat. Kecik Gampong Ujongpi, Muara 3, Muhammad Rishad mengatakan pemindahan manusia perahu itu menggunakan mobil Reo aparat TNI jajaran Makodim 0102 PD dan Armet Yon 113 RC. Pemindahan manusia perahu itu menggunakan informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Idris Ismail yang akan melaporkannya. Silakan rekan Idris. Oke, ya baik. Tribuners, selamat siang. Kami laporkan dari Kabupaten Pidi, Aceh. Sekitar 174 tenaga imigran Rohingya Senin sekitar pukul 17.30 mendarat di daerah pesisir Ujungpi, desa Muara 3, Ujungpi, Kecamatan Muara 3 Pidi. Jadi disebutkan di antara mereka itu di antaranya ada 34 anak-anak yang berusia dari 3 tahun sampai dengan usia 12 tahun. Kedati demikian, mereka untuk sementara saat malam pertama itu diinapkan di Menasa atau surau masyarakat Gampong Ujungpi, Kecamatan Muara 3 Pidi. Selanjutnya masyarakat berinisiasi dengan pemerintah setempat, yaitu Kabupaten Pidi dengan tim medis dan aparat dari Makodim 0102 PD serta dengan Mapores PD dibantu dengan pihak dari Koramil, Kecamatan Bate dan Kecamatan Muara 3. Mereka semua tribuner untuk saat ini mengingat tempat surau atau menasah dengan bahasa Aceh sebagai salah satu tempat ibadah dan selanjutnya mereka malamnya sekitar Selasa dini hari dievakuasi dengan menggunakan mobil TNI atau Reo dan mobil DAM dari Makodim PD. Mereka untuk sementara saat ini ditempatkan di SMP Negeri 2 Cure Muara 3 Kabupaten PD. Jadi penanganan medis secara langsung terus berangsur dilakukan untuk pemulihan kondisi fisik karena mereka sebelumnya didera dengan dehidrasi serta lemah. Jadi masyarakat secara bersuadaya dan pemerintah saat ini dan dinas sosial bahkan dari lembaga UNHCR dan IOM terus melakukan pemantauan kesehatan terhadap mereka ini. Jadi tribuner untuk saat ini pemerintah Kabupaten PD berinisiatif akan memindahkan mereka ini ke pusat dalam akhir libur sekolah ini akan memindahkan ke kabupaten di pusat kota Kabupaten PD yaitu Sigli untuk selanjutnya akan mendapat penanganan secara medis.
penanganan berikutnya akan langkah-langkah yang diambil lebih tepat untuk bisa dilakukan penyesuaian dan pelayanan terhadap asupan gizi, makanan dan lain sebagainya, termasuk juga dengan penanganan secara medis ini. Mungkin demikian Tribunal yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menyusul terjadinya banjirop dan abrasi di 6 kecamatan pesisir, pemerintah Kabupaten Sika telah mengeluarkan surat pernyataan bencana pada Senin 26 Desember 2022. Demikian penyampaian Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo pada Selasa 27 Desember selesai memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di kantor Bupati Sika Jalan Eltari, Maumere. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sika juga telah menurunkan tim untuk turun ke lokasi terjadinya brop dan juga abrasi untuk mendata dan memantau secara langsung kondisi wilayah-wilayah tersebut. Bupati Sika juga menyebutkan setelah dilakukan pendataan, pemerintah Kabupaten Sika akan mendistribusikan logistik dan juga membangun kembali jalan rusak dan atau tanggul penahan ombak yang rusak akibat abrasi dan rop terutama di Nangahali, Kecamatan Talibura dan Jedawir, Kecamatan Kewapante. Untuk masyarakat terdampak di Desa Sumparong, Kecamatan Alok, Bupati Sika juga menyebutkan akan mendistribusikan bantuan logistik. Sebelumnya, Kalak BPBD Sika Yohanes Baptista menyebutkan berdasarkan data yang masuk, ada 6 kecamatan yang terkena dampak bencana badai rob dan gelombang tinggi. Penegasan Kalak BPBD yang sering disapa Ian Laban ini disampaikan saat meninjau bencana gelombang tinggi yang menerjang pesisir pantai Nangahali di Desa Nangahali, Kecamatan Talibura pada Senin 26 Desember siang. Keenam kecamatan di Sika lanjutnya yang terkena dampak badai rob dan gelombang tinggi berada di Kecamatan Talibura, Kewapante, Alok, Alok Timur, Alok Barat, dan juga Palue. Dari 6 kecamatan ini, 2 kecamatan yakni Kecamatan Alok, tepatnya di Desa Sumparong, Kecamatan dan Kecamatan Kewapante, tepatnya di Jedawir, dilanda bencana badai rob, sedangkan 4 kecamatan lainnya dilanda gelombang tinggi. Oke, baik, berkaitan dengan bencana rob, puncaknya itu di 25 Desember malam, dan pemerintah daerah sudah menurunkan tim untuk ke lapangan melihat fakta, menunjukkan data, sehingga 1 kali 24 jam. Semalam saya sudah mengeluarkan pernyataan bencana. Sehingga hari ini mulai proses tindak lanjut untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak. Khusus yang identifikasi adalah masyarakat yang berada di Nangahali, kemudian di Nangahali dulu ada sedikit di Bayara, kemudian Semparong, Jedawir, Giliti, dan juga terdampak. Hari ini akan menurunkan secara keseluruhan dan secepatnya. Kita juga masih juga stok beras. Kebakaran melanda Pasar Sentral atau kawasan New Makassar Mall, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 27 Desember malam. Awal mula api muncul sesaat azan maghrib berkumandang. Hal itu diungkapkan oleh Fajrin, 22 tahun, satu di antara anak pedagang pakaian bernama Sri. Mulanya kobaran api hanya dikira sampah yang terbakar, namun kemudian 2 pengendara motor berboncengan meneriakkan adanya kebakaran. Teriakan 2 pengendara motor itu pun direspon Sri dengan berusaha menyelamatkan barang-barang dagangannya. Setelah itu lanjut Fajrin, api kemudian kian membesar. Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Yudi Frianto mengatakan akan melakukan penyelidikan ihwal kebakaran tersebut. Jual. Nah, ibu untung belum tinggalkan tempat jualan, dikiranya hanya bakar sampah kan. Tapi setelah ada orang lewat, ibu diteriaki bahwa kebakaran di depan. Jadi dengan cepat ibu sama teman-temannya sudah lempar barang ke depan ruko. Kios tempat
habis. Posisi kiosnya di sebelah mana? Di dekat jalan setengah di pas sampingnya Makassar Mall. Itu masuk. Kalau itu api di mana, Bu? Itu api berasal dari mana? Kalau asal api saya juga kurang tahu, cuman pas yang lewat itu yang orang yang naik motor lewat teriakin bahwa ada kebakaran, sudah langsung amankan barang. Itu pukul berapa, kan? Salat maghrib. Salat maghrib pada maghrib. Tapi itu memang yang lewat itu di mana terjadi? Kebakaran tadi di Los Tengah. Di Los Tengah. Bagian tengah. Di tengah. Setelah itu merembet sampai Itu dugaan awal, Bang? Dugaan penyebab awalnya, Bang? Penyebab kejadian awal kami masih belum tahu, nanti pada saat lapor datang. Dugaan awal, Bang? Kepolisian akan melakukan penyidikan terkait kebakaran ini, Bang. Itu kan ada beberapa ini, Bang, mungkin ini adalah cuma mungkin asumsi-asumsi liar mungkin dari beberapa pedagang yang sedikit mencurigai karena langsung merembet kemana-mana ini api. Artinya api yang merembet dikarenakan yang pertama angin kencang, yang kedua bahan-bahan yang sudah terbakar kayak kain. Terus banyak warung-warung sehingga banyak tabung gas yang meledak. Banyak tabung gas yang meledak. Tadi pada awal-awal banyak tabung gas. Tindakan kepolisian selanjutnya, Bang, seperti apa? Tindakan kepolisian mulai nanti malam mungkin kami akan buka satu pintu, kami pasang tenda, nanti koordinasi dengan Satpol PP agar besok masyarakat yang akan masuk supaya diketahui oleh kami sehingga tidak terjadi penjarahan. Apakah ada proses penyelidikan lebih lanjut nanti, Bang? Proses penyidikan tetap mulai dari nanti. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firananda, beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Unik dan beda dari yang lain ketika kamu melihat jembatan Akar Bayang di Sumatera Barat. Jembatan Akar Bayang terkenal bukan karena kemegahannya, melainkan karena keunikannya jembatan yang terbuat dari akar. Akar di jembatan Akar Bayang berasal dari 2 pohon beringin yang saling berhadapan. Kedua pohon beringin ini dipisahkan oleh Sungai Batangbayang. Sungai Batangbayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Dulunya, jembatan Akar Bayang diresmikan sebagai objek wisata tahun 1992. Kawasan wisata ini berada di Desa Puluik-Puluik, Bayang, Pesisir Selatan. Jembatan Akar Bayang termasuk sebagai jembatan tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Meskipun sudah tua, namun jembatan ini terlihat begitu kokoh. Jembatan Akar Bayang memiliki panjang sekitar 25 meter dengan lebar 1,5 meter. Untuk menunjang kekokohannya, jembatan Akar Bayang juga telah diperkuat dengan tali besi sejak 2015 silam.
Selain itu juga telah ditambahkan sebuah kayu sebagai alas pijakan agar pengunjung dapat mudah melangkahkan kaki di atas jembatan. Ketika melintasi jembatan akar ini, kamu juga bisa mengabadikannya dengan lensa kamera. Fotomu akan memberikan kesan apik dengan latar belakang akar pada jembatan akar bayang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang.
Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam dan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil, cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Rabu 28 Desember 2022. Siang ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bimo Maulana, inilah live update selengkapnya.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-307 pada Selasa 27 Desember. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk melarang mengekspor minyak ke negara-negara yang memberikan sanksi kepada Rusia, hingga Ukraina menggagalkan serangan Rusia di Luhansk dan Donetsk. Dalam hari ke-307 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Rusia tak hanya menghadapi perlawanan Ukraina, negara itu juga dihadapkan sanksi Barat yang membatasi harga minyak Rusia. Namun, alih-alih Rusia khawatir, terkini Presiden Putin mengambil tindakan yang cukup berani. Setelah diperhitungkan dengan matang, kepala negara Rusia akhirnya menetapkan keputusan untuk melarang menjual minyak ke negara-negara yang membatasi harga minyak. Dengan kata lain, Rusia melarang mengekspor minyak ke negara atau perusahaan yang menerapkan batas harga yang ditetapkan Barat. Terkait keputusan Presiden Putin soal pelarangan ekspor minyak itu akan berlaku mulai per 1 Februari hingga 1 Juli. Dalam dekret itu terdapat klausul yang memungkinkan Putin mencabut larangan tersebut dalam kasus-kasus khusus. Sebagaimana diketahui, Barat telah bertekad bulat memberikan sanksi kembali ke Rusia. Sanksi itu berupa menetapkan batas harga minyak Rusia. Hal ini sebagai bentuk dukungan kepada Ukraina yang kini diinvasi Rusia. Batas atas harga minyak Rusia sebesar $60 Amerika Serikat per barel yang disepakati oleh Uni Eropa, G7, dan Australia. Kesepakatan pembatasan harga tersebut diketahui telah mulai berlaku pada awal Desember ini. Batas harga itu ditujukan untuk membatasi pendapatan Rusia. Dalam hari ke-307 ini juga, Ukraina menunjukkan kemajuan militernya di medan pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menerangkan pasukannya telah menangkis serangan Rusia di 2 kawasan, tepatnya di 2 wilayah pemukiman di wilayah Luhansk dan 6 di wilayah Donetsk. Upaya menggagalkan serangan Rusia itu dilancarkan selama 24 jam terakhir. Dalam hari ke-307 ini pula, Italia kembali mendukung Ukraina. Hal ini ditegaskan oleh Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Ia menerangkan sudah menyampaikan dukungan penuh untuk Ukraina melalui telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pemerintah Italia memperbarui dukungannya ke Kiev di sejumlah bidang, di antaranya bidang politik, militer, ekonomi, dan kemanusiaan, serta memperbaiki infrastruktur energi. Rusia kali ini tidak main-main dengan keputusan bulatnya melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina. Bahkan terkini Moskwa memberikan ultimatum keras ke Ukraina. Jika Ukraina tidak melakukan tuntutan Rusia, maka ada ancaman yang sudah dipersiapkan. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin 26 Desember. Ultimatum kali ini berupa keharusan Ukraina untuk memenuhi permintaan Moskwa, yakni menyerahkan wilayah yang dikuasai Rusia. Jika tidak dituruti, Rusia mengancam Ukraina. Tentara Rusia akan menentukan nasib Ukraina.
Sebagaimana diketahui, Rusia telah mencaplok 4 wilayah Ukraina di timur dan selatan. Di antaranya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Aneksasi keempat kawasan itu melalui referendum pada beberapa bulan lalu. Namun pada kenyataannya tidak sepenuhnya Rusia menguasai kawasan itu. Masih ada sejumlah daerah di 4 kawasan itu masih dikuasai Ukraina. Sementara itu, pernyataan Sergei Lavrov disampaikan hanya berselang sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin siap bernegosiasi dengan Ukraina. Sebagaimana informasi sebelumnya, serangan Rusia ke Ukraina mulai terjadi pada 24 Februari 2022. Konflik keduanya pecah setelah Zelensky mengungkap ketertarikannya untuk bergabung dengan anggota Pakta NATO. Rencana itu lantas ditentang keras oleh Rusia. Putin menganggap tindakan yang dilakukan Ukraina berpotensi mengancam keamanan negaranya. Kekhawatiran ini membuat pemerintah Moskow akhirnya terpaksa menggelar operasi militer khusus di Ukraina. Hal itu sebagai bentuk pencegahan agar Ukraina tidak menjadi benteng anti Rusia usai bergabung dengan NATO. Namun, bagi Ukraina dan Barat, operasi militer khusus Rusia dianggap invasi. Kedua sekutu itu mengatakan invasi Putin hanyalah perampasan tanah imperialis. Ukraina kali ini disodorkan ultimatum oleh Rusia. Ultimatum 2 memberikan pilihan kepada Ukraina, yakni mengakui 4 wilayah baru Rusia atau tentara Rusia yang menentukan nasib Ukraina. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin 26 Desember. Ia menegaskan agar Ukraina menuruti permintaan Rusia. Lavrov lantas menyinggung jangka waktu konflik terjadi. Diungkapkan bola konflik sekarang berada di tangan Ukraina yang didukung Barat dan Amerika Serikat. Lavrov berujar mereka bisa menghentikan perlawanannya sewaktu-waktu. Menteri Luar Negeri Rusia itu menegaskan konflik bisa selesai jika Ukraina mengakui 4 wilayah yang dianeksasi Rusia. Lavrov mengancam Ukraina bahwa tentara Rusia akan memutuskan masalah ini jika tidak menuruti permintaan itu. Sementara itu, Ukraina telah mengesampingkan penyerahan tanah apapun ke Rusia dengan imbalan perdamaian. Ukraina secara terbuka menuntut Rusia melepaskan semua wilayah. Sebelumnya, Rusia telah merebut 4 wilayah di Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Pada akhir September 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan referendum ke 4 wilayah itu yang ditolak oleh Ukraina dan sekutunya. Sebagaimana informasi sebelumnya, serangan Rusia ke Ukraina mulai terjadi pada 24 Februari 2022. Konflik keduanya pecah setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkap ketertarikannya untuk bergabung dengan anggota Pakta NATO. Rencana itu lantas ditentang keras oleh Rusia. Putin menganggap tindakan yang dilakukan Ukraina berpotensi mengancam keamanan negaranya. Kekhawatiran ini membuat pemerintah Moskow akhirnya terpaksa menggelar operasi militer khusus di Ukraina. Hal ini sebagai bentuk pencegahan agar Ukraina tidak menjadi benteng anti Rusia setelah bergabung dengan NATO. Namun bagi Ukraina dan Barat, operasi militer khusus Rusia dianggap invasi. Kedua sekutu itu menyatakan invasi Putin hanyalah perampasan tanah imperialis.
Mata uang Rusia rubel dalam sepekan ini mengalami kemerosotan sebanyak 8%. Hal ini sebagai imbas dari pemberlakuan sanksi oleh negara G7 berupa pembatasan harga minyak pada awal Desember lalu. Pihak Kementerian Keuangan Rusia memberikan penjelasan pada Selasa 27 Desember. Dilaporkan terus mengalami pelemahan nilai bagi mata uang rubel. Kementerian Keuangan Rusia mencatatkan selama perdagangan di Selasa 27 Desember pagi, nilai rubel merosot 1,2% terhadap dolar. Pelemahan tersebut lantas menambah pukulan bagi rubel. Hingga nilai mata uang Rusia amblas sebanyak 8% dalam sepekan. Imbas kemerosotan itu, kini nilai rubel jatuh di kisaran 70,10 terhadap dolar Amerika Serikat. Angka tersebut jadi yang terendah selama setahun ini. Hal ini berbanding jauh dengan nilai rubel pada minggu lalu yang masih dipatok 72,6325 terhadap dolar Amerika Serikat. Tak hanya itu, nilai rubel terhadap mata uang euro juga ikut terperosok turun 1,1% menjadi 74,35. Sementara nilai rubel terhadap yuan turun 1,9% sehingga dipatok senilai 9,95. Penurunan nilai rubel terjadi imbas sanksi pembatasan minyak. Sanksi itu diberlakukan kelompok negara G7 pada awal Desember lalu. Sanksi kelompok G7 itu mengatur perusahaan pengapalan hingga layanan asuransi di seluruh dunia, khususnya di wilayah Uni Eropa, terutama mereka yang menangani kargo minyak mentah Rusia. Apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat, maka dilarang untuk beroperasi. Diketahui sebelum rubel mengalami kemerosotan, mata uang ini pernah menguat lebih dari 20% melawan dolar Amerika Serikat. Hingga posisinya berada di level terkuat dalam 4 tahun terakhir. Kuatnya rubel bahkan mengejutkan pasar. Hal ini karena di awal Maret lalu nilainya ambrol hingga lebih dari 100%, bahkan menyentuh level terlemah sepanjang sejarah. Meski saat ini nilai rubel tengah mengalami kemunduran, namun rubel menjadi mata uang berkinerja terbaik di sepanjang tahun 2022. Rusia berhasil menumpas 4 penyabot asal Ukraina. Diketahui 4 penyabot itu menyusup ke wilayah Bryansk, Rusia saat melakukan aksinya keempatnya mengenakan seragam militer. Hal ini diungkapkan Badan Keamanan Domestik atau FSB Rusia. Pihaknya telah membunuh 4 penyabot dari Ukraina yang mencoba untuk menyeberang ke wilayah perbatasan Rusia pada Senin 26 Desember. 4 penyabot itu nekat menerobos wilayah Rusia setelah terjadi bentrokan pada 25 Desember. 4 penyabot itu membawa senapan, mesin ringan Jerman, peralatan navigasi, dan 4 alat peledak rakitan. Mereka mengenakan kamuflase musim dingin dan membawa senjata. Kematian 4 orang tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak Ukraina. Pihak Ukraina membeberkan identitas para tentara tersebut. Mereka adalah Maxim Mikhailov, Taras Kapyuk, Bohdan Lyagov, dan Komandan Kelompok Turki Horovets yang menggunakan tanda panggilan Sviatosha. Rusia menuduh pasukan pro-Ukraina melakukan sejumlah serangan sabotase, termasuk ledakan yang merusak jembatan yang menghubungkan Crimea yang dicaplok ke Rusia.
Sementara itu, anggota parlemen Rusia menyetujui undang-undang baru yang mengatur hukuman penjara bagi penyabotase di Rusia pada Rabu 21 Desember. Hukuman ini merujuk pada ancaman teror yang muncul di Rusia, termasuk dari orang asing di tengah konflik Rusia dan Ukraina. Tahun ini, Rusia telah memperkenalkan serangkaian tindakan legislatif. Hal ini untuk meredam setiap ancaman yang dirasakan di dalam negeri terhadap intervensi hampir 10 bulan Rusia di Ukraina. Majelis Rendah Parlemen mengatakan anggota parlemen telah menyetujui rancangan undang-undang atau RUU hukuman penyabot dalam pembacaan ketiga dan terakhirnya. RUU itu masih perlu disetujui oleh Majelis Tinggi Parlemen dan ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin. RUU tersebut adalah paket tindakan yang bertujuan untuk melindungi negara dan warga negara dari ancaman teroris dan sabotase. Rusia terus-menerus menyerang ke sejumlah wilayah Ukraina. Terkini, artileri Atkasia terus menembaki pasukan Ukraina di Zaporizhia. Bidikan senjata itu dilakukan dari berbagai arah. Artileri Rusia Atkasia terus melakukan penembakan ke pasukan Ukraina. Bahkan, senjata itu tidak memberi kesempatan pasukan Kiev membangun kekuatannya. Penembakan berlangsung di sebuah benteng. Senjata itu bernama lengkap Self-Propelled S2-S3 Akatsia. Alutsista tersebut dirancang untuk menekan dan menghancurkan tenaga baterai artileri dan mortir, peluncur roket, tank, senjata api, dan pos komando. Unit-unit ini memiliki kemampuan lintas negara yang baik, sederhana, dan andal, apalagi dalam pengoperasiannya. Diketahui senjata itu sekarang digunakan untuk bertempur di wilayah Zaporizhia, Ukraina Selatan. Komandan awak artileri membeberkan saat proses penembakan yang menerangkan penembakan dilakukan dari berbagai posisi. Api konstan tidak memberikan kesempatan kepada formasi Ukraina untuk berkumpul, termasuk dalam formasi pertempuran dan merencanakan sesuatu. Sebelumnya, Rusia juga berhasil memusnahkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat. Senjata itu digunakan militer Ukraina untuk membombardir daerah pemukiman di Donetsk, Ukraina Timur atau kawasan Donbas. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Senin 26 Desember. Ia menerangkan pemukiman yang ditembaki Ukraina adalah daerah pemukiman Georgievka. Lokasinya tepatnya di Republik Rakyat Donetsk. Kini, howitzer M777 buatan Amerika Serikat telah musnah setelah ada penyerangan pasukan Rusia. Sebagaimana diketahui dalam perang kontra baterai, pasukan Rusia menghancurkan 2 peluncur roket berganda Gred Ukraina. Lokasi penyerangan berada di 2 daerah. Pertama di dekat permukiman Pervomaiskoye di Republik Rakyat Donetsk. Kedua, berada di Kamskevka di wilayah Zaporizhia. Dijelaskan, pasukan Rusia juga melenyapkan sebanyak 20 tentara Ukraina di daerah pemukiman Kivlovka di wilayah Kharkiv. Sejumlah peralatan militer Ukraina turut dihancurkan, di antaranya sebuah kendaraan tempur infanteri dan 2 kendaraan bermotor. Konashenkov juga melaporkan pasukan Rusia telah menghancurkan kelompok subversif atau pengintaian Ukraina dan tim mortir di Republik Rakyat Luhansk. Dilaporkan pula selama periode 24 jam terakhir, musuh kehilangan lebih dari 30 tentara, 2 kendaraan lapis baja tempur, dan 2 truk pickup di daerah itu.
Pasukan Rusia melakukan serangan ke pos komando Brigade Serangan Udara ke-80 tentara Ukraina. Lokasinya di dekat Kramatorsk. Akibatnya sekitar 100 korban tewas pihak Ukraina. Pasukan Rusia lantas melanjutkan gerak maju mereka di daerah Donetsk dan mengambil posisi yang menguntungkan. Tempuran sengit terus terjadi di Ukraina. Baik pihak Rusia dan Ukraina tidak mau kalah. Kini Ukraina mengerahkan peluru bantuan NATO menggempur Mavivka. Dalam 15 menit, pasukan Ukraina menembakkan 23 peluru 155 mm ke Makivka, Donetsk. Hal itu dilaporkan Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah Terkait Kejahatan Perang Ukraina. Mulanya kantor perwakilan di situ, distrik kota Chernokvardetsky dan Kirovsky dibombardir. Pasukan Ukraina menembakkan 8 peluru. Sekira pukul 22.35 waktu setempat, Yasinovataya ditembaki. Pasukan Ukraina menembakkan 8 peluru dengan kaliber 152 mm. Artileri dengan kaliber 155 mm itu diketahui digunakan oleh negara-negara NATO. Amerika Serikat memasok Kiev dengan howitzer M777 jarak jauh dengan kaliber 155 mm. Dengan hal itu, pasukan Ukraina secara aktif menggunakannya untuk menyerang kota-kota di Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Selain itu, pasukan Ukraina disuplai dengan tunggangan sejumlah artileri. Di antaranya artileri self-propelled PZH 2000 Jerman, senjata self-propelled Krab Polandia, dan senjata self-propelled Kaisar Prancis. Artileri itu menggunakan peluru NATO. Sementara itu, Rusia juga tidak mau kalah dengan Ukraina di wilayah lain. Terkini, artileri Atkasia terus menembaki pasukan Ukraina di Zaporizhia. Bidikan senjata itu dilakukan dari berbagai arah. Artileri Rusia, Atkasia, terus melakukan penembakan ke pasukan Ukraina. Bahkan senjata itu tidak memberikan kesempatan pasukan Kiev membangun kekuatannya. Penembakan berlangsung di benteng. Senjata itu bernama lengkap Self-Propelled 2S3 Akatsia. Alutsista tersebut dirancang untuk menekan dan menghancurkan tenaga baterai artileri dan mortir, peluncur roket, tank, senjata api, dan pos komando. Unit-unit ini melakukan kemampuan lintas negara yang baik, sederhana, dan andal, apalagi dalam pengoperasiannya. Diketahui senjata itu sekarang digunakan untuk bertempur di wilayah Zaporizhia, Ukraina Selatan. Komandan awak artileri membeberkan saat proses penembakan. Ia menerangkan penembakan dilakukan dari berbagai posisi. Api konstan tidak memberikan kesempatan kepada formasi Ukraina untuk berkumpul, termasuk dalam formasi pertempuran dan merencanakan sesuatu.
Informasi terkini, pasukan Ukraina gencar melakukan serangan balik ke Donetsk, Ukraina Timur. Mereka menembaki 4 pemukiman di sana dengan senjata bantuan Barat dan NATO selama 7 menit. Pasukan Ukraina menembaki 4 area pemukiman di Republik Rakyat Donetsk. Di antaranya Yasinovataya, Kastonove, Mineralno, dan Makevka. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnola Syaifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Aisyah Kinem, anak Irfan Hakim, jatuh dari kuda saat kejurnas. Putri pertama Irfan Hakim, Aisyah Hakim, mengalami insiden saat berkuda. Kejadian tersebut dialami Aisyah Hakim ketika bertanding dalam kejuaraan nasional atau kejurnas pada Selasa 27 Desember 2022. Aisyah Hakim menyebut bahwa kuda yang ditunggangi saat itu terjatuh baru dikenalnya. Meskipun sempat terjatuh, namun Aisyah Hakim kembali bersyukur lantaran kondisinya sudah membaik. Sebagai pengobatan, Aisyah Hakim menjalani terapi. Akibat jatuh dari kuda, Aisyah Hakim mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya. Berikut wawancara dengan Aisyah Hakim. Kalau nanti berusia bareng bacaan sama Asia itu aku ngerasa kayak wow, this is like kayak kesempatan yang besar banget buat aku dan juga pastinya bakal aku ingat selamanya. Treatment khusus ada kah Aisyah di kolaborasi kamu bertiga ini? Treatment khususnya? Vokal dari mereka berapa lagu Aisyah? Gua ada nih beneran tuh kamu kasih lu mau bener-bener ya aja. Karena kita konsepnya kalian jadi harus main jambut folk. Karena kalau jambut kan kayak gitu kan. Ini mungkin kita jadi jambut folk itu soalnya baik. Udah berapa kali latihan? Ada kesulitan nggak? Kesulitannya karena sebenarnya aku agak minder gitu sama beda sila yang lebih lama gitu tapi aku juga pengen belajar dari mereka dan aku belajar banyak juga dari mereka jadi ya aku ngajarin dari jadi banyak. Ngatasin rasa mindernya gimana sih kemarin? Karena aku ngeliat mereka jadi banget terus aku mandinya juga wow aku kan malu banget ya orangnya jadi aku ngeliat mereka kandungan banget tuh aku jadi belajar juga. Sebelumnya udah kenal sama Asli aku udah kenal dari video ayah sama Ramzi kan juga udah dikenal dari dulu.
Begitu penyesuaian untuk film bisa ngeblend gitu. Tapi bakal ada proyek berlanjut sih, udah obrolan itu belum sih bikin sama Onyo? Masih nggak tahu ya. Tapi kolaborasi nanti sama ayah-ayah nih, sama Karian juga itu akan nyanyi lagu apa sih bareng-bareng sama ayah-ayah? Nanti nonton aja di Indosiar. Bakal seru banget. Apalagi kita bakal seru host ya kalau nyanyi sama. Berarti ini pertama kali kolaborasi sama ayah ya? Iya, pertama kali kolaborasi nyanyi sama ayah. Berita selanjutnya, Lesti Kejora tampil lagi di TV. Bagaimana dengan nasib Rizky Bilar? Lesti Kejora dijadwalkan akan tampil perdana pada 11 Januari 2023 mendatang usai KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Lantas dengan kembalinya Lesti Kejora di televisi, apakah Rizky Bilar bernasib sama? Mengenai hal itu, Harsiwi Ahmad selaku Direktur Programming SCM mengatakan bahwa Rizky Bilar tak akan tampil di panggung yang sama dengan Lesti Kejora. Mengenai kemungkinan Rizky Bilar kembali tampil di televisi, Harsiwi Ahmad belum bisa memastikan. Selain Lesti Kejora, sederet bintang pun turut tampil dalam acara tersebut, mulai dari Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, hingga Romi dan Uri Rafael. Sementara itu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sendiri belum juga tampil di televisi setelah kasus KDRT. Bahkan Rizky Bilar yang waktu itu menjadi host dipecat secara langsung dari Indosiar usai melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Berikut wawancaranya. Ada Ayu Ting Ting, kemudian ada Dewi Persik, ada 28 diva, ada diva dangdut, kemudian ada pasangan selebritis, kemudian ada Ratu Roasting, kemudian ada juga nanti insya Allah ada pemain-pemain bola. Kemudian di tanggal 11 nanti akan ada Agnes Monica, Roma Irama, ada Rosa, ada pemain-pemain panggilan, ada Siti Priana, kemudian ada juga Nasar, kemudian ada 28 Pantura Angel dan 28 Diva, dan tentunya akan ada anak-anak artis yang akan tampil di tanggal 9. Jadi intinya adalah semuanya nanti akan dirawat dalam kemeriahan di 3 panggung, kemudian dengan tata pastinya dengan tata dan juga akan mengadakan rangkuman untuk menarikan lagu-lagu, untuk menarikan tarian-tarian. Jadi pokoknya acaranya pertama adalah dalam hal treatment, di mana tahun ini betul-betul konsep kita adalah masif ya. Kalau tahun sebelumnya mungkin nggak masif, tapi kalau tahun ini masif itu artinya banyak, besar, spektakuler gitu. Makanya tadi ada 3 panggung, kemudian ada 28 Pantura Angel, 28 Diva, 28 Diva, ada ratusan artis, kemudian ratusan penari. Itu tujuannya adalah untuk membedakan dari tahun yang lalu, yaitu tahun ini dibuat masif, spektakuler. Kita gini, ini adalah ulang tahun yang ke-28. Turut warnai musik tanah air, penyanyi muda Mazaina rilis single perdana Teman Terbaik. Turut mewarnai industri musik tanah air, Mazaina rilis lagu perdana berjudul Teman Baik. Penyanyi muda yang masih berusia 14 tahun itu merasa lega bisa merilis lagu perdana sebagai penutup tahun 2022. Bagi Mazaina, lagu yang menceritakan tentang kerinduan pada sosok teman itu sangat relate dengan realita kehidupannya.
Sang penulis lagu Bimo Maxim mengatakan, proses penggarapan lagu Teman Baik berlangsung kurang lebih 1 tahun. Menurut Bimo, lagu Teman Baik sudah disesuaikan dengan usia dan karakter suara Mazaya. Di samping itu, Bimo juga menilai bahwa karakter suara Mazaya sudah matang meski usianya masih sangat muda. Berikut wawancaranya dengan Mazaya. Udah nih? Hari ini kita rilis single terbaru dari Mazaya, musisi berbakat muda, usianya baru 14 tahun. Beberapa tahun terakhir Mazaya mengcover lagu di YouTube, dan saya belakang baru mengetahui bahwa beliau adalah ayahnya adalah sahabat saya. Hari ini kita rilis single perdana dari Mazaya. Mas Bim, apa nih Mas Bim bikin yakin potensi dari Mazaya sendiri, apa potensinya gitu? Mazaya sangat berpotensi sekali. Makanya kita juga kasih materi yang sesuai dengan usia dan karakter suara Mazaya. Kalau Mazaya gimana bisa kerjasama bareng sendiri seperti apa perasaannya? Pastinya senang banget karena dapat potensi, dapat jalan. Kalau boleh tahu tentang apa sih lagunya Mazaya? Tentang merindukan seorang teman, membutuhkan seorang teman. Tadi relate gak sama kehidupan kamu sendiri dengan lagu itu? Relate. Karena temen aku ada yang di sini, ada yang di sana. Itu pasti bakal ada rasa kangen-kangen. Nah, ini lagunya relate banget. Dulu ya sempet acting main FTV tapi berhenti. Abis itu aku lebih fokusin diri ke dunia musik dan akhirnya ada. Kalau musik aku udah suka dari kecil karena punya seorang ayah yang emang suka musik juga. Aku suka musik juga. Kalau untuk fokusin itu baru beberapa tahun terakhir aja. Impian kamu ke depan seperti apa sih memilih fokus untuk di dunia Impian aku ke depan pastinya semoga aku dikasih jalan yang bagus sama Allah. Semoga dapat. Kevin Gutomo perankan tokoh antagonis di web series Api Dendam, mudah saat akting dengan Sarah Lewis. Pemain sinetron Kevin Gutomo memainkan tokoh Andre di web series Api Dendam. Di web series Api Dendam bergenre horor trailer tayangan Netflix ini, Kevin Gutomo memerankan tokoh antagonis. Kevin Gutomo harus memainkan peran licik dan berdarah dingin. Pria yang kini berusia 25 tahun ini merasakan bahwa karakter antagonis tidak mudah dimainkannya. Kevin Gutomo beradu akting dengan Sarah Lewis yang berperan sebagai Sarah. Berikut wawancaranya. Aku berperan sebagai Andre dalam Api Dendam ini. Di antagonis, si protagonisnya si Sarah. Jadi memang si Andre ini karakternya tuh licik banget, antagonis berdarah dingin lah. Terus ini Oma sebagai dua kakak adik, dua peran. Kakaknya dibunuh, jadi adiknya dendam. Nah itu yang membalas dendam adiknya. Jadi mamahnya Dinda, iya, karena anaknya nggak datang jadi lupa. Oke, Kevin, berarti kamu sebagai pemeran utama di sini. Iya. Pemeran utama dengan karakter antagonis. Betul. Oke, gimana sih kemarin keseruan di lokasi syutingnya? Wah, seru sekali prosesnya. Prosesnya seru banget karena kebetulan ketika aku kenal aku mengingat Tante Ayla ya biar Oma sama Adi juga di sini, kita chemistry itu langsung dapet gitu. Jadi syutingnya nggak lama, jadi
ya udah kayak keluarga aja kita syuting. Cepet banget, nggak susah, asik lah pokoknya. Ya asiknya mungkin pas di ini hutan kali ya, kejar-kejarannya. Oh iya. Seru itu ya. Oh seru banget. Mungkin ada tantangan tersendiri pada saat proses syutingnya. Oke, tantangan kalau aku dulu ya. Kalau dari aku tuh, karena ini antagonisnya beda sama peran antagonis yang aku biasa mainin, ini tuh karena ini antagonisnya lebih ke licik, ya lebih ke darah dingin. Jadi yang ketika dia marah pun nggak boleh yang nada tinggi, lebih nyantai, yang keep it low key lah antagonisnya. Nah kalau dari Ade sendiri? Kalau aku ya, honestly susahnya pas mungkin waktu kan aku kesusahan aku sendiri sih waktu itu. Aku kan nggak suka ayam. Oh ini pengalaman di syuting nih. Ini agak kan aku nggak suka ayam. Tapi disuruh makan ayam. Itu aja sih susah warnanya. Dia nih. Kalau Oma berarti pas adegan makan ayam. Disuapin ayam. Sama Oma. Ayam racun. Oh iya. Iya, memang iya. Jadi yang dendam tuh saya karena kakak saya yang jadi suami. 17 tahun menikah dan tanpa adem ayam, presenter cantik diam-diam gugat cerai suaminya dengan 3 permohonan ini. Kabar duka menerpa rumah tangga presenter cantik Nadia Mulya. Nadia Mulya dikabarkan tengah menggugat cerai suaminya Dustin Mirjaya. Padahal pernikahan presenter cantik Nadia Mulya dengan Dustin ini tanpa adem ayem dan terlihat harmonis. Mengingat keduanya telah menjalin biduk rumah tangga selama 17 tahun dan dikaruniai 4 orang anak. Model sekaligus pembawa acara itu dikabarkan telah melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal tersebut terregistrasi dengan nomor perkara 4427-PDTG-2022-PAJS tertanggal 14 November 2022 lalu. Hal tersebut dibenarkan oleh Taslimah Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nadia dan Dustin bahkan telah menggelar sidang mediasi pada 14 Desember 2022 lalu. Namun kata damai belum menjadi kesepakatan bersama. Berikut wawancaranya. Baik, untuk pihak penggugat dihadiri oleh kuasa hukumnya, sedangkan tergugat hadir secara prinsipal tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Agenda tadi adalah jawaban dari gugatan penggugat tersebut. Jawaban telah disampaikan di persidangan tadi dalam keadaan tertutup untuk umum persidangannya, dan tergugat telah menyampaikannya secara tertulis jawaban tersebut. Gitu. Dan agenda selanjutnya yaitu replik nanti di minggu yang akan datang, di tahun depan, di tanggal 4 Januari tahun 2023. Ini gugatannya masuk tanggal berapa ya kemarin? Gugatannya masuk di tanggal 14 November 2022. Yang menggugat karena jenis perkaranya adalah cerai gugat, maka yang menggugat adalah istrinya. Saat mediasi pertama kemarin hadir nggak Bu? Hadir, kedua-duanya hadir, dan mediasi telah dilaporkan bahwa mediasi itu tidak berhasil, sehingga perkara dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu jawaban. Dan alhamdulillah tadi sudah pihak tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dalam sidang tertutup untuk umum tanpa didampingi kuasa hukumnya dari pihak tergugat, sedangkan penggugat adalah yang hadir kuasa hukumnya. Isi tergugatnya apa? Nggak bisa hadir. Isi tergugat. Gugatan sidangnya saja tertutup untuk umum, apalagi isinya. Gitu. Jadi yang jelas agenda tadi adalah jawaban tertulis dari tergugat. Tergugat sendiri yang secara prinsipal menghadiri persidangan. Selain gugatan cerai ada gugatan-gugatan lain? Jawabannya. Mana dulu nih? Saya dulu jawabannya. Jawabannya secara tertulis, tertutup untuk umum. Jadi isinya kami tidak bisa menyampaikan dan tidak tahu karena persidangannya tertutup untuk umum.
Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Selain itu, pasukan Ukraina disuplai dengan tunggangan sejumlah artileri. Di antaranya artileri self-propelled PZH 2000 Jerman, senjata self-propelled Krab Polandia, dan senjata self-propelled Kaisar Prancis. Artileri itu menggunakan peluru NATO. Sementara itu, Rusia juga tidak mau kalah dengan Ukraina di wilayah lain. Terkini, artileri Atkasia terus menembaki pasukan Ukraina di Zaporizhia. Bidikan senjata itu dilakukan dari berbagai arah. Artileri Rusia, Atkasia, terus melakukan penembakan ke pasukan Ukraina. Bahkan senjata itu tidak memberikan kesempatan pasukan Kiev membangun kekuatannya. Penembakan berlangsung di benteng. Senjata itu bernama lengkap Self-Propelled 2S3 Akatsia. Alutsista tersebut dirancang untuk menekan dan menghancurkan tenaga baterai artileri dan mortir, peluncur roket, tank, senjata api, dan pos komando. Unit-unit ini melakukan kemampuan lintas negara yang baik, sederhana, dan andal, apalagi dalam pengoperasiannya. Diketahui senjata itu sekarang digunakan untuk bertempur di wilayah Zaporizhia, Ukraina Selatan. Komandan awak artileri membeberkan saat proses penembakan. Ia menerangkan penembakan dilakukan dari berbagai posisi. Api konstan tidak memberikan kesempatan kepada formasi Ukraina untuk berkumpul, termasuk dalam formasi pertempuran dan merencanakan sesuatu. Informasi terkini, pasukan Ukraina gencar melakukan serangan balik ke Donetsk, Ukraina Timur. Mereka menembaki 4 pemukiman di sana dengan senjata bantuan Barat dan NATO selama 7 menit. Pasukan Ukraina menembaki 4 area pemukiman di Republik Rakyat Donetsk. Di antaranya Yasinovataya, Kastonove, Mineralno, dan Makevka.
Pasukan Ukraina menembakkan 23 peluru kaliber 152 dan 155 mm. 5 peluru dengan kaliber 152 mm ditembakkan di pemukiman Latskodyko dan Yasinau Fataya. 4 peluru dengan kaliber 122 mm ditembakkan ke pemukiman Orlovka dan Kastanovil. 4 peluru dengan kaliber 122 mm ditembakkan di Lastorniko dan Mineralai. 8 peluru dengan kaliber 152 mm ditembakkan di Severnoi dan Makivka. 6 peluru dengan kaliber 155 mm ditembakkan di wilayah Kirovsky. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan situasi di kawasan Donbas, Ukraina Timur, termasuk di kawasan Donetsk. Ia membeberkan kondisi di sana masih sulit dan parah. Diakuinya, wilayah itu masih butuh kekuatan maksimal menghadapi Rusia. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato hariannya. Sementara itu, Rusia juga terus-menerus menyerang ke sejumlah wilayah Ukraina. Terkini, artileri Atkasia terus menembaki pasukan Ukraina di Zaporizhia. Bidikan senjata itu dilakukan dari berbagai arah. Artileri Rusia, Atkasia terus melakukan penembakan ke pasukan Ukraina. Bahkan, senjata itu tidak memberikan kesempatan pasukan Kiev membangun kekuatannya. Penembakan berlangsung di benteng. Senjata tersebut bernama lengkap Self-Propelled 2S3 Akatsia. Alutsista tersebut dirancang untuk menekan dan menghancurkan tenaga baterai, artileri, dan mortir, peluncur roket, tank, senjata api, dan pos komando. Unit-unit ini melakukan kemampuan lintas negara yang baik, sederhana, dan andal. Apalagi dalam pengoperasiannya, diketahui senjata tersebut sekarang digunakan untuk bertempur di wilayah Zaporizhia atau wilayah yang dicaplok Rusia di kawasan Ukraina Selatan. Ukraina terus melakukan serangan balik. Kali ini drone kamikaze milik Ukraina menabrakkan kendaraan lapis baja Rusia. Drone kamikaze Ukraina menabrak kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan di wilayah pertempuran. Hal ini terjadi saat tentara Rusia berusaha mati-matian untuk menembak jatuh. Drone dengan cepat bergerak maju di atas tank Rusia. Drone tersebut melaju di sepanjang jalan satu jalur di pedesaan yang luas. 2 tentara terlihat di kendaraan di palka terbuka. Saat itu drone mendekat dan salah satu di antara mereka. Namun, tentara Rusia langsung sigap mencoba menembak jatuh dengan senjatanya. Saat momen tubuhkan terjadi, momen lain dari kru Rusia terlihat dengan kaki terangkat. Diketahui penggunaan drone kamikaze terbukti menjadi senjata yang efektif.
terutama bagi pasukan Ukraina melawan kendaraan lapis baja Rusia. Banyak tank dan mesin perang Rusia yang sedang berlangsung telah musnah. Putin saat ini telah kehilangan sejumlah besar peralatan militer, yakni lebih dari 3.000 tank, 5.981 kendaraan tempur lapis baja, dan 1.978 sistem artileri hancur. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan jumlah kematian Rusia saat ini telah melampaui 10.000. Diungkapkan Rusia telah kehilangan wilayah yang sebelumnya direbut dalam perang 10 bulan ini. Insiden tersebut mengikuti serangan pesawat tak berawak kamikaze Ukraina terbaru pada 26 Desember. Ledakan keras terdengar di pangkalan yang digunakan oleh pesawat pembawa rudal nuklir Tu-95 dan Tu-160 Vladimir Putin. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menerangkan Ukraina akan melakukan apa saja untuk memenangkan perang pada tahun 2023. Ia menyarankan bahwa kemungkinan pertemuan puncak perdamaian akan diadakan di PBB, di mana Sekretaris Jenderal Antonio Guterres sebagai mediator pembicaraan tersebut. KTT perdamaian potensial akan berlangsung setahun setelah Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari 2022. Namun, kini Ukraina disodorkan ultimatum oleh Rusia. Ultimatum 2 memberikan pilihan kepada Ukraina, yakni mengakui 4 wilayah baru Rusia atau tentara Rusia yang akan menentukan nasib Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin 26 Desember. Ia menegaskan agar Ukraina menuruti permintaan Rusia. Lavrov lantas menyinggung jangka waktu konflik terjadi. Diungkapkan bola konflik sekarang berada di tangan Ukraina yang didukung Barat dan Amerika Serikat. Lavrov berujar mereka bisa menghentikan perlawanannya sewaktu-waktu. Menteri Luar Negeri Rusia itu menegaskan konflik bisa selesai jika Ukraina mengakui 4 wilayah yang dianeksasi Rusia. Sergei Lavrov mengancam Ukraina bahwa tentara Rusia akan memutuskan masalah ini jika tidak menuruti permintaan itu. Sementara itu, Ukraina telah mengesampingkan penyerahan tanah apapun ke Rusia dengan imbalan perdamaian. Ukraina secara terbuka menuntut Rusia melepaskan semua wilayah. Sebelumnya, Rusia telah merebut 4 wilayah dari Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Pada akhir September 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan referendum ke 4 wilayah itu yang ditolak oleh Ukraina dan sekutunya.
Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Rabu 28 Desember 2022. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, saat akhir tahun ada tempat wisata di Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat yang selalu ramai pengunjung, yakni Mirfon Kandi Heritage yang berada di Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Tribuners. Awalnya tempat ini merupakan lahan bekas tambang batu bara, namun setelah dikelola oleh masyarakat, tempat ini menjadi lebih menarik dan dijadikan sebagai tempat wisata. Tak hanya menyuguhkan pemandangan saja, namun tempat wisata ini juga dilengkapi dengan pendopo, gazebo, hingga aula. Dan untuk melihat detailnya, kita sudah tersambung dengan rekan Ibnu Marshall dari tribunpadang.com. Silahkan rekan Ibnu. Ya, terima kasih rekan Ariska. Dapat kami laporkan dari Kota Sawah Lunto, bahwasanya dalam menyambut libur akhir tahun ini, terdapat salah satu destinasi wisata rekomendasi bagi Tribuners yang ingin menghabiskan libur akhir tahunnya ini, yaitu Mirfon Kandi, Kota Sawah Lunto. Mirfon Kandi sendiri merupakan lahan bekas tambang batu bara yang terbengkalai dan diolah oleh salah satu tokoh masyarakat di Kota Sawah Lunto, sehingga saat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi para wisatawan ketika momen-momen hari libur, di mana puncaknya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 lalu, itu pengunjung Mirfon Kandi mencapai 1.500 orang. Dapat kami informasikan bahwa di Mirfon Kandi ini terdapat berbagai fasilitas seperti halnya itu berbagai macam gazebo-gazebo, pendopo-pendopo yang bisa digunakan para wisatawan untuk berkegiatan, mengadakan pertemuan, ataupun sekedar kumpul-kumpul untuk keluarga. Selain itu, di Mirfon Kandi ini juga tersedia waterpark bagi anak-anak, yang mana untuk kedepannya itu juga akan disediakan kembali untuk orang dewasa, mana saat ini masih dalam tahap proses pembangunan. Dapat kami informasikan Tribuners, untuk masuk ke dalam Mirfon Kandi dipatok harga tiket 10.000 bagi orang dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Sementara untuk masuk ke waterpark atau waterpark sendiri itu wisatawan akan dipungut kembali biaya, mana untuk orang dewasa itu 15.000 dan untuk anak-anak itu 10.000. Seperti itu rekan Ariska. Baik rekan Ibnu Marshall dari tribunpadang.com, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sudah 2 tahun tidak dilaksanakan karena terkendala pandemi, tradisi Serak Kulo kembali dilaksanakan di Kota Padang. Tradisi Serak Kulo atau membagikan gula sebagai bentuk rasa syukur ini dilaksanakan oleh warga Muslim keturunan India yang ada di Kota Padang, Tribuners. Dalam kegiatan Serak Kulo pada tahun 2022 kali ini, sebanyak 3 ton gula dibagikan kepada masyarakat. Dan seperti apa pelaksanaannya akan disampaikan oleh rekan Rezi Anwar dari tribunpadang.com. Silakan rekan Rezi. Ya, Ariska, ini kegiatan tahunan sebelumnya, namun sudah 2 tahun tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID yang melanda kawasan di Indonesia. Akibatnya selama 2 tahun kegiatan ini absen dan kembali digelar, biasanya digelar pada tanggal 1 Jumadil akhir, di mana kegiatan ini sebagai rasa syukur yang dilaksanakan oleh warga Muslim atau warga Muslim keturunan India yang ada di Kota Padang. Jadi kegiatan ini dilaksanakan di mana titik fokusnya di depan Masjid Muhammadan yang ada di Kota Padang. Jadi kegiatan ini untuk tahun ini merupakan swadaya masyarakat sendiri dari perkumpulan keluarga Muhammadan atau PKM yang merupakan keturunan etnis India yang ada di Kota Padang atau yang tinggal di Kota Padang. Jadi kegiatan ini murni dari masyarakat sendiri, mengadakan selama 1 minggu mengumpulkan
gula, di mana kegiatan ini dinamakan serak gulo atau dinamakan bagi-bagi gula yang dibagikan pada ratusan masyarakat yang hadir pada kegiatan ini. Masyarakat yang hadir diperbolehkan dari tidak terkecuali, ini kegiatan umum, jadi bisa diikuti oleh masyarakat yang ada di Kota Padang atau wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang. Untuk tahun ini sebanyak 3 ton gula dikumpulkan dan dibagikan di depan Masjid Muhammadan Kota Padang. Itu Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Rezi Anwar dari tribunpadang.com dan selamat bertugas kembali. Tribuners, sorabi atau makanan khas daerah Nusantara banyak ditemukan di sejumlah daerah, termasuk di kawasan Taman Kota Kuningan Tribuners. Di sana terdapat sorabi Sadulur sebagai titik kuliner di pusat kota Kuda yang kini memiliki banyak pelanggan. Terlebih dalam penyajian hasil olahan yang sangat tradisional itu, banyak varian rasa dan topping yang bisa dicoba. Dan bagaimana kelezatan dari kuliner ini akan disampaikan oleh rekan Ahmad Ripai dari tribuncirebon.com. Silakan rekan Ahmad. Baik, dapat saya sampaikan untuk wisata kuliner sorabi ini merupakan kudapan khas dari kepada warga ataupun etnis Sunda yang memang makanan tradisional ini sangat mudah didapat dan di berbagai daerah pun dilakukan sampai bisnis kuliner. Demikian juga di Kabupaten Kuningan ada lapak sorabi yang memang sudah populer hingga pelanggan dari berbagai daerah itu melakukan ataupun menikmati langsung kudapan tradisional tersebut. Dalam branding makanan tradisional dengan sebutan sorabi sedulur ini memang dimiliki oleh salah seorang pengusaha lokal Kabupaten Kuningan yang juga mantan aktivis daripada Saddam Hussein. Latar belakang usaha sorabi sedulur ini dilakukan akibat melihat di beberapa daerah yang menjadi bisnis lokal hingga banyak diminati para pengunjung ataupun wisatawan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda rekan Ahmad Ripai dari tribuncirebon.com. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Saddam Hussein, pengusaha kuliner sorabi Taman Kota Kuningan. Berikut liputannya untuk Anda. Awal sejarah sorabi ini kan ini Pak. Saya itu kan berasal dari satu desa di Kecamatan Sepicung, namanya Desa Muncangela. Kalau kita lewat ke Desa Muncangela itu di samping kanan kiri jalan itu ada penjual sorabi. Tapi penjual sorabi ini sangat tradisional. Betul. Dan semua ibu-ibu, di situ saya berpikir ini mereka jualan sorabi, tapi yang peminat anak mudanya ini yang untuk dagang sorabinya minim. Nah, kenapa? Karena mungkin cara dagangnya ya, cara penyajiannya ini kan sangat tradisional, bukan di pinggir jalan pakai kayu bakar. Kemudian ya kalau bahasa Sunda mah bebalepotan kotor gitu kan ya gitu. Nah, itu saya mencoba untuk menginovasi tetapi tidak merubah cita rasa karakter dari sorabi itu sendiri. Contohnya apa? Dari sisi pengapian, dari sisi pembuatan itu saya tidak meninggalkan 100% alat tradisionalnya. Saya menggunakan gas di situ dan saya rakit sendiri kebetulan. Saya rakit sendiri ya di Spesial malam pergantian tahun 2022-2023, sejumlah tempat mengadakan promo menarik, termasuk sejumlah hotel yang ada di Belitung Tribuners. Tak hanya promo untuk menginap, namun sejumlah hotel di sana juga menawarkan promo makan malam. Menariknya lagi, sederet hotel di sana bahkan menggelar berbagai hiburan untuk memeriahkan pergantian tahun. Dan untuk mengetahui daftar hotel serta promo yang ditawarkan di sana, ada rekan Adelina Normalitasari dari Pos Belitung yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Adelina.
Baik, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa memang dalam menyambut malam pergantian tahun, sejumlah hotel di Belitung telah menyiapkan berbagai program menarik yang dapat menjadi pilihan bagi Tribuners yang ingin merayakan tahun baru bersama teman, pasangan, maupun keluarga. Aktivitas seru pun ditawarkan pihak hotel mulai dari makan malam hingga berbagai hiburan dan aktivitas seru bagi tamu agar mereka tidak bosan menyambut pesta kembang api saat tahun baru 2023. Selain berbagai variasi aktivitas yang ditawarkan, harga yang ditawarkan hotel-hotel ini pun bersaing. Untuk paket makan malam misalnya ini dimulai dibanderol dari harga 100 ribuan hingga 450 ribu rupiah per pax-nya. Tema-tema seru pun saat malam tahun baru juga disiapkan, seperti ada tema Hawaiian Party di Swiss Bell Resort Belitung, ada tema Starry Night di BW Suite Belitung, The Monochrome di Fairfield by Marriott Belitung, dan ada juga tema Beach Party di Hotel Santika Premier Belitung. Dan hotel-hotel di Belitung ini juga menawarkan menu makan malam yang variatif dan juga menawarkan lokasi perayaan tahun baruan yang berbeda di masing-masing hotel. Ada yang menggelarnya di area kolam renang, restoran, atau bahkan di pinggir pantai. Dan selain dari makanannya, pihak hotel juga menyajikan hiburan. Dan hiburan-hiburan yang ditawarkan ini masing-masing hotel juga berbeda. Ada yang menampilkan live music dari grup musik dan ada juga yang menggelar DJ performance. Dan bagi Tribuners yang juga membawa anak-anak, hotel seperti BW Suite Belitung dan juga Swiss Bell Resort Belitung ini juga menyiapkan aktivitas seru bagi anak-anak ketika makan malam perayaan tahun baru. Dan karena biasanya makan malam perayaan tahun baruan ini juga dimulai lebih awal, selama menunggu momen pesta kembang api, Tribuners juga akan diajak untuk ikut games dan juga untuk menarik para tamu, pihak hotel juga menyiapkan door prize. Dan hadiah-hadiah yang disiapkan pun beragam, termasuk ada hadiah voucher menginap di hotel-hotel berbintang yang ada di Belitung maupun di luar Belitung. Demikian rekan Ariska. Baik, rekan Adelina Normalitasari dari Pos Belitung, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, Pantai Jerman kini akan segera memiliki ikon baru yang memperindah suasana pantai. Beberapa patung telah berdiri tegak di lingkungan pantai yang berada di samping Bandara Internasional Ngurah Rai tersebut, Tribuners. Patung itu disebut dengan Triratna Amreta Buana yang memiliki arti 3 mutiara utama penghidup semesta kehidupan. Patung tersebut dibangun di tengah laut dan terlihat jelas sebelah kiri dari pintu masuk pantai Jerman. Dan untuk melihat kemegahan dari patung ini, kita sudah tersambung dengan rekan Putu Yuni Andriani dari Tribun Bali. Silakan rekan Putu. Baik, terima kasih Ariska atas informasinya. Jadi betul sekali. Sebelumnya pantai Jerman ini merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Pulau Bali, tepatnya berada di sebelah kanan dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Nah, pantai ini berdekatan dengan Pantai Kelam juga, dan di sini akan segera dibangun dan diresmikan salah satu ikon baru yang bernama Triratna Amreta Buana, yang terdiri dari 3 sosok. Nah, Triratna Amreta Buana sendiri yang pertama berupa adalah Amreta Sarira, yang memberikan arti bahwa kesejahteraan dan kemakmuran material dalam samudra kehidupan. Kesejahteraan ini diwujudkan dengan prabawa Kanjeng Ratu Manik Kencana Sari Dewi, atau bisa disebut juga dengan penguasa laut yang dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Kemudian yang kedua adalah Amreta Tanah berupa kewelas asihan jagat atau ibu bumi. Patung ini berada di sisi kanan dan diwujudkan dengan prabawa Dewi Kuan Yin. Selanjutnya yang ketiga adalah Amreta Jiwa atau Atma yang berupa kesucian, kesuci murnian dan juga kebijaksanaan. Patung ini merupakan patung tertinggi dan berada di tengah-tengah antara 2 patung lainnya. Patung ini disebut juga yang Maha Urip, yang meresapi dan memenuhi setiap keberadaban. Makna dari patung ini diwujudkan dengan bentuk Varuna atau disebut juga dengan Dewa Baruna. Triratna Amreta Buana ini dalam konteks agama Hindu sendiri berada dalam Buana Agung
dan juga Buana Alit. Buana Agung ini adalah makrokosmos atau jagat atau disebut juga dengan alam semesta. Sementara Buana Alit sendiri adalah mikrokosmos atau yang berada dalam setiap umat manusia. Patung ini berada di tengah-tengah laut dan akan diresmikan pada akhir bulan nanti. Namun sebelum diresmikan saja patung ini sudah bisa menarik perhatian banyak wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Beberapa pengunjung sempat kami wawancarai bahwa mereka sangat mengagumi dari patung yang akan menjadi ikon dari pantai Jerman ini. Seperti salah satunya Tika yang merupakan wisatawan domestik, dia semakin sering berkunjung ke pantai Jerman bersama kedua anaknya karena anak-anaknya sendiri pun sangat suka atau sangat tertarik melihat kemegahan dari patung Tri Ratna Amatra Buana ini. Sementara kami juga mewawancarai wisatawan mancanegara dari India. Dia mengatakan bahwa salah satu patung ini dapat menjadi salah satu daya tarik wisata Bali yang akan membuat Bali semakin lebih terkenal lagi. Rencananya patung akan diresmikan pada tanggal 30 Desember mendatang, namun belum diketahui oleh siapa akan segera diresmikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Ariska. Baik rekan Putu Yuni Andriani dari Tribun Bali, terima kasih atas informasi Anda. Dan Tribuners, berikut ini ada wawancara dari pihak terkait. Berikut liputannya untuk Anda. First time, second time. So, how you become to German beach? Oh, we just tried to find a beach location, and we found this place. So we never saw these things till this attracted us to come this side. Oh. We wanted to go down to Kuta Beach. Oh, Kuta Beach. And Yeah. behind you, there is a statue. Yes. The statue of the German beach. How your opinion about the statue? Very lovely statue, and it does resemble the god of the sea, Varuna. Oh, okay. Yeah. Menurut saya pantai itu indah, semakin indah dan pemandangannya semakin bagus. Semakin bagus. Nih patungnya gimana nih, khususnya patungnya? Wow, banget, megah banget ya. Jadi pemandangannya lebih lagi variatif ya, Bu? Sangat-sangat kreatif. Oke, ini ngajak anak-anak gimana responnya? Senang dia lihat patung-patung kayak gini? Ya, senang banget dia, senang sekali dia kesini. Berapa hari masih cerah kesini, kalau hujan ya nggak bisa. Senang sekali dia ngeliatin patung-patung ini. Otomatis kan patungnya berubah nih, artinya perubahannya nih ke arah yang lebih baik berarti, bukan? Ya sih berharap ya ini aja, indah dia. Tribuners, di Kabupaten Malang juga terdapat banyak tempat wisata yang bisa Anda pilih saat menikmati libur akhir tahun. Apabila bosan dengan pemandangan gunung dan pantai, Anda bisa memiliki wisata Sumber Marun Tribuners, tepatnya di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Di tempat wisata yang satu ini, Anda akan disuguhkan dengan sumber air jernih dengan air terjun yang indah. Menariknya, untuk masuk ke tempat wisata ini, Anda hanya perlu membayar tiket masuk sebesar 5.000 saja, Tribuners. Dan bagaimana keindahan di sana akan dilaporkan oleh rekan Lu'lu'ul Isnainiyah dari Surya Malang. Silahkan rekan Lu'lu'ul. Baik, dapat kami sampaikan, para Tribuners, di Malang ini tidak hanya menyajikan wisata alam gunung dan pantai saja, namun ada juga sumber air, yakni Sumber Marun, yang terletak di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran. Untuk menempuh ke desa tersebut, dari Kecamatan Kepanjen hanya sekitar 5 km saja atau 10 menit jika menaiki kendaraan. Baik, di Sumber Marun ini memiliki sumber mata air yang cukup jernih, dengan beberapa wahana, yakni tempat berenang dengan air yang bersih, lalu ada air terjun yang dinamakan Grojogan Sewu. Untuk air terjun sendiri ini cukup indah dan bisa dinikmati bagi keluarga, yakni baik dari dewasa maupun anak-anak. Selain menikmati air terjun, mungkin para pengunjung bisa menikmati river tubing yang disediakan di Sumber Marun. Nah, untuk menikmati wahana river tubing, kalian tidak perlu merogoh kocek ataupun mengeluarkan uang lagi.
karena untuk tiket masuk sendiri sebesar 5.000 sudah termasuk wahana apapun. Hanya saja untuk menyewa ban, kalian hanya perlu membayar 5.000 sampai 10.000 dan itu bisa digunakan sepuasnya. Selain menikmati wahana, tentunya disediakan beberapa macam kuliner di sekitaran Sumber Maron ini dengan harga yang cukup terjangkau. Hanya mulai dari Rp1.000 dan Rp20.000 kalian bisa kenyang tanpa perlu khawatir untuk merasa kelaparan. Selain itu, kalian juga bisa membawa oleh-oleh khas dari Sumber Maron, bisa dari berupa keripik, makanan lain, makanan ringan, dan juga ada baju oleh-oleh. Demikian dapat kami sampaikan, saya kembalikan lagi ke rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Luluul Isnainia dari Surya Malang. Dan Tribuners, berikut kami himpun wawancara dengan Kepala Pengelola Sumber Maron yang bernama Ahmad Hudi Purnomo, serta salah satu pengunjung asal Sragen yang bernama Yuni. Berikut liputannya untuk Anda. Tiket kami itu 5.000 Senin sampai Jumat, dan untuk Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional itu 10.000. Karena untuk supaya pengunjung tidak berkonsentrasi di hari Minggu. Biasanya kan seperti itu, di hari weekend saja. Biar perekonomian teman-teman warung di bawah itu bisa stabil Senin sampai akhir minggu itu bisa terus lancar. Oh gitu ya. Target kami ngoten. Untuk wahananya di Sumber Maron Kalau ada wahana apa aja, di Pak? tempat kami itu yang nomor satu memang yang kita tonjolkan itu sumber air yang ada di tempat kami yang mineralnya tinggi seperti itu. Ada kolam renang di sana, river tubing anak, river tubing dewasa, dan juga ada spot foto Grojogan Sewu di sana. Juga ada waterboom mini juga di kolam renangnya. Untuk river tubing itu ada dikenakan biaya apa tidak, Pak? Untuk river tubing di tempat kami untuk menyewa ke warung-warung Mbak tubingnya. Nah, Ibu dengan nama siapa, Bu? Namanya Yuni. Ya, ini dari mana, Bu, ya ini? Sragen, Jawa Tengah. Oh iya. Ini liburan ke sini emang tujuannya ke Sumber Maron atau gimana, Bu, ya ini? Nyiras ringkes Mbak, liburan sekalian silaturahim ke saudara. Oh gitu. Ini pertama kali ke Sumber Maron? Ya. Ya. Oh gitu. Kenapa Bu milih Sumber Maron ini? Penasaran. Mengenang masa kecil di Semarang. Oh gitu, ya. Tadi juga sempat naik river tubing juga ya, Bu? Oh iya. Oh, deg-degan. Oh iya. Tadi sama siapa saja, Bu, ke sini? Sama suami sama adik. Oh, rombongan ya, Bu, ya. Oh iya. Sebentar aja. Berkunjung ke Karawang, Jawa Barat akan lengkap jika tak mencicipi kuliner legendaris di Sate dan Sop Haji Eneng, Tribuners. Tepatnya di Jalan Raya Syekh Kuro, Karawang Wetan, Karawang, Jawa Barat. Meski berada di lokasi yang tersembunyi, namun rumah makan yang telah berdiri selama 40 tahun ini tak pernah sepi pembeli. Dan bagaimana kenikmatan kuliner yang ada di sana akan disampaikan oleh rekan Cikwan Suwandi dari Tribun Jabar. Silakan rekan Cikwan. Ariska, terima kasih. Oke, Tribuners, bahwa rumah makan Sate dan Sop Haji Eneng ini memang menjadi salah satu rumah makan terfavorit di Kabupaten Karawang bagi pencinta kuliner, dan memang salah satu rumah makan sate dan sop legendaris di Karawang. Jadi rumah makan ini berada di Jalan Sekuro, tepatnya di Kelurahan Karawang Wetan, Kabupaten Karawang, dan lebih tepatnya itu berada di belakang Koramil Kota. Jadi memang tempatnya itu sedikit tersembunyi, yaitu di belakang Koramil Kota. Jadi menurut keterangan pemilik bahwa rumah makan Sop dan Sate ini sudah berdiri sekitar 40 tahun lalu. Jadi mereka sudah memulai usaha sejak 40 tahun lalu. Jadi untuk menu pilihan sendiri memang masih sangat relatif murah, yaitu untuk sop kambing dan sop sapi itu harganya sekitar 35.000. Kemudian untuk sate kambing dan sate sapi itu harganya sekitar 40.000 per porsinya atau 10 tusuk, dan untuk sate ayam itu 35.000.
Dan memang dia sudah memulai sejak 40 tahun lalu. Jadi awalnya pemilik ini, Neng Komaria, melakukan usaha mengikuti dari uanya sejak umur sekitar 6 SD. Jadi saat itu umur 12 tahun dia sudah belajar untuk membuat sate. Kemudian setelah menikah, dia baru berani untuk membuka warung sate sendiri. Dan hingga kini dengan perjalanan yang cukup panjang, satenya pun cukup dikenal dan ramai dari kalangan pejabat hingga beberapa tokoh di Karawang hadir ke warungnya. Dan dari usahanya itu juga telah membiayai pendidikan sekolah anak-anaknya yang saat ini bahkan 3 orang telah menjadi polisi di Polres Karawang. Demikian Ariska. Baik, terima kasih rekan Cikwan Suwandi dari Tribun Jabar. Dan Tribuners, rekan Cikwan juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik warung sate dan sop Haji Eneng. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa jelaskan sejak kapan sih usaha sate ini? Hampir 40 tahunan. Ya, 40 tahun dan konsisten ya. Iya. Sampai sekarang. Kalau boleh tahu awal belajarnya gimana sih, Wadi? Dari uwa. Dari umur berapa? Ya, usia hampir 12 tahunan. Usia 12 tahun ya. Setelah bisa mandiri baru langsung berani. Ya, habis nikah baru mandiri. Pak Haji, boleh jelaskan nggak apa sih yang bedanya dengan sate yang lain dan sop? Ya, hampir sama kayaknya. Sama kayaknya. Cuma beda apaan? Kayaknya dari bumbu, beda dari tangan juga kayaknya. Ya. Kalau ininya Pak Haji, dulu itu katanya usahanya bukan di sini ya pertama kalinya. Awalnya gimana itu? Di Pasar Johar. Itu berapa lama? Pasar Johar hampir 20 tahunan. Kalau di sini? Ke sini hampir 20 tahun. Setelah tutup selama 3 tahun akibat pandemi COVID-19, Caribbean Island Waterpark di Perumahan Balikpapan Regency kini kembali beroperasi. Meski tutup cukup lama, namun tempat wisata ini tetap dirawat dan dibersihkan secara rutin, Tribuners. Setelah kembali beroperasi, kini tempat wisata tersebut lebih fokus pada wahana anak. Dan sesuai dengan wahana yang disuguhkan, tiket masuk yang diterapkan pun kini berbeda dengan sebelum pandemi. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ardiana Kinan dari Tribun Kaltim. Silahkan rekan Ardiana. Baik, terima kasih rekan Ariska. Caribbean Island Waterpark di Perumahan Balikpapan Regency sempat vakum 3 tahun karena dilanda pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Dan ini tempat rekreasi air beroperasi kembali. Destinasi wisata resmi dibuka pada 17 Desember 2022 lalu dengan konsep yang berbeda, yaitu lebih berfokus kepada wahana anak, karena memang beberapa permainan untuk orang dewasa seperti perosotan dan lain-lain yang dulunya sempat disediakan di sana sudah tidak ada lagi. Kemudian juga Caribbean Island Waterpark menyuguhkan 2 perosotan air berbentuk gajah dan monyet. Dan juga melalui pantauan saya saat itu terlihat beberapa anak bermain di wahana tersebut sembari ditemani orang tua mereka. Dan juga meski dilanda pandemi COVID beberapa waktu lalu, 2 kolam renang yang memang berada di sana rutin dibersihkan dan juga dirawat, baik kolam renangnya maupun taman-taman dan fasilitas kamar mandinya. Dan juga menyesuaikan dengan wahana yang disuguhkan, kini biaya masuk Caribbean Island Waterpark juga berbeda, yaitu untuk pengunjung dapat membayar Rp20.000 saat hari biasa dan juga Rp25.000 saat hari libur, dengan jam operasional yang berlaku dari jam 8:30 pagi sampai dengan jam 5 sore. Selain itu juga disediakan fasilitas 9 gazebo dengan harga sewa Rp30.000 per jamnya. Kemudian per 2 jamnya, serta kamar mandi gratis dengan jumlah 16 ruang bilas
3 toilet wanita dan juga 2 toilet pria. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kembali ke studio, Ariska. Baik rekan Ardiana Kinan dari Tribun Kaltim, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, di masa libur akhir tahun dan libur sekolah ini, wilayah Kayo Luas menjadi salah satu jujukan wisatawan. Satu di antaranya ada objek wisata Puncak Genting yang cocok dikunjungi bersama keluarga Tribuners. Objek wisata yang satu ini tak hanya menawarkan kesegaran udara dan keindahan alamnya saja, namun Anda juga bisa camping saat berada di tempat ini, Tribuners. Menariknya lagi, hampir setiap harinya, objek wisata Puncak Genting diselimuti awan tebal hingga dijuluki sebagai wisata di atas awan. Dan bagaimana keseruan berlibur di sana akan disampaikan oleh rekan Rasidan dari Serambi News. Silakan rekan Rasidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kami bahwa salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten Gailuas yaitu objek wisata Puncak Genting yang berada di Kecamatan Pining. Ini merupakan berada di lintasan Belang Kejeren, Aceh Timur. Puncak Genting merupakan salah satu objek wisata di atas awan yang hampir setiap saat diselimuti awan tebal. Bahkan jarak tempuh dari kota Belang Kejeren ke objek wisata ini sekitar 30 menit lebih kurang. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini, terutama menyambut pergantian tahun baru dan masa liburan sekolah, tempat objek wisata ini kini dijadikan tempat camping para keluarga. Bahkan mulai ramai dikunjungi para wisatawan lokal khususnya. Bahkan objek wisata ini juga tersedia untuk para pengunjung yang tidak dikenakan biaya masuk, baik itu untuk biaya parkir, biaya sewa pondok maupun yang lainnya, semuanya gratis. Namun yang hanya dikenakan bagi pengunjung yang ingin berbelanja untuk jajanan anak-anak. Bahkan yang lebih menarik lagi, di objek wisata ini tersedia yaitu kopi luwak asli, kemudian kopi jahe gula semut dan kopi aren. Dengan harga yang terjangkau yaitu dari Rp5.000 sampai Rp8.000 per gelas. Seperti itu rekan Ariska. Baik rekan Rasidan dari Serambi News, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, menghabiskan waktu libur tahun baru 2023 di Kota Kendari, Anda bisa mengunjungi Kali Biru, tepatnya di Kelurahan Bungku Toko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Tribuners. Selain ramah di kantong, tempat wisata ini juga menyajikan panorama alam yang menyejukkan. Bentangan air laut hijau yang jernih serta pohon bakau yang berjejer rapi juga membuat suasana semakin tenang. Dan seperti apa keindahan tempat wisata ini akan disampaikan oleh rekan Husni Husen dari Tribun News Sultra. Silakan rekan Husni. Ya, baik rekan Aris, dari studio dapat saya laporkan bahwa memang betul permandian Kali Biru Kota Kendari ini menjadi salah satu tempat wisata alternatif bagi warga Kota Kendari yang ingin menghabiskan waktu liburan akhir tahun tiba. Nah, lokasi ini biasanya kerap kali dijadikan warga kota sebagai tempat wisata yang memang lokasinya yang tidak jauh dari pusat kota, kemudian view yang ditawarkan juga permandian Kali Biru ini sangat menyejukkan. Saat berada di permandian Kali Biru, kita dapat menikmati sejumlah wahana yang disediakan oleh warga sekitar. Sebab memang lokasi ini bukanlah tempat wisata prioritas. Halo rekan Husni. Halo rekan Husni.
informasi Anda rekan Husni Hussein dari Tribun News Ultra. Baik, rekan Hariska. Diketahui tempat wisata permandian Kali Biru ini berlokasi di Kelurahan Bungku Toko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak yang ditempuh dari pusat kota Kendari sekitar 15 menit dan ini melewati jalur Pelabuhan Bungku Toko baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Sejumlah warga telah membuat beberapa gazebo yang dapat disewa oleh para pengunjung saat liburan akhir tahun 2022 maksud kami mendatang, dengan beberapa fasilitas, misalnya tempat pembilasan air yang dibanderol seharga 5.000 untuk 1 jerigen, dan untuk penyewaan gazebo ini bervariasi mulai dari 50.000 ukuran standar dan 100.000 untuk ukuran yang lebih besar. Kemudian pengunjung juga dapat menyewa bantal berenang yang dibanderol seharga 10.000 untuk satu bantal berenang dan juga bebek-bebek dengan harga yang serupa. Di permandian Kali Biru ini juga selain memang panorama yang disuguhkan sangat menjujukan, di sini juga pemerintah Kota Kendari menghimbau untuk warga Kota Kendari yang ingin menghabiskan liburan di lokasi ini untuk kita berhati-hati, sebab lokasi ini, permandian ini mempunyai arus laut yang cukup deras, sehingga memang dihimbau untuk warga Kota Kendari apalagi yang membawa anak kecil untuk tetap memantau saat berenang di permandian. Demikian rekan Ariska di studio. Baik rekan Husni Hussein dari Tribun News Ultra, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, di kota Metro terdapat satu kafe dengan nuansa berbeda dan menarik untuk dicoba. Namanya Kafe Garis Pantai Metro Tribuners. Di kafe yang satu ini Anda bisa merasakan sensasi minum kopi dengan nuansa pasir pantai di dalam ruangan. Selain menghadirkan nuansa pasir pantai pada bagian dalam ruangan, kafe ini juga menghadirkan nuansa berbeda di bagian luar kafe Tribuners, yakni nuansa dengan budaya Jepang. Dan bagaimana sensasi menyeruput kopi di tempat ini akan disampaikan oleh rekan Humam Al-Ghifari dari Tribun Lampung. Silakan rekan Humam. Ya, terima kasih Ariska. Selamat sore Tribuners. Jadi di Kota Metro Provinsi Lampung terdapat sebuah kafe atau kafe milenial dengan konsep bertema pantai atau dengan tema indoor dengan konsep pasir pantai yang berada di dalam kafe. Jadi di kafe Garis Pantai ini terletak di bagian sisi samping dari Mall Pelayanan Publik Kota Metro Lampung atau di bagian sebelah kanan Gedung Sesar Bumi Agung Saywawe Kota Metro Lampung Tribuners. Dan juga konsep yang dihadirkan di Kafe Garis Pantai ini merupakan berbeda dari kafe-kafe kebanyakan, yaitu untuk di bagian indoor atau di bagian dalam menggunakan konsep garis pantai, sehingga Tribuners yang ingin berkunjung ke Kafe Garis Pantai ini bisa langsung merasakan pasir-pasir di dalam kafe tersebut Tribuners. Selain itu untuk di bagian luarnya, yaitu terdapat konsep berupa budaya Jepang dengan beberapa poster yang ditempel di dinding sebagai tempat untuk berfoto. Dan juga selain itu di kafe ini juga terdapat pelataran parkir yang luas, sehingga Tribuners tidak usah perlu ragu-ragu untuk datang karena tempat parkir yang luas sehingga dapat mencukupi apabila Tribuners datang beramai-ramai. Di Kafe Garis Pantai Kota Metro ini juga menghadirkan beberapa menu minuman, baik itu kopi maupun non-kopi, dengan harga yang bervariatif dimulai dari harga Rp16.000 per menu sampai dengan Rp26.000 untuk per menunya. Selain minum-minuman, di Kafe Garis Pantai Kota Metro juga terdapat menu makanan dan juga cemilan atau jajanan Tribuners. Mulai dari harga Rp15.000 per menunya dan juga untuk yang termahal berbagai makanan berat seharga Rp25.000 per menunya. Kembali ke Ariska. Baik rekan Humam Al-Ghifari dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, Masjid Raya Al-Jabar akan segera diresmikan pada Jumat 30 Desember 2022 mendatang. Masjid yang terletak di Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung ini tentu menjadi kado penghujung tahun yang istimewa bagi warga Jawa Barat.
Masjid yang dirancang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didirikan di atas sebuah danau retensi pengendalian banjir. Menariknya, dalam mahakarya Jawa Barat ini memiliki Museum Rasulullah dan Sejarah Islam di Nusantara, juga dikelilingi taman tematik Tribuners. Dan seperti apa detail dari Masjid Raya Al-Jabar akan disampaikan oleh rekan Syarif Abdul Salam dari Tribun Jabar. Silakan rekan Syarif. Ya, selamat sore rekan Ariska. Seperti yang diberitakan barusan bahwa memang tanggal 30 Desember ini Masjid Raya Al-Jabar yang merupakan masjid raya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat itu akan segera diresmikan setelah pembangunan selama sekitar 7 tahun dan diselang oleh masa pandemi. Dan dengan diresmikannya pada akhir tahun ini, dengan demikian ini menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat, terutama ini merupakan destinasi wisata religi. Ya, bangunan Masjid Al-Jabar sendiri memang sangat unik karena didesain langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Dan ini memiliki detail-detail yang juga sangat unik ya. Bangunan ini berada di atas lahan seluas totalnya itu 26 hektar dan total bangunannya di atas lahan seluas 3 hektar. Kemudian ini bangunan masjid ini memang didirikan di atas kolam retensi Gede Bage seluas sekitar 7 hektar dan ini tampak mengapung ya ketika debit airnya ditinggikan atau dinormalkan setelah masa pembangunan. Kemudian bangunan utama masjid ini atau aula utamanya memiliki luas 99 dikali 99 meter. Itu juga dilengkapi oleh 4 menara yang mencapai tingginya 99 meter. Ini melambangkan Asmaul Husna atau nama-nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari gaya arsitekturnya sendiri ini secara keseluruhan merupakan gaya arsitektur modern, yaitu terinspirasi dari rumus-rumus geometri, yaitu rumus aljabar yang merupakan rumus matematik yang ditemukan oleh ilmuwan Muslim Al-Jabar. Kemudian Al-Jabar sendiri sebenarnya nama utamanya adalah Al-Jabar, yaitu ya salah satu nama Allah dan juga singkatan dari Jawa Barat. Jadi ini serba kebetulan ya, serba cocok begitu ya. Kemudian gaya arsitektur modern ini tidak hanya gaya arsitektur modern maksud saya, yaitu digabungkan juga dengan gaya-gaya tradisional khas Jawa Barat, yaitu masjid ini memiliki 27 pintu yang merupakan lambang dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, dan di situ ada corak batik dari masing-masing kota dan kabupaten di Jawa Barat. Bagian mihrabnya sendiri memang di situ ada kaligrafi 99 nama Asmaul Husna. Kemudian masjid ini juga nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah suguhan untuk para pengunjung. Di antaranya di bagian basementnya itu ada Museum Rasulullah dan Museum Sejarah Kedatangan Islam di Jawa Barat dan Nusantara. Selain itu, para pengunjung juga bisa menikmati kawasan taman yang mengelilingi masjid ini, yang itu adalah taman tematik, yaitu taman yang bertema tentang kisah-kisah para nabi, di antaranya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus, dan Nabi Ibrahim. Kemudian nanti juga akan ada wisata untuk berperahu di sekitar Masjid Al-Jabar. Dan Masjid Al-Jabar ini akan dibuka untuk umum setelah diresmikan tanggal 30 Desember dan nantinya bisa diakses melalui Jalan Gede Bage di Kota Bandung dan juga gerbang tol Purbalenyi kilometer 149. Demikian rekan Ariska. Baik rekan M. Syarif Abdul Salam dari Tribun Jabar, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, di wilayah Bandung Timur terdapat ruang publik baru berkonsep wetland.
Ruang publik yang dikenal dengan nama Wetland Park Ciraga ini masih berada satu kelurahan dengan wetland yang pertama, Tribuners. Tempat ini sendiri hadir menjadi salah satu fasilitas baru untuk mengurangi dampak banjir di Bandung dan hilirnya. Pemerintah Kota Bandung kembali hadirkan ruang publik baru dengan konsep wetland di wilayah Bandung Timur, tepatnya di Kecamatan Cibiru pada Selasa 27 Desember 2022. Ruang publik baru ini bernama Wetland Park Ciraga, Tribuners. Lokasinya masih satu kelurahan dengan wetland yang pertama, yakni di Kelurahan Cisurupan. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, menyampaikan, tempat ini hadir menjadi salah satu fasilitas baru untuk mengurangi dampak banjir di Bandung dari hilirnya. Yana menegaskan, fungsi utama tempat ini adalah sebagai kolam retensi guna memarkirkan air supaya dapat berkurang debit airnya ke Kota Bandung, sehingga tak ada kelebihan air di wilayah Kota Bandung jika terjadi hujan besar. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung, Didi Ruswandi, menambahkan, Wetland Park Ciraga ini menjadi kolam retensi yang ketujuh diresmikan. Dia juga mengaku di sana terdapat mata air besar dan pada 2019 sempat kering karena kemarau panjang. Wetland Park Ciraga ini lanjutnya memiliki 4 blok dengan total luas 5.396 meter persegi, tetapi yang baru dibuat ini di satu blok yang luasnya 330 meter persegi pada kolam natural dan 108 meter persegi di kolam rendam. Selain itu, saat ini sudah memasuki di masa libur sekolah, Didi pun menyambut Wetland Park Ciraga bisa menjadi destinasi wisata warga. Setiap harinya, kata Didi, tentu ada tim yang melakukan penjagaan dan pemeliharaan di sana. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina, beserta segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Unik dan beda dari yang lain ketika kamu melihat jembatan Akar Bayang di Sumatera Barat. Jembatan Akar Bayang terkenal bukan karena kemegahannya, melainkan karena keunikannya jembatan yang terbuat dari akar. Akar di jembatan Akar Bayang berasal dari 2 pohon beringin yang saling berhadapan. Kedua pohon beringin ini dipisahkan oleh Sungai Batangbayang. Sungai Batangbayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Dulunya, jembatan Akar Bayang diresmikan sebagai objek wisata tahun 1992. Kawasan wisata ini berada di Desa Puluik-Puluik, Bayang, Pesisir Selatan. Jembatan Akar Bayang termasuk sebagai jembatan tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Meskipun sudah tua, namun jembatan ini terlihat begitu kokoh. Jembatan Akar Bayang memiliki panjang sekitar 25 meter dengan lebar 1,5 meter. Untuk menunjang kekokohannya, jembatan Akar Bayang juga telah diperkuat dengan tali besi sejak 2015 silam. Selain itu juga telah ditambahkan sebuah kayu sebagai alas pijakan agar pengunjung dapat mudah melangkahkan kaki di atas jembatan. Ketika melintasi jembatan akar ini, kamu juga bisa mengabadikannya dengan lensa kamera. Fotomu akan memberikan kesan apik dengan latar belakang akar pada jembatan Akar Bayang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini,
Pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil, cocok untuk penikmat panorama pantai. Halo Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update sore edisi Rabu 28 Desember 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Justina Kartika, inilah live update selengkapnya. Masuk berita pertama Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pengecekan alias sidak harga pangan di Pasar Natar Lampung Selatan pada Rabu 28 Desember 2022 pagi menjelang siang. Zulhas mengatakan dari hasil sidak, diakuinya sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai dan beras harganya turun. Untuk minyak goreng disebutkan ketersediaan mencukupi dengan harga normal. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh rekan Sulis Setia, reporter Tribun Lampung. Silakan laporan Anda, rekan Sulis Setia. Ya, bisa saya laporkan dari Lampung bahwa sekira tadi pagi menjelang siang, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pemantauan di pasar tradisional, yakni di
Pasar Natara, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam tinjauannya tersebut, Julhas memantau harga sejumlah kebutuhan pokok yang mana belakangan ini memang naik ya, seperti beras, telur, dan juga cabai. Namun dari hasil sidak langsung pada hari ini memang seperti 2 hari sebelumnya harga mulai mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Dan dalam kesempatan yang sama usai peninjauan, Julhas juga menegaskan bahwa pemerintah siap membantu memberikan subsidi transportasi seperti itu untuk menstabilkan harga pangan baik saat ini hingga menjelang pergantian tahun mendatang. Dia juga dalam kesempatan sidak mengungkapkan harga bahan pokok ini diharapkan bisa terus stabil, terlebih dari hasil pantauan sendiri untuk kondisi juga relatif aman atau mencukupi Tribuners. Dan bisa kami laporkan juga untuk sejumlah kebutuhan pokok yang sempat dicek harganya, diantaranya ada minyak goreng ya, untuk minyak keluhan pemerintah yaitu minyak kita, ketersediaannya dengan harga relatif normal yaitu 14.000 per liternya. Selain itu juga ada beras bulog dengan harga 9.400 per kilogram atau harga edarnya. Selain itu juga harga bawang merah, harga cabai juga terpantau justru mengalami penurunan sejak beberapa hari terakhir, termasuk saat dilakukan sidak tadi. Dan lebih lanjut juga tadi kita sempat ada wawancara langsung dengan Mendak. Sekian Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Sulisetia dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama pedagang ayam Sugianto. Tahun, ya mungkin tahun baru ini ya. Kalau stoknya banyak? Stoknya banyak nggak mas? Stoknya. Dari sananya dapatnya barangnya susah nggak? Oh enggak. Enggak, lancar ya? Lancar. Cuman memang harga ada naik 3 hari terakhir. Jadi nggak dikasih tahu penyebabnya apa gitu? Ya biasalah kalau ayam kalau itu naik turun naik turun. Ada momen. Oh, ada momen. Nah dengan ada kenaikan harga ini mas, itu mempengaruhi omset nggak? Penjualan? Ngaruh, ini jualnya sepi. Biasanya kalau misalkan harga normal berapa? Harga normalnya 30-35. Enggak, biasanya bisa menjual berapa? Bisanya 40 ekor. 40 ekor. Nah sekarang setelah naik? Sekarang naik ya 30 kali. Jadi ada penurunan sedikit. Perlu berapa persen kira-kira? Sekitar penurunannya ya sekitar 60%. 60%. Halte Transjakarta Tosari di kawasan Bundaran HI, Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat kembali dibuka oleh pengelola usai direvitalisasi. Warga kembali bisa menggunakan halte Transjakarta Tosari. Terdapat halte Tosari dan halte Stasiun Jatinegara 2 yang rampung direvitalisasi. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Yolanda Putri Dewanti, reporter Warta Kota. Silakan laporan Anda, rekan Yolanda Putri. Silakan rekan Yolanda Putri laporan Anda. Ya, baik Justina dan selamat sore Tribuners. Sebelumnya tadi mohon maaf sinyalnya agak terganggu. Jadi memang Transjakarta di Tosari kawasan Bundaran Jalan Sudirman Tamrin Jakarta Pusat ini kembali dibuka oleh pengelola usai direvitalisasi. Nantinya warga bisa kembali menggunakan halte Transjakarta Tosari tersebut. Direktur Teknik dan Digital PT Transjakarta Muhammad
Indrayana menuturkan bahwa revitalisasi halte yang berbentuk kapal pesiar tersebut sudah dilakukan sejak 14 April 2022 hingga 26 Desember 2022. Berdasarkan pantauan di lokasi bahwa memang bangunan halte yang berada dekat dengan patung Selamat Datang tersebut sudah kembali beroperasi. Nampak desain futuristik halte Tosari dengan bentuknya yang menyerupai kapal pesiar terlihat megah dan seolah membelah jalan Sudirman Tamrin di kawasan Bundaran HI Jakarta. Usai dilakukan revitalisasi, terlihat halte Tosari yang semula hanya terdiri dari satu lantai, kini menjadi 2 lantai dengan memiliki sebuah anjungan di lantai 2 yang mengarah ke patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia. Halte Tosari juga turut dilengkapi fasilitas seperti toilet, musola, dan juga jalur khusus disabilitas. Tak hanya halte Tosari saja yang sudah rampung direvitalisasi, ternyata terdapat satu halte Transjakarta lagi nih Tribuners yang hari ini sudah mulai beroperasi, yakni halte Stasiun Jatinegara 2 yang berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Direktur Teknik dan Digital PT Transjakarta, Muhammad Indrayana, menuturkan bahwa halte Stasiun Jatinegara 2 merupakan salah satu dari keempat halte Transjakarta yang terintegrasi. Berdasarkan pantauan di lokasi, memang secara keseluruhan halte tersebut memang belum 100% rampung karena khususnya untuk akses penghubung antara stasiun Jatinegara dengan halte stasiun Jatinegara 2 baru akan realisasikan pada Januari 2022. Namun untuk pengguna atau pelanggan Transjakarta sudah bisa menggunakan layanan Transjakarta di halte tersebut khususnya pada lantai 1. Begitu Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Direktur Teknik dan Digital PT Transjakarta Muhammad Indrayana. Oke. Jadi kalau halte Tosari kemarin kita sudah lihat yang dibuka kan halte Bundaran HI. Nanti halte Tosari sebenarnya prinsipnya sama dengan halte Bundaran HI, jadi halte ikonik. Nah, ciri khasnya tentunya kita ingin menjadi salah satu halte yang punya ciri khas sesuai dengan letaknya yang memang ada di pusat kota Jakarta, di samping fungsi-fungsi yang lain. Jadi kalau fungsi-fungsi yang lain selalu kita prinsipnya bahwa semua fasilitas Transjakarta harus bersifat inklusif, ya. Inklusif artinya ramah disabilitas, sehingga kami juga bisa melayani berbagai pelanggan yang akan menggunakan Transjakarta. Utamanya sih itu aja, gitu. Kalau ikonik itu artinya yang bentuknya berarti menjadi suatu ikon juga di daerah ini. Kalau dari fasilitas sendiri, Pak? Fasilitas sesuai dengan standar Transjakarta yang sekarang, jadi ada toilet, ada musola, terus kemudian fasilitas disabilitas seperti ada eskalator, ada lift, dan lain sebagainya. Khusus untuk yang ini memang antara Bundaran HI dan Tosari hampir serupa, tapi tidak sama persis. Ini ada anjungan di mana kita bisa menikmati pemandangan di sekitar sini juga dengan lebih. Komisi Yudisial Republik Indonesia merilis seluruh laporan pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2022 pada Rabu 27 Desember 2022. Juru bicara KY Miko Ginting mengatakan dalam laporan akhir tahun ini, KY menyampaikan beberapa poin terkait dengan capaian kinerja KY, termasuk isu-isu hukum peradilan. Tanya keterangan dari Miko berdasarkan informasi resmi dari KY yang diterima, ada beberapa laporan utama yang disampaikan pada rilis hari ini 28 Desember 2022. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Rizky Sandi Saputra, reporter Tribunnews. Silakan laporan Anda, rekan Rizky Sandi Saputra. Ya, selamat sore Justina dan juga Tribunnews. Benar pada hari ini Rabu 28 Desember 2022, Komisi Yudisial Republik Indonesia menyampaikan hasil atau rilis laporan akhir tahun di mana mereka menyampaikan terkait dengan capaian-capaian atau kinerja dari Komisi Yudisial terkait dengan pemantauan kinerja hukum peradilan, dalam hal ini kinerja hakim dan juga kode etik hakim.
di mana tadi dalam laporannya Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi KY yakni Joko Susanto menyatakan kalau pihaknya selama 2022 dari mulai bulan Januari hingga November kemarin menerima sedikitnya 2.661 laporan terkait dengan kinerja atau kode etik hakim selama persidangan gitu. Laporan tersebut diterima oleh KY berdasarkan beberapa sarana termasuk media online dan juga secara langsung. Dari keseluruhan atau dari 2.661 laporan tersebut, 19 hakim diantaranya dikenai sanksi, mulai dari sanksi ringan, sanksi sedang hingga sanksi berat. Adapun ada 3 majelis hakim yang dijatuhi pidana, maksud saya sanksi berat dalam hal ini pemberhentian tidak dengan hormat. Tak hanya melaporkan terkait dengan laporan penerimaan terkait dengan pengaduan dari masyarakat, tadi juga KY menyampaikan terkait dengan update pemeriksaan kasus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Wahyu Iman Santoso yang dilaporkan oleh terdakwa dari pembunuhan Brigadir J yakni Kuat Ma'ruf terkait adanya dugaan pemberian atau perkataan yang kurang senonoh begitu yang diterima oleh Kuat Ma'ruf. Dirinya tadi ketua dari KY yakni Mukti menyatakan kalau pihaknya sejauh ini masih terus melakukan proses terhadap laporan tersebut dan masih di dalam proses verifikasi begitu Justina dan juga Tribuners. Akan tetapi dirinya juga mengakui kalau proses di dalam pemeriksaan ini memang tidak bisa dibilang cepat karena memang mengingat banyaknya laporan yang masuk dari masyarakat yang tadi saya bilang itu ada 2.600 sekian, itu membuat pihaknya tidak bisa memproses secara cepat terkait laporan dari Kuat Ma'ruf. Kendati demikian dirinya menyampaikan kalau proses akan terus berlangsung hingga nantinya proses selesai dan keputusan yang dilayangkan oleh KY terhadap Wahyu Iman Santoso. Tak hanya itu, tadi juga mereka menyampaikan terkait dengan adanya info seleksi calon Hakim Agung untuk Mahkamah Agung. Kendati demikian, belum disampaikan secara rinci karena memang proses masih terus berjalan dan ada beberapa diantaranya masih di dalam proses di DPR, begitu Justina dan juga Tribuners. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya Rizky Sani Saputra melaporkan dari Keramat, Jakarta Pusat, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Rizky Sandi Saputra dari Tribun News. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Mukti Fajar Nurdewata. Saat ini belum bisa menyimpulkan apakah ada atau tidak pelanggaran kode etik dalam persidangan tersebut. Namun nanti pada waktunya kami akan menyampaikan kesimpulan dan akan menyampaikan kepada publik. Kemudian terhadap laporan dari salah seorang terdakwa AM terhadap hakim kepada KY, ini sesuai tugas KY telah memproses hingga tahap verifikasi untuk memeriksa kelengkapan secara formil dan material dari laporan tersebut. Selanjutnya untuk tugas peningkatan kapasitas hakim, KY telah menyelenggarakan 10 forum PKH yang diikuti 600 hakim. Nanti tentunya bisa disampaikan oleh Jajaran Ditreskrimum dan Satreskrim Polres Wilayah Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sebanyak 112 kasus kejahatan. Kasus itu diungkap dalam operasi Sikat Jaya 2022 yang digelar selama 15 hari pada bulan Desember 2022. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan dalam ungkapan 112 kasus kejahatan tersebut, pihaknya berhasil menangkap sebanyak 168 pelaku tindak kejahatan. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Fahmi Ramadan, reporter Tribun News. Silakan laporan Anda, rekan Fahmi Ramadan. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners di rumah. Jajaran Ditreskrimum dan Satreskrim Polres Wilayah Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sebanyak 112 kasus kejahatan dalam operasi Sikat Jaya 2022 yang digelar selama 15 hari pada bulan Desember 2022 ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan
Dalam mengungkapkan 112 kasus kejahatan tersebut, pihaknya berhasil menangkap sebanyak 168 pelaku tindak kejahatan. Lanjut Hengki, total 112 kejahatan itu dikatakannya 60 kasus diantaranya sudah menjadi target operasi atau TO dalam operasi Sikat Jaya 2022 kali ini. Sementara itu, untuk 72 kasus lainnya merupakan kasus di luar target operasi yang juga berhasil pihaknya ungkap. Terkait tujuan operasi Sikat Jaya 2022 ini, dikatakan Hengki, guna memberantas tindak kejahatan, khususnya kejahatan jalanan, guna merespon keresahan dari masyarakat, dan sekaligus membuat efek getar baik secara spesialis yang membuat pelaku yang ditangkap saat ini dan masyarakat secara umum agar tidak mengikuti pola kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka yang telah ditangkap ini. Adapun rincian kasus yang berhasil pihaknya ungkap antara lain penganiayaan berat sebanyak 3 kasus, pencurian dan kekerasan sebanyak 12 kasus, pencurian dan pemberatan sebanyak 36 kasus, pencurian kendaraan bermotor 37 kasus, pencurian biasa 6 kasus. Selain itu terdapat kasus lainnya seperti judi 8 kasus, pengeroyokan 1 kasus, undang-undang darurat 6 kasus, pemerasan 1 kasus, dan kasus lainnya sebanyak 2 kasus. Sedangkan dalam operasi Sikat Jaya itu polisi berhasil menyita barang bukti diantaranya 5 unit mobil, motor 37 unit, airsoft gun 1 pucuk, senjata tajam 13 bilah, uang sebanyak 52.809 dan handphone 199 unit serta laptop 14 unit. Demikian Astina yang bisa saya laporkan. Balik ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Fabi Ramadan dari Tribun News. Selamat bertugas kembali. DKI Jakarta disebut menjadi salah satu provinsi yang rawan terjadi bencana. Ancaman bencana tersebut seperti banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, gempa bumi hingga tanah longsor. Menanggapi itu, driver ojek online bernama Rafli berusia 23 tahun mengaku ada rasa khawatir atas potensi rawan bencana di ibu kota. Pasalnya setiap hari ia bekerja di jalan raya yang mesti menghadapi banyak risiko. Namun demikian, Rafli tetap harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Informasi lengkap akan dilaporkan rekan Ramadan Elki, reporter Warta Kota. Silakan laporan Anda, rekan Ramadan. Ya, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrem hingga badai besar di kawasan Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, mulai Rabu hari ini hingga awal tahun 2023. Bahkan Pemprov DKI mengimbau kepada perusahaan di ibu kota agar memberlakukan bekerja dari rumah atau WFA bagi karyawannya mulai hari ini sampai akhir tahun 2022. Menanggapi hal itu, seorang pengemudi ojek online bernama Rafli yang berumur 23 tahun mengaku ada rasa khawatir atas potensi rawan bencana di ibu kota mulai Rabu hari ini. Pasalnya ia setiap hari memang bekerja di jalan raya yang mesti menghadapi banyak risiko seperti itu. Bahkan ia tetap harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Sehingga pengalaman demi pengalaman telah dia lewati dalam bekerja sebagai ojek online. Misalnya saat menghadapi banjir di jalanan, sehingga dia harus mencari jalan alternatif lain untuk mengantar penumpang atau barang sampai ke tujuan, seperti itu. Bahkan dia mengatakan bahwa penyebab banjir ini karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk buang sampah pada tempatnya. Dan selain itu, memang dia telah menyiapkan agar dirinya dan warga lainnya seperti itu untuk terhindar dari bencana-bencana seperti gempa, banjir, dan lain sebagainya. Dia mengatakan bahwa kalau misalkan terjadi gempa, ia menghimbau kepada warga lainnya juga agar berada di luar ruangan yang terbuka seperti itu agar terhindar dari runtuhan-runtuhan bangunan saat gempa terjadi. Lalu untuk banjir, dia mengimbau agar masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan karena memang hal ini yang menyebabkan
got-got atau saluran-saluran tersumbat seperti itu. Dan dia berharap kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mencari solusi dalam mengantisipasi potensi bencana alam di Jakarta. Lalu driver ojol lainnya yang bernama Yuda Prasetyo yang berumur 28 tahun mengatakan bahwa dia juga turut khawatir akan potensi rawan bencana yang ada di ibu kota. Namun ia meyakini potensi bencana ini di Jakarta tidak separah seperti di daerah-daerah lainnya, karena memang kita tahu di daerah-daerah lainnya memang sering terjadi seperti longsor maupun gempa seperti itu. Dia juga berharap kepada Pemprov DKI untuk sudah siap siaga dalam menghadapi ancaman bencana seperti itu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ramadan dari Warta Kota. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara kami bersama driver ojol. Jakarta ini gitu, Mas. Kalau dibilang khawatir sih ya pasti khawatir ya, apalagi di tahun depan itu, tahun-tahun selanjutnya juga akan katanya itu Jakarta bakal tenggelam kembali gitu. Khawatir berarti, Mas ya? Khawatir. Nah ini kan abang kan kerjanya di lapangan ya kan? Ojol gitu. Nah, cara Mas Rafli sendiri untuk mempersiapkan diri gitu terjadi potensi rawan bencana ini seperti apa, Mas? Ya terutama itu kalau misalkan kita bencana, kan bencana juga kan alam ada beberapa ya, seperti gempa ataupun banjir. Nah kalau untuk gempa itu ketika kita lagi di luar ruangan itu diupayakan ya, bisa disegerakan kalau kita itu harus mencari tempat yang lapang ya, jauh dari gedung-gedung tinggi atau segala macam lah ya untuk menghindari. Lalu juga ketika terjadi getaran itu kita juga harus lebih rendah posisi kita. Khawatir sih, tapi kalau soal bencana Jakarta nih, kalau untuk gempa bumi ibaratnya nggak parah kayak di daerah-daerah lain. Paling banjir, kebakaran, udah gitu doang kalau untuk di Jakarta sih. Kalau persiapannya, kalau ibaratnya hujan-hujan deras tuh yang takutnya banjir doang, banjir gede tuh. Takut kalau kita kan nge-grab nih, kalau nge-grab ditakut motor kelelep, dan ada tempat-tempatnya juga tuh. Soal kebakaran tuh yang paling khawatir tuh, apalagi saya tinggal di padat penduduk juga tuh. Kalau udah kebakaran udah habis tuh. Pohon tumbang menimpa rumah di Dukuh Morangan, Desa Sidoarno, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Akibatnya 6 orang yang berada di dalam rumah tersebut mengungsi. Pemilik rumah Marimin mengatakan saat kejadian di rumah hanya ada putri dan cucunya. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh rekan Zarfan Muhanda, reporter Tribun Solo. Silakan laporan Anda, rekan Zarfan Muhanda. Ya, terima kasih rekan Justina. Sebelumnya 6 orang mengungsi dikarenakan pohon tumbang yang menimpa sebuah rumah di Dukuh Morangan, Desa Sidoarno, Kecamatan Wonosari, Klaten. Kejadian tersebut terjadi pada Senin sore tepatnya, karena pohon tersebut mengalami sudah rapuh, sudah lapuk, lalu ketika ada angin besar, pohon tersebut tumbang. Menurut pemilik rumah, Marimin, kejadian tersebut saat ia sedang bekerja. Jadi saat kejadian tersebut di rumah hanya ada anak dan cucunya, ungkap dia. Pohon tersebut mengakibatkan atap rumah tersebut rusak sehingga ke-6 anggota keluarganya mengungsi di tempat tetangganya. Sementara itu dari Lurah Sidoarno, Joko Sumarno mengatakan sebelumnya dari pihak desa sudah mencoba menghubungi pemilik lahan yang memiliki pohon tersebut, namun tidak dapat ditemukan pemiliknya. Kemungkinan sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, setelah kejadian ini dari pihak BPBD juga menghimbau agar warga selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di rumah maupun di jalan, karena saat ini sedang sering terjadi hujan maupun
hujan lebat disertai angin. Sementara waktu mendatangi lokasi pada hari Selasa, di lokasi kejadian tersebut sudah dibersihkan oleh relawan berserta warga sekitar membantu merenovasi rumah tersebut. Ya, terima kasih, kami kembalikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Zarfan Mohana dari Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Persatuan Selancar Olahraga Indonesia atau PSOI Papua Barat menggelar International Surfing Competition di Pantai Petrus Caviar, Amban, Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Selasa 27 Desember 2022. Ketua Panitia sekaligus Ketua Umum PSOI Papua Barat, Theo Oldet, mengatakan sebanyak 22 atlet dari luar negeri mengambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Sementara atlet Papua Barat yang ikut dalam event tersebut berjumlah 12 orang. Terkait informasi tersebut akan dilaporkan oleh rekan Marvin Raubaba, reporter Tribun Papua Barat. Silakan laporan Anda, rekan Marvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Justina dan Tribuners di mana saja Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Manokwari, Papua Barat bahwa pada Selasa 27 Desember kemarin, PSOI Papua Barat atau Persatuan Selancar Olahraga Indonesia yang di Papua Barat menggelar event internasional di penghujung tahun 2022. Event tersebut bertajuk International Surfing Competition Papua Barat 2022 yang berlangsung di Pantai Petrus Caviar, Amban, Manokwari. Event ini merupakan event perdana yang digelar di Papua Barat secara keseluruhan, khususnya di Kota Manokwari, sehingga diharapkan oleh banyak kalangan, terkhusus oleh penyelenggara dan pemerintah terkait seperti pemerintah provinsi dan kabupaten, potensi surfing ini dapat menjadi acuan untuk membangkitkan wisatawan atau dari mancanegara yang datang ke Manokwari. Salah satunya dari para peselancar profesional yang berdatangan dari berbagai negara yang kemarin sudah langsung menguji coba ombak di Pantai Petrus Caviar, Amban, dan hasilnya pun beragam pendapat dari para atlet-atlet tersebut. Kejuaraan ini juga diikuti oleh 12 atlet lokal dari Papua Barat sendiri, yang mana mereka sangat terlihat jelas kalah saing dengan banyak sekali atau atlet-atlet dari luar negeri dan atlet-atlet profesional. Namun hal tersebut bukanlah menjadi kendala menurut Ketua Panitia, bahwa dia menyebut event ini sekaligus dijadikan sebagai ajang uji coba atau seperti mengembangkan diri dari para atlet-atlet lokal agar dapat mengetahui atau melihat contoh-contoh dari para surfer internasional untuk bagaimana menerapkan ilmu mereka kepada masing-masing pribadi dari atlet lokal. Dan event tersebut berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 27 dan 28 hari ini tepat telah berakhir. Diketahui bersama Tribuners bahwa dari divisi Open Women dimenangkan oleh atlet nasional bernama Lydia Kato dari Bali, sedangkan dari Men's Open Division dimenangkan tadi oleh Medi Bronson Medi dari atau yang berdarah Indonesia Australia. Demikian Tribuners yang dapat saya laporkan. Kembali ke Justina di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Marvin Raubaba dari Tribun Papua Barat. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Ketua Panitia sekaligus Ketua Umum PSOI Papua Barat, Theo Oldet. Kenapa kita datangkan profesional? Biar mereka bisa melihat visi misi surfing itu seperti apa, khususnya untuk pengembangan. Nah, tapi kalau jago kan saya rasa ombak atau surfing ini ada 2 kategori, satu manusianya, kedua karakter ombaknya. Nah, meskipun dia seorang peselancar top atau mendunia, tapi kalau dia tidak mendapat ombak, otomatis dia tidak mendapat nilai. Jadi ini pintar-pintar kita mencari ombak. Itu kalau untuk di surfing. Jadi meskipun dia hebat di surfing, tapi ombak pertama kedua nilainya sedikit, sementara yang tidak
bisa bermain tapi dia dapat lebih dari ombak mencapai nilai level yang lebih besar, tetap saja dia bisa juara. Jadi ada kemungkinan kecil di surfing yang tidak bisa diprediksi. Kalau totalnya semua berapa? 22 peserta. Kalau yang dari Papua Barat dia berapa? Papua Barat ada sekitar kurang lebih 12. Ya, kurang lebih 12 yang sudah pernah ikut kompetisi dulu. Yang sudah ikut kompetisi ada 4 orang, tapi yang ikut PON sudah ada 6 orang. Jadi yang dipersiapkan kemarin itu untuk peselancar yang akan mewakili PON Papua dan Papua Barat di Aceh besok. Dan mereka ini juga kemarin sudah mengikuti eksibisi PON surfing yang kami selenggarakan di Papua kemarin. Yayasan Fathul Mu'in An-Nadhroh NW Montong Tagi Kecamatan Sakra Timur menggelar pengajian akbar dalam rangka merayakan Hari Jadi ke-1 di halaman yayasan pada Senin 26 Desember 2022. Keberadaan sebuah lembaga pondok pesantren ataupun yayasan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM suatu desa, daerah, ataupun sebuah negara. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur NTB H. Zulkifli Mansyah diwakili Kadis Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Ahmad Wawan Sugandika, reporter Tribun Lombok. Silakan laporan Anda, rekan Ahmad Wawan. Ya, terima kasih rekan Yustina di studio. Memang kalau kita berbicara soal organisasi, Nahdlatul Watan adalah salah satu organisasi Islam yang terbesar di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Nahdlatul Watan yang dibangun atau didirikan pertama kali oleh pahlawan nasional kita, yakni Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, begitu, telah memberikan efek yang sangat besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga di dalamnya adalah peningkatan indeks prestasi manusia atau IPM di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan mendirikan pondok pesantren di desa-desa, seperti yang ada saat ini di Sakra Barat, di mana di desa yang merupakan desa di Montong Tanggi tersebut merupakan desa bisa dikatakan sangat membutuhkan yang namanya tempat pendidikan yang bisa mensejahterakan masyarakat, begitu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Harapan itu kemudian hadir dengan berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Fathul Mu'in Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang pada 26 tanggal 12 2022 kemarin itu genap 1 tahun. Dalam sambutannya juga Zulkifli Mansyah selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat diwakili oleh Ahsanul Khalik selaku Kepala Dinas Sosial NTB Nusa Tenggara Barat mengakui bahwa sumbangsih pondok pesantren terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat itu sangat tinggi. Khususnya juga dalam hal ini adalah peningkatan indeks prestasi manusia. Salah satu contohnya juga di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2000 dari tahun 2016 sampai dengan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ini indeks prestasi manusia itu naik peringkat dari posisi 9 pada saat itu dari 10 kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Barat, sekarang naik peringkat menjadi peringkat ke-7. Hal ini memang diakui ada sumbangsih pondok pesantren di dalamnya, karena pondok pesantrenlah di mana masyarakat anak-anak begitu kita dididik bagaimana tentang ada pendidikan agama di sana, tak lupa juga pendidikan yang lain yang bisa didapatkan di pondok pesantren.
hal inilah yang kemudian menjadi satu cara di Kabupaten Lombok Timur, khususnya di Nusa Tenggara Barat, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan indeks prestasi manusia juga, seperti itu. Dalam sambutannya juga ini pimpinan pondok pesantren, pimpinan Yayasan Fathul Mu'in begitu, Nahdlatul Watan di Montong Tanggi, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Hasanah Effendi namanya, itu akan terus berkomitmen begitu, sebagaimana cita-cita atau sebagaimana ungkapan dari Zulkifli Mansah begitu, harapan dari Pak Gubernur dan juga harapan dari Pak Bupati Kabupaten Lombok Timur, yakni Pak Sukiman Azmi, untuk meningkatkan kualitas SDM ke depan dengan menciptakan berbagai cara begitu dalam prosesi pembelajarannya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan atau membuat berbagai fasilitas-fasilitas. Nah, di Yayasan Fathul Mu'in juga sedang berproses sekarang untuk mendirikan berbagai bangunan-bangunan yang nanti bisa mensupport pendidik kita di sana untuk melakukan pembelajaran, sehingga kualitas sumber daya manusia kita bisa meningkat dan juga peningkatan indeks prestasi manusia dari tahun ke tahun bisa semakin baik. Ya, begitu laporan saya, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ahmad Wawan Sugandika dari Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bali, Tribuners. Sejumlah tokoh masyarakat di Bali mulai menyerahkan dukungan minimal bakal calon anggota DPD RI pemilu 2024 ke KPU Bali. Kendati diberikan waktu mulai 16 Desember 2022 hingga 29 Desember 2022. Tokoh masyarakat mulai menyerahkan berkas persyaratannya pada 23 Desember 2022. Tokoh masyarakat yang menyerahkan berkas persyaratan menjadi calon anggota DPD RI berasal dari berbagai elemen masyarakat. Di antaranya mantan bupati atau wali kota, seniman, pengusaha, pengacara hingga petani. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Ida Bagus Putu Mahendra, reporter Tribun Bali. Silakan laporan Anda, rekan Ida Bagus. Baik, terima kasih rekan Justina. Kami melaporkan langsung dari kantor KPU Provinsi Bali. Jadi benar, Justina, sejumlah tokoh masyarakat di Bali telah mulai menyerahkan berkas dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD RI pemilu 2024 ke KPU Bali. Kendati KPU Bali telah membuka ruang dari tanggal 16 Desember hingga 29 Desember 2022, namun sejumlah tokoh masyarakat mulai menyerahkan berkasnya itu pada tanggal 23 Desember 2022. Tokoh masyarakat yang menyerahkan berkasnya itu berasal dari berbagai macam elemen, seperti misalnya ada mantan bupati, ada seniman, ada pengacara, pengusaha, hingga petani. Tak hanya pendatang baru yang hadir, namun sejumlah incumbent juga telah menyerahkan berkas dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD RI pemilu 2024 ke KPU Bali. Hingga Rabu 28 Desember 2022, sebanyak 12 tokoh masyarakat telah menyerahkan berkasnya ke KPU Bali. Adapun yang pertama itu ada Anak Agung Gede Agung yang merupakan seorang mantan Bupati Badung yang juga yang juga terpilih menjadi DPD RI pada pemilu tahun 2019 yang lalu. Yang kedua ada Nilo Jelantik yang merupakan seorang pengusaha dan juga mantan politisi dari Partai Nasdem. Yang ketiga ada Ikomang Mertajiwa, yang dimana Komang Mertajiwa merupakan seorang pemilik gerai ponsel. Yang keempat kemudian ada Imade Kertaswirya yang merupakan seorang seniman. Lebih lanjut ada Igusti Ngurah Arya Wedakarna yang dimana beliau merupakan anggota DPD RI yang terpilih pada tahun pada pemilu tahun 2019 yang lalu dengan perolehan suara tertinggi yakni mencapai 700.000 lebih. Selanjutnya ada Iketut Wisne yang merupakan seorang aktivis adat dan juga ketua Dewan Pelatih Tarung Derajat di Provinsi Bali. Selanjutnya ada Iwayan Gredeg yang merupakan mantan Bupati Karangasem. Selanjutnya ada Iketut Harisuyase yang merupakan seorang pengusaha dan juga ketua GUP di Bali. Lebih lanjut ada Putu Wahyu Widiartana yang merupakan seorang staf ahli DPR RI.
Selanjutnya ada Iwayan Sukeyase yang merupakan seorang pengacara. Lalu ada Iketut Putra Ismaya Jaya yang merupakan pemilik yayasan dari Kris Bali. Selanjutnya yang terakhir yang ke-12 itu ada Ainun Naim yang merupakan tokoh NU di Bali. Lebih lanjut, KPU akan menerima penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD RI pemilu 2024 hingga tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.59 WITA. Nantinya KPU akan melakukan verifikasi terhadap berkas yang diberikan tersebut untuk nantinya akan ditetapkan dari bakal calon menjadi calon anggota DPD RI pemilu 2024. Lebih lanjut, anggota Bawaslu Provinsi Bali yaitu Iketut Rudia menuturkan bahwa setidaknya atau para calon ini untuk bisa memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan mengenai pemilu agar nantinya para calon tersebut dapat terhindar dari adanya sanksi pidana pemilu seperti misalnya untuk menghindari sosialisasi ataupun kampanye di tempat ibadah maupun juga menghindari adanya politik uang atau money politik. Mungkin itu dia yang dapat saya sampaikan. Rekan Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ida Bagus Putu Mahendra dari Tribun Bali. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain, Tribuners, Raisa Indra Pratama berusia 14 tahun merupakan korban kebakaran Mampang Perapatan. Raisa saat itu tengah berada di dalam rumah, masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Tak lama berselang, bunyi teriakan semakin keras. Raisa dan ibunya pun keluar untuk mencari tahu apa insiden yang tengah terjadi. Kronologi lengkap terkait peristiwa tersebut, saat ini kita telah terhubung dengan rekan Nur Mahadi, reporter Warta Kota, yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Nur Mahadi. Ya, Justina dan Tribuners, memang kebakaran yang terjadi di Mampang memberikan dampak yang cukup besar. Salah satunya adalah Raisa Indra Pratama berusia 14 tahun. Saat itu ia tengah berada di dalam rumahnya saat kebakaran terjadi. Tak lama berselang ada bunyi teriakan kebakaran, kemudian Raisa dan ibunya pun keluar untuk mencari tahu apa yang insiden yang tengah terjadi. Baru saja membuka pintu, terlihat oleh Raisa sejumlah warga berhamburan dari dalam rumahnya. Gang sempit sebahu orang dewasa itu nampaknya jadi akses satu-satunya para warga untuk menyelamatkan diri. Saat itu kondisi memang cukup gelap. Raisa dan ibunya baru menyadari kejadian kebakaran itu setelah melihat kobaran api yang cukup besar dari atap salah satu rumah warga. Tanpa pikir panjang, Raisa dan ibunya langsung menyelamatkan barang-barang beserta surat berharga. Raisa pun mencoba untuk menyelamatkan pakaiannya. Tapi api sudah mulai besar sehingga ia tidak bisa menyelamatkan pakaiannya begitu. Yang hanya dia bisa selamatkan hanyalah KTP, ijazah, dan juga kartu keluarga. Usai menyelamatkan surat-surat berharga, mereka berdua langsung mencari tempat aman. Tak lama kemudian, tanpa aba-aba, Ibu Raisa berlari ke arah rumah yang sudah gelap, yang sudah dilahap api sebagian, untuk menyelamatkan motornya. Beruntung motor milik Raisa ternyata berhasil diselamatkan oleh warga sesaat sebelum api membakar rumahnya. Kini Raisa dan ibunya mengungsi di Masjid Al-Aqwam bersama para penyintas lain. Ia pun mengaku sedih karena ia harus meninggalkan rumah yang sudah ia tempati sejak tahun 2015 itu. Raisa berharap rumahnya bisa ditempati seperti sedia kala, Justina. Nah, untuk informasi juga, sahabat Kota Kota dan Tribuners, bahwa memang pihak pemerintah Wali Kota Jakarta Selatan, yakni Munjirin, sudah menyiapkan sebanyak 3 posko pengungsian di sekitaran Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Posko pengungsian itu didirikan di Masjid Al-Aqwam, kemudian tenda BPBD dan juga pos RW. Selain posko pengungsian, ada juga pelayanan kesehatan yang didirikan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan untuk menangani korban kebakaran. Persiapan posko dan pelayanan kesehatan itu telah disediakan serta dibantu oleh warga sejak Senin malam.
Kemudian wali kota juga mengatakan bantuan berupa kasur, makanan, serta selimut juga sudah diberikan ke posko pengungsian yang nantinya akan didistribusikan kepada warga korban kebakaran. Demikian Justina dan Tribuners. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Nur Mahadi dari Warta Kota. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Raisa Indra Pratama, korban kebakaran. Oke. Oke. Nah, aku tuh di situ pakai terus ibu aku ngelakuin barang-barang. Barang-barang apa yang waktu itu berusaha buat diselamatin sama ibu? Nggak bisa terselamatkan ya untuk baju. Berarti yang bisa diselamatin apa aja nih? Rapot sekolah. Kalau untuk akta tanah dan lain-lain, bagaimana? Nggak bisa diselamatkan. Oke. Kepala Kantor Cabang salah satu Bank Nasional Halmahera Selatan, Rifai Samuel, dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan, Maluku Utara terkait dugaan penggelapan uang nasabah. Laporan tersebut diajukan ke Reskrim Polres Halmahera Selatan pada Selasa 27 Desember 2022, di mana nasabah yang melaporkannya adalah Kades Awanggoa, Kecamatan Bacan, bernama Sudarmin Suleman. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Nur Hidayat Higandi, reporter Tribun Ternate. Silakan laporan Anda, rekan Nur Hidayat. Ya, rekan Justina di studio dan pemirsa Tribuners dapat kami laporkan terkait dengan dugaan penggelapan uang nasabah di salah satu Bank Nasional Indonesia di Halmahera Selatan. Nah, di mana kepala bank tersebut bernama Rifai Samuel dilaporkan oleh Kepala Desa Awanggoa Kecamatan Bacan bernama Sudarmin Soleman di Polres Halmahera Selatan pada Selasa kemarin. Nah, rekan Justina dan Tribuners, dalam kasus ini Kepala Desa Awanggoa Sudarmin Soleman melakukan proses pencairan anggaran dana desa tahap 3 di bank tersebut. Akan tetapi dalam proses ajuan pencairan itu, baik bukti pencairan maupun yang telah divalidasi oleh bank telah tercantum situ ada bukti penarikan uang sebesar 100 juta lebih, akan tetapi tidak ada uang yang diterima. Nah, oleh karena itu dengan merasa dirugikan, yaknya kemudian bersama dengan kuasa hukumnya yaitu Darmin Sugianto melaporkan kepala bank tersebut di Polres Halmahera Selatan dalam hal ini dugaan penggelapan uang senilai ratusan juta itu. Nah, Justina dan Tribuners, terkait dengan masalah ini juga Kepala Desa Awanggoa mengaku bahwa uang ratusan juta itu merupakan anggaran dana desa tahap 3 tahun 2022 yang akan digunakan untuk membayar satu program fisik yang telah dikerjakan dan tuntas. Nah, program fisik itu yang telah dikerjakan itu merupakan kegiatan tahun 2002 yang proses pekerjaannya menggunakan uang dari pihak ketiga. Sehingga itu dalam pencairan tahap 3 ini uang 100 juta lebih itu akan digunakan untuk melunasi utang uang yang digunakan untuk pembangunan atau program fisik di desa itu. Nah, sementara kuasa hukum dari Kades Awanggoa Kecamatan Bacan, Darmin Sugianto mengatakan bahwa dugaan penggelapan dana desa senilai 100 juta lebih itu dilaporkan karena ada unsur dugaan pelanggaran tentang Undang-Undang Perbankan tahun 1998, Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992. Oleh karena itu, dengan masalah ini pihaknya mengajukan laporan resmi ke
Reskrim Polres Halmahera Selatan untuk ditindaklanjuti dalam hal ini memproses hukum terkait dengan dugaan penggelapan uang dana desa senilai 100 juta rupiah itu. Justina dan Tribuners, kami juga sedang berupaya mengkonfirmasi kepada Kepala Bank tersebut, yakni Rifai Samuel, terkait dengan masalah itu, namun sampai hingga saat ini belum diberikan respon terkait dengan masalah laporan yang diajukan ke Reskrim Polres Halmahera Selatan. Demikian Justina dan Tribuners kami laporkan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Nur Hidayat Tigani dari Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama kuasa hukum Kepala Desa Awanggoa, Darman Sugianto. Dana desa tahap 3 untuk anggaran tahun 2022 di dalam hal ini bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu Bank Mandiri cabang KCP atau cabang Labuhan, guna melakukan pencairan pada tanggal 26 hari Senin 26 Desember 2022. Diusulkan itu memang awalnya pada saat itu dijanjikan jam sore baru dilakukan pencairan, setelah buku kas desanya sudah diserahkan, terus permohonan pencairannya juga oleh Bank Mandiri sudah disampaikan, dijanjikan sore. Setelah datang, kepala desa ini bersangkutan datang, menunggu, disuruh menunggu. Setelah menunggu, ternyata uang itu sudah dicairkan dengan jumlah Rp106.577.000. Tetapi yang anehnya adalah uangnya tidak diterima, tetapi tervalidasi bahwa uang itu telah dicairkan. Nah, seperti itu. Uangnya tidak diterima, namun divalidasinya, bukti penarikan bahwa divalidasi uang itu telah dicairkan sesuai dengan nominal anggaran dana desa. Kepolisian Resor Kutai Timur Kutim mengungkap komplotan pencuri tabung gas LPG yang beberapa hari terakhir meresahkan warga Sangatta dan Bengalan. Komplotan tersebut beranggotakan 7 orang yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam melancarkan aksi pencuriannya. Kepala Polres Kutim AKBP Anggoro Wicaksono melalui Kasat Reskrim Imade Catawira Negara menyebut bahwa pelaku bekerja sama dalam melancarkan aksinya. Informasi lengkap terkait kejadian tersebut akan dilaporkan oleh rekan Syifaul Mirfaqo, reporter Tribun Kaltim. Silakan laporan Anda, rekan Syifaul. Baik, Justina dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa telah terjadi pencurian ratusan tabung gas LPG di Kecamatan Sangatta Utara dan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Pencurian ini dilakukan oleh komplotan terdiri dari 7 orang yang masing-masing dari pelaku memiliki perannya tersendiri. Pengungkapan pencurian gas LPG ini berawal dari video yang viral di media sosial, kemudian laporan masyarakat terkait maraknya aksi pencurian gas LPG di wilayah Sangatta dan juga Bengalon. Tim Reskrim Polres Kutim bergerak mengumpulkan bahan keterangan hingga berhasil mengungkap berkaitan dengan sindikat pencurian LPG tersebut. Pelaku melancarkan pencurian secara berkelompok dan terorganisir. Mirisnya, 2 di antara pelaku merupakan anak yang masih di bawah umur. Pelaku ada yang bertugas untuk mengawasi, ada yang kemudian turun mengambil tabung gas LPG, dan ada yang memotong rantai pengaman tabung gas. Kemudian ada juga yang berperan untuk menjual hasil curian. Pada pengungkapan kasus ini, Polres Kutim berhasil menyita barang bukti berupa 116 LPG 3 kilo. Kemudian 3 buah tabung gas LPG 5 kg, 16 tabung gas LPG 12 kg, beserta alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian. Semua barang bukti berhasil diamankan dari tempat kejadian perkara di wilayah Bengalon dan Sangatta dengan jumlah total 8 TKP. Dalam melakukan aksinya, komplotan ini berkeliling kota Sangatta untuk mencari warung atau toko yang menjual gas LPG. Selanjutnya tabung gas diambil dan dibawa menggunakan kendaraan sewaan berupa mobil. Hasil curian berupa tabung gas tersebut kemudian dijual kepada penadah, yang mana penadah ini menjual tabung curian ke forum-forum di salah satu media sosial. Harga 1 buah tabung gas dijual oleh pelaku dengan harga antara Rp120.000 hingga Rp130.000. Dalam satu kali kegiatan pencurian, pelaku paling sedikit bisa mencuri 10 hingga 20 tabung gas dari berbagai lokasi. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Syifaul Mirfaqo dari Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali.
Beralih ke berita lain, Tribuners, petugas gabungan dari Satgas Pangan Polda Riau dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Provinsi Riau melakukan sidak ke sejumlah pasar dan distributor di Pekanbaru pada Selasa 27 Desember. Rombongan yang dipimpin Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Riau FS Haryanto pertama kali melakukan sidak ke Pasar Cikpuan yang berada di Jalan Tuanku Tambusi, Pekanbaru. Setelah Sekda Prof Riau dan rombongan melanjutkan sidak ke distributor minyak goreng di Pasar Tanggor, Kulim, Pekanbaru. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Syaiful Miskio, reporter Tribun Pekanbaru. Silakan laporan Anda, rekan Syaiful Miskio. Ya, baik rekan Justina dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, dalam rangka untuk mengantisipasi kelangkaan bahan kebutuhan pokok dan lonjakan harga bahan kebutuhan pokok pada Natal dan Tahun Baru, tim gabungan dari Satgas Pangan Polda Riau bersama dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi Riau melakukan sidak ke sejumlah pasar yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satu pasar yang dilakukan sidak oleh tim TPID dan Satgas Pangan Polda Riau adalah Pasar Cipuan yang berada di Jalan Tuanku Tambusai. Nah, di pasar ini dapat kami laporkan, ini tim langsung melakukan pengecekan harga barang ke sejumlah pedagang yang berjualan di pasar ini. Dari hasil sidak yang dilakukan oleh tim, memang ditemukan ada beberapa bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, yaitu daging ayam dan cabai. Selain itu, harga daging juga mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan. Sedangkan untuk komoditi lainnya masih terpantau normal. Setelah melakukan pengecekan harga sembako di Pasar Cipuan, tim kemudian menuju ke salah satu distributor minyak goreng yang berada di Jalan Mentangor, tepatnya di Kecamatan Kulim. Nah, di distributor minyak goreng ini, tim juga melihat sejumlah pasokan di tempat ini masih aman, sehingga tim memastikan untuk ketersediaan minyak goreng selama Natal dan Tahun Baru ini diperkirakan tidak ada masalah dan stok dipastikan aman. Begitu juga untuk harga minyak goreng baik yang premium maupun yang curah juga masih normal, belum ditemukan adanya lonjakan. Dari hasil pengecekan di lapangan, didapatkan bahwa terjadinya kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok seperti ayam, cabai, itu disebabkan karena memang permintaan dari masyarakat ini cenderung meningkat saat Natal dan menjelang Tahun Baru, sehingga pedagang terpaksa menaikkan harga karena memang stok mulai menipis, sedangkan di pasaran ini permintaan terus meningkat. Sidak yang dilakukan oleh tim Satgas Pangan dan tim TPID ini dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari unsur pemerintah Provinsi Riau, kemudian dari BI, dari TNI Polri, dan juga ada perwakilan dari Bulog. Seperti itu, Justina, informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Syaiful Miskio dari Tribun Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto. Ya, pada hari ini kami dari Satgas Pangan dengan TPID, ya, TPID sudah mengunjungi pasar dan kami mengecek untuk harga-harga pasar komoditi yang 16 komoditi, dan alhamdulillah tadi kita cek, tadi memang ada beberapa komoditi yang naik, ya, seperti ayam tidak ada kenaikan, dan cabai rawit juga tidak ada kenaikan juga, tapi kalau cabai merah itu masih stabil. Beras pun masih stabil, minyak goreng pun masih stabil.
Ya ada alhamdulillah, tapi stok tadi kita tanya tadi, alhamdulillah untuk sampai tahun baru masih ada. Memang kenaikan harga ini karena kebutuhan ya, kebutuhannya yang cukup banyak, itu ada kenaikan. Alhamdulillah kita insya Allah masih aman lah sampai tahun baru. Berarti tidak ada intervensi? Tidak. Harga pasar gitu? Tidak ada. Pasar murah masih kita lakukan seluruh provinsi. Masuk provinsi. Ya. Yang ada mengalami lonjakan daging nggak ini? Ayam tadi. Ayam aja tadi. Ada kenaikan lah sampai 8.000 rupiah. 8.000 ya. Cabai rawit naik. Cabai rawit naik tadi. Ya. Kalau beras stabil. Minyak pun stabil, minyak goreng. Ya. Oke, terima kasih ya. Presiden Joko Widodo Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Bima. Tiba di Bandara Udara Sultan Muhammad Salahuddin, Bima sekira pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Presiden akan mengunjungi perumahan relokasi korban banjir di Desa Tambe dan Pasar Sila di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Atina dari Tribun Lombok. Silakan laporan Anda, rekan Atina. Baik, rekan sore para pemadam berada dan saya saat ini sedang berada di depan hotel hari lalu dan hari ini menjadi dapat menginapkan satu di Indonesia saat ini sampai esok hari, di mana Presiden Joko Widodo akan dijadwalkan Indonesia Tengah akan meluncur ke Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Dapat saya sampaikan rekan Justina bahwa kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di wilayah Kabupaten Bima kali ini yaitu mengunjungi perumahan relokasi yang ada di Desa Tambe dan juga ada di Pasar Sila, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Dua pekerjaan fisik ini bisa dapat saya informasikan Justina dan Tribuners itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR Indonesia dan di mana ada 187 perumahan relokasi yang dibangun dan diisi oleh korban banjir yang berada di sepanjang bantaran sungai di Kecamatan Monta dan Woha serta Bolo di Kabupaten Bima. Dan juga ada tentatif yang kami peroleh di mana setelah Presiden Joko Widodo beristirahat sejenak di hotel di belakang saya ini, Presiden dijadwalkan akan menghadiri jamuan makan malam di mana jamuan makan malam ini akan digelar di kediaman hakim salah satu ketua Mahkamah Konstitusi maksud saya yaitu Andi Usman yang juga menjadi ipar dari Presiden Joko Widodo. Letaknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 500 meter dari hotel di belakang saya ini. Dan tadi juga sempat saya pantau di mana lokasi jamuan makan malam ini sedang disiapkan sejak tadi pagi dan memang Tribuners jika melihat dari ketersediaan kursi di lokasi jamuan makan malam ini akan sangat terbatas nanti siapa saja yang hadir. Dan situasi terkini bisa saya sampaikan masih ramai sekali. Presiden Jokowi disambut dengan gembira oleh warga yang ada mulai dari Kabupaten Bima hingga Kota Bima. Di mana warga di sepanjang jalan menunggu kedatangan Presiden Jokowi, di mana tadi Presiden Jokowi juga sempat bagi-bagi baju kaos kepada warga yang menunggu dan yang menantinya di sepanjang jalan mulai dari bandara hingga memasuki wilayah Kota Bima saat ini. Demikian rekan Justina yang bisa saya laporkan dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Atina dari Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Bupati Cianjur Herman Suherman mengungkapkan akan menyampaikan apa adanya apabila dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait laporan yang demikian, terkait laporan Asena Humanis Respon Foundation. Terkait laporan tersebut, KPK akan menilainya mana yang benar dan mana yang salah, dan masyarakat pun bisa menilainya terkait pelaporan tersebut.
Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Fauzi Noviandi, reporter Tribun Jawa Barat. Silakan laporan Anda, rekan Fauzi Noviandi. Baik, terima kasih Justina dan selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan dan perlu diketahui dugaan penyelewengan dana bantuan gempa Cianjur dilaporkan ke Komisi Korupsi, maksud saya KPK, yang dilakukan oleh Humanist Response Foundation pada Jumat 16 Desember 2022. Dalam laporannya, perwakilan dari Humanist Response Foundation menyebutkan bantuan yang diberikan oleh Emirates Red Crescent berupa 2.000 lembar selimut, 2 ton beras, 1.000 alat paket kebersihan, dan 500 lampu tenaga solar serta baterai charger untuk tenda. Sementara itu, Bupati Cianjur Herman Suherman mengungkapkan akan menyampaikan apa adanya apabila dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait laporan yang dilaporkan oleh Admin Humas Respon Foundation. Ia mengatakan terkait laporan tersebut, KPK akan menilai mana yang benar dan mana yang salah, dan masyarakat pun bisa menilai terkait laporan tersebut. Dia mengatakan silakan saja apabila nanti KPK bisa menilainya yang salah ataupun yang benar. Selain itu, Herman mengungkapkan pihaknya tidak akan melaporkan balik kepada kelompok yang telah melaporkan dirinya tersebut. Dirinya saat ini tengah fokus terhadap warga yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dan masih banyak. Dan hingga saat ini Herman terus melakukan sejumlah klarifikasi terkait pelaporan dirinya. Dan informasi terbaru saat ini beberapa masyarakat di Kabupaten Cianjur pun meminta KPK untuk segera memanggil Bupati Kabupaten Cianjur terkait pelaporan dirinya yang diduga telah melakukan penyalahgunaan dana bantuan bagi korban yang terdampak gempa bumi. Demikian Justina yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Fauzi Noviandi dari Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Bupati Cianjur, Herman Suherman. Setelah itu diberikanlah verifikasi oleh penjaga gudang. Ya. Dan itu ada buku catatannya. Ke siapa, jam berapa, dan fotonya juga ada. Itu langsung di SPJ-kan. Sehingga tiap hari, tiap minggu itu ada pemasukan dan pengeluaran dan saldo di gudang. Gitu. Sehingga yang namanya bantuan itu, mohon maaf, ya, mohon maaf, nggak sampai dijual oleh Bupati ke pasar. Ya. Mana iya tuh Bupati jual ke pasar tuh. Aduh, keterlaluan. Bupati banyak kerjaan. Bupati banyak kerjaan yang lain ya. Banyak kerjaan yang lain ya. Tinggal itu silahkan saja. Ya, saya terlalu naif lah kalau harus menjual barang-barang bantuan. Masyarakat Cianjur kasihan. Bahkan saya ke Pak PD harus hati-hati. Jangan sampai dikurangi. Kita harus menambah untuk teman-teman kita yang ada di lapangan. Dan saya sampaikan di media sosial, kalau ada yang mengkorupsi. Petugas gabungan dari Satpol PP, Polri, dan TNI membongkar sejumlah bangunan di wilayah Kabupaten Bogor yang masuk kawasan Puncak. Bangunan yang dibongkar tersebut diduga tak memiliki izin. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Amar, reporter Tribun Bogor. Silakan laporan Anda, rekan Amar. Baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi tepatnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, Satpol PP Kabupaten Bogor bersama unsur Forum Komunikasi Daerah atau Forkopimda Kabupaten Bogor menertibkan sejumlah bangunan yang tidak berizin di kawasan Puncak, tepatnya di Desa Sukagali, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
Nah, bangunan tak berizin tersebut berupa pertanian greenhouse, kemudian juga ada villa dan budidaya jamur. Nah, kemudian salah satu yang memiliki bangunan cukup luas yaitu di greenhouse dengan luasan lahan mencapai 5 hektar dan luas bangunan yaitu sekitar 15.000 meter persegi. Menurut Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid mengatakan pihaknya sudah melakukan teguran dan melakukan penertiban sesuai dengan mekanisme yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hingga pada hari kemarin pihaknya secara terpaksa melakukan penertiban terhadap greenhouse tersebut. Adapun greenhouse tersebut merupakan tempat budidaya tanaman bunga seperti bunga mawar, kemudian dan juga ada sayur mayur. Nah, di greenhouse sendiri terdapat kurang lebih 70 karyawan yang merupakan didominasi oleh warga sekitar. Kemudian menurut Kasatpol PP Kabupaten Bogor, imbas dari penertiban tersebut akan ditanggung oleh PTPN terutama untuk hal penggajian karena lahan tersebut berdiri di atas tanah milik PTPN 8. Begitu rekan Yustina yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ammar dari Tribun Bogor. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid. Hari ini kita melakukan penegakan aturan Perda mengenai bangunan tidak berizin yang ada di PTPN tentunya Megamendung, Kecamatan Megamendung. Kemudian bangunan yang dibongkar milik Erning Harwibowo dan Yani Sukeni, termasuk dengan satu lagi di bawah jamur milik Pak Heri. Semuanya hari ini kita akan tertibkan. Nah, depan yang paling besar adalah yang ini. Luas tanah 5 hektar, bangunannya kolong debu di 15.000 dan kita hari ini akan tuntaskan dilakukan pembongkaran. Semuanya ini kan melalui proses. Jadi kita membongkar hari ini tidak serta-merta tapi melakukan tahapan proses. Jadi proses sudah kita lakukan, gelar perkara sudah kita lakukan, teguran dari SKPD terkait termasuk dari DPKPP sudah dilakukan. Jadi semuanya sudah dilakukan dan hari ini pembongkaran eksekusi atas perintah pimpinan yang dituangkan ke dalam bentuk surat perintah yang disampaikan kepada Pol PP. Warga Mempawah dibuat heboh dengan kemunculan buaya dengan ukuran 2 meter lebih di Sungai Mempawah. Tepatnya di Jalan Adiwijaya, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, ataupun pada saat turun di Jembatan Antibar pada Rabu 28 Desember 2022 pagi. Pihak BPBD Mempawah bersama Animal Rescue dan warga turut bersama-sama berusaha menangkap buaya yang tiba-tiba muncul dan menggegerkan warga. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Ramadan, reporter Tribun Pontianak. Silakan laporan Anda, rekan Ramadan. Ya, Yustina dan Tribuner semuanya, selamat sore. Kita informasikan dari Kabupaten Mempawah, memang benar pada pagi hari tadi, tepatnya pada Rabu 28 Desember 2022, di mana warga digegerkan dengan penemuan kemunculan salah satu ekor buaya yang berukuran sekitar 2 meter lebih di sekitar Sungai Mempawah, tepatnya di sekitar Jalan Adiwijaya, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ya, di mana buaya itu tiba-tiba muncul di Sungai Mempawah di saat pasang besar tadi di Mempawah, karena pada hari ini juga masih ada banjir rob. Namun BPBD beserta tim pawang buaya turun dengan begitu cepat untuk membantu masyarakat mengamankan ataupun mengevakuasi buaya tersebut, sehingga buaya tersebut pun dapat diamankan sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat tadi. Jadi sekitar 2 jam itu pencarian buaya, karena saat buaya itu muncul, saat mau ditangkap buaya itu mulai lari gitu. Jadi sekitar 2 jam lebih pencarian,
maka buaya tersebut pun dapat ditemukan oleh tim gabungan tadi yang menangkap buaya tersebut. Untuk saat ini buaya tersebut diamankan di salah satu rumah warga di Mempawah untuk dicarikan solusi terbaiknya nantinya bagaimana ke depannya, apakah nanti akan dibawa ke penangkaran ataupun seperti apa. Warga juga sangat bersyukur karena tim begitu cepat membantu mengamankan buaya tersebut sehingga masyarakat sekitar merasa lega dan merasa aman. Dan harapan ke depannya tidak ada kemunculan buaya lainnya. Seperti itu, Yustina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ramadan dari Tribun Pontianak. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kabid Damkar BPBD Kabupaten Mempawah, Deswan. Kebetulan tugas kita nyampekin untuk nangkap animal rescue ya, namanya buaya itu ada sekitar 5 orang. Dibantu juga teman-teman dari Mamat Rescue, kawan-kawan kita pecinta binatang. Ya kurang lebih 10-an. Jam berapa mulai Bang? Bang? Saya dapat informasi itu kebetulan dari WA anak saya tuh, kebetulan dia tuh mau berenang rencananya sekitar jam 8 lewat lah ya, hampir jam 9. Langsung kita meluncur ke sini. Kita bawa satu perahu. Buaya tadi jenis apa sih Bang? Saya belum pastikan itu jenisnya apa. Yang pasti sih lain dengan dia bawa buaya yang di Pinyo tuh beda lah. Bukan buaya muara. Kalau ukurannya Bang? Besar nih, mungkin 2 meter lebih ya. 2 meter lebih. Tapi tidak tempat mengganggu warga Bang ya? Soalnya enggak. Ini kayaknya buaya ini pernah dipiara, mungkin lepas. Ini mungkin kita amankan sih. Kita tahu nanti mau kemana dulu. Jadi kita amankan dulu. Waterfront tepian Sungai Kapuas menjadi salah satu destinasi wisata populer yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik warga kota maupun luar kota Pontianak. Pada waterfront ini terdapat tempat bersantai, tempat bermain, dan menyusuri Sungai Kapuas menggunakan kapal wisata. Selain itu, di sepanjang promenade ini juga telah berdiri stand pedagang yang menjual aneka ragam jajanan khas kota Pontianak. Informasi terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan M. Rokib dari Tribun Pontianak. Silakan laporan Anda, rekan M. Rokib. Oke, terima kasih Tina. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Waterfront tepian Sungai Kapuas yang terletak di Kota Pontianak ini merupakan salah satu destinasi populer ya yang ada di Kota Pontianak yang selalu dikunjungi oleh masyarakat Kota Pontianak maupun luar Kota Pontianak. Nah, setiap harinya warga yang berkunjung ke destinasi wisata ini selalu ramai ya, tepatnya pada sore hari sampai malam hari karena memang operasional yang dibuka pada waterfront ini pada sore hari dan sampai malam hari. Nah, di waterfront City Pontianak ini terdapat berbagai tempat hiburan ya ataupun tempat bermain bagi warga yang berkunjung ke waterfront City Pontianak. Nah, untuk permainannya mulai dari permainan anak-anak, dewasa dan lainnya. Selain itu di kawasan ini juga tersedia beraneka ragam jajanan khas Kota Pontianak yang telah disediakan oleh para pedagang kaki lima atau UMKM ya, yang dijual oleh dengan puluhan stand yang tersedia di kawasan tersebut. Selain itu, ketika Tribuners berkunjung ke waterfront City Pontianak ini yang membentang di tepian Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang Indonesia, Tribuners juga bisa menyusuri Sungai Kapuas dengan menggunakan kapal wisata ya yang telah didesain secantik mungkin oleh pengelola. Dengan ornamen dan lampu hias yang disediakan, Tribuners bisa menyusuri Sungai Kapuas dan bisa melihat secara langsung Masjid Jami yang merupakan masjid pertama didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Fadri Batulayang ya. Nah, di kapal wisata itu juga terdapat berbagai menu makanan ataupun jajanan khas Kota Pontianak serta minuman yang disediakan oleh pengelola. Untuk itu, dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh Kota Pontianak, Tribuners bisa mengunjungi kawasan waterfront ini sebagai destinasi wisata rekomendasi untuk rekreasi, terlebih di waktu atau hari libur ya. Di hari libur pada Sabtu dan Minggu ataupun malam Minggu itu selalu ramai ya di kawasan waterfront ini
bahkan biasanya sampai memadati hampir penuh di sepanjang jalan di Waterfront City Pontianak. Terlebih saat ini penataan Waterfront City Pontianak sudah terkoneksi hingga ke Taman Alun Karpas, sehingga Tribuners bisa lebih luas untuk berkunjung ke kawasan waterfront yang merupakan destinasi wisata unggulan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan M. Rokib dari Tribun Pontianak. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain Tribuners, 2 kelompok warga di Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan terlibat tawuran. Diduga akibat kesalahpahaman pada Selasa 27 Desember 2022. Ratusan warga dari Pajak Baru dan Kampung Kolam saling serang menggunakan senjata tajam, batu, botol, bahkan hingga menggunakan kembang api pada Senin 26 Desember siang. Kapolsek Belawan Kompol Herman Limbong mengatakan pemicu tawuran tersebut diduga akibat kesalahpahaman antar 2 kelompok warga. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Aprianto, reporter Tribun Medan. Silakan laporan Anda, rekan Aprianto. Ya, terima kasih Tina. Selamat sore Tribuners. Ya, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, 2 kelompok warga dari Kampung Kolam dan Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia terlibat tawuran yang dimana mereka saling serang menggunakan batu dan senjata tajam, botol hingga kembang api. Dan pada saat itu saya sempat mewawancarai salah satu warga yang berada di Pajak Baru yang bermarga Selitonga. Dia mengatakan keributan itu dipicu yaitu akibat dari salah satu kelompok warga dari Kampung Kolam secara tiba-tiba menyerang Pajak Baru dengan melempari batu secara membabi buta. Dan pada saat itu pun warga Pajak Baru tersulut emosi hingga membalas apa yang sudah dilakukan oleh kelompok warga yang ada di Kampung Kolam. Dan saat saya konfirmasi ke Kapolsek Medan Belawan, Kompol Herman Limbong, dia mengatakan pemicu tawuran ini yaitu akibat pada hari Jumat lalu di mana 2 kelompok warga bertemu di luar kawasan Kelurahan Belawan Bahagia dan mereka saling ejek di sana sehingga memicu dendam dan menyebabkan tawuran ini. Tawuran ini diketahui sudah terjadi sejak hari Jumat, Sabtu dan sempat terhenti pada hari Minggu kemarin hingga terjadi kembali pada hari Senin pukul 11 siang kemarin. Pada saat tawuran tersebut pun saya mendapatkan informasi adanya satu korban yang dimana Syah Putra warga lingkungan 19 saat ini berada di rumah sakit dan Malik tengah dalam perawatan dokter yang dimana dia menjadi korban busur panah akibat tawuran tersebut. Dan Kapolsek Medan Belawan pun Kompol Herman Limbong mengatakan saat ini dia sudah mengerahkan personil dari Brimob, Sabara dan berkolaborasi dengan TNI dan pihak kecamatan untuk melakukan pengamanan di lokasi agar tidak terjadi tawuran selanjutnya. Dan saya pun sempat mengkonfirmasi kepada Camat Medan Belawan, Bapak Subat Fajri Rahab. Dia mengatakan timnya akan bekerja sama dengan kepolisian, Brimob dan TNI untuk melakukan pengamanan hingga jelang tahun baru ini, di mana diduga akan terjadi tawuran selanjutnya. Begitu, Yustina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Aprianto dari Tribun Medan. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolsek Belawan Kompol Herman Limbong. Terjadi di wilayah Kampung Kolam, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan. Itu terjadi mulai dari kemarin sore. Maka kita datangkan seluruh personil dan juga dari kecamatan, dari Koramil juga kita bergabung di sini pengamanan dibantu dari Brimob juga. Sampai jauh ini memang masih positif, tapi kita tetap berjaga di sini untuk mengantisipasi ada reaksi kembali dari warga yang merasakan tawuran. Tawuran ini dipicu karena apa ya, Pak? Sejauh ini kemarin yang dipicunya karena kesalahpahaman saling mengejek aja sebenarnya. Cuma kita nggak tahu bisa berkelanjutan seperti ini. Kita udah ngasih arahan juga, makanya masyarakatnya tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh pemimpin seperti itu.
dampak daripada tawuran ini ada sih Pak? Ada Kak informasinya, ada rumah-rumah warga yang Kalau kita lihat dari lokasi, ya dampaknya ada. Kedua belah pihak, kalau saya lihat ya mengalami kerugian masing-masing secara material ya. Karena saling melempar ya pastinya rumah yang saling berdekatan itu pasti ada yang rusak ya. Dari kedua belah pihak. Mantan Menpora Roy Suryo telah divonis 9 bulan oleh Majelis Hakim pada hari ini, Rabu 28 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Vonis demikian dijatuhkan karena Roy Suryo dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan golongan atau individu tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Asri Fadilah, reporter Tribun News. Silakan laporan Anda, rekan Asri Fadilah. Baik, terima kasih Justina. Ya, Tribuners, hari ini Roy Suryo menghadiri sidang secara online di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam sidang pada hari ini, dia sudah divonis pidana 9 bulan penjara. Dalam putusannya, Majelis Hakim menerangkan bahwa tindakan Roy Suryo telah memenuhi segala unsur pidana sehingga ditetapkan bersalah. Tak hanya 9 bulan penjara, Tribuners, Roy Suryo juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Setelah putusan dibacakan tadi, ruang sidang spontan menjadi ramai. Para pengunjung terlihat mengungkapkan respon atas putusan tersebut. Dan selanjutnya terkait langkah hukum lanjutan, tim penasehat hukum masih akan berdiskusi dengan Roy Suryo terkait putusan ini. Sementara dari pihak Jaksa Penuntut Umum Tribuners, mereka sudah menyatakan akan mengajukan upaya banding. Ada dua penyebab tim JPU mengajukan banding tersebut. Pertama, pidana penjara yang lebih rendah dari tuntutan, dan kedua, tidak adanya denda dalam putusan Majelis Hakim sebagaimana yang telah tercantum di dalam tuntutan JPU. Dan sebagai informasi juga, Tribuners, vonis Roy Suryo ini memang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Karena sebelumnya Roy Suryo telah dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dan juga denda sebesar Rp300 juta pada Kamis lalu. Dalam tuntutannya juga, jaksa menilai Roy Suryo telah terbukti secara sah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tentang ITE. Pasal tersebut berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan golongan atau individu tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tribuners, selebihnya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Asri Fadilah dari Tribun News. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Tri Anggora Mukti, Jaksa Penuntut Umum. Yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim yang lain terkait pidana penjara maupun denda yang kita tentukan dalam hal yang telah kita bacakan. Dalam kesempatan ini kami langsung menyatakan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut. Misalnya kapan Pak akan melayangkan surat banding itu? Kan biasa waktu kita hari, tapi kita sudah menyatakan per hari ini setelah selesai sidang itu menyatakan upaya hukum. Nanti kita akan persiapkan metode banding. Saja. Tadi sudah saya jelaskan beberapa yang tidak masuk dalam putusan, tidak putusan yang terkait tentang pidana penjara maupun denda yang kita layankan di dalam surat tuntutan dan mengajukan sebelumnya. Oke. Terima kasih Pak. Pengunjung ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi para pendukung Barada Richard Eliezer atau Baradae. Penggemar Baradae yang mayoritas wanita tersebut mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendukung secara langsung. Bak idola K-pop terdakwa pembunuhan Brigadir J disambut riuh wanita-wanita muda saat tiba di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Video penyambutan Baradae yang meriah tersebut dibagikan Facebook Tribun News pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam video tampak Baradae duduk di kursi persidangan, persis menghadap ke majelis hakim. Memakai kemeja abu-abu terlihat tubuh mantan ajudan Kadif Propam Polri Verdi Sambo sangat proporsional layaknya polisi muda. Rambutnya pun klimis dengan sentuhan pomade. Persis di belakang Barada Richard Eliezer di kursi pengunjung sidang, sejumlah wanita muda sibuk merekam video mantan anggota Brimob itu. Mereka heboh memanggil-manggil nama Richard. Kemudian kuasa hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi pun menghampiri Baradae dan meminta mantan anggota Polri itu berdiri untuk menyapa pengunjung. Baradae pun menuruti instruksi Roni Talapesi. Ia berbalik ke arah pengunjung.
Eliezer menempelkan kedua tangan dan mengangguk-angguk sebagai bentuk hormat kepada pengunjung. Di saat itu pula sejumlah pengunjung yang mayoritas wanita muda histeris berteriak. Mendengar teriakan tersebut, wajah Barada Richard Eliezer terlihat tersipu malu. Para pengunjung wanita itu pun memberi semangat kepada Baradae. Diketahui pada sidang 28 Desember hari ini, pihak Baradae kembali diberi kesempatan untuk membawa saksi ahli yang meringankan. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi menyebut bahwa hari ini kliennya membawa ahli hukum pidana Albert Aries. Sebagai informasi, Albert Aries merupakan seorang ahli hukum pidana. Albert juga merupakan salah satu anggota tim perumus rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP. Ya, terus mau bilang apa tadi sama Icat? Mau tak bawa pulang langsung. Kenapa? Mau tak culik. Kenapa emangnya? Apa ya? Suka apanya dari karakter Richard? Apa yang kamu suka? Ya karena kejujurannya terus ya ganteng juga. Ada pesan nggak buat Bang Richard sendiri? Ya tetap semangat, terus buka kejujuran, maksudnya kebenaran terus buka. Tadi kan ada yang mau bawa pulang ke Manado, ada yang mau bawa pulang ke Lampung. Richard kan udah punya pacar padahal. Ya nggak apa-apa kan, sebelum janur kuning melengkung. Selama janur kuning belum melengkung kan belum ini. Masih ada harapan kan? Semangat ya. Iya ya. Dari hari Senin saya belum pulang loh. Dari mana sih asalnya? Mimpin sidang hari ini. Dari mana kamu? Dari Lampung. Dari Lampung. Namanya siapa? Iya. Nunggu dia bebas baru pulang. Terus bawa dia pulang ke Lampung. Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aries dihadirkan menjadi saksi ahli meringankan terdakwa Barada Richard Eliezer pada Rabu 28 Desember 2022. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia pun menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya Baradae yang memang diperintah oleh Ferdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bawahan sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kesengajaan. Selain itu juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu, bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP, yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Ahli hukum pidana Albert Aries menyampaikan bahwa perbuatan melawan hukum Barada Richard Eliezer alias Baradae bisa dihapuskan. Hal itu lantaran hanya menuruti perintah atasannya yakni mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Hal itu diungkap Aries saat dihadirkan sebagai saksi ahli pidana yang meringankan Baradae.
Sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir J digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini 28 Desember 2022. Aris menuturkan pada hakikatnya, orang itu tak boleh membunuh. Orang itu tak boleh merusak barang milik orang lain dan mengambil milik orang lain. Namun, karena perintah tersebut elemen dari perbuatan melawan hukum dihapuskan. Aris berujar hal tersebut diatur dalam pasal 51 KUHP. Menurutnya aturan tersebut bisa menjadi dasar Baradae menembak Brigadir J karena perintah dari atasannya. Albert menjelaskan alasan dalil hukum tersebut bisa digunakan Baradae lantaran adanya hubungan hukum publik dengan pemberi perintah penembakan terhadap Brigadir J. Menurut Aris, ketika perintah jabatan diberikan ada dua hukum publik yang terjalin antara pemberi perintah. Meskipun dalam perkembangannya tak hanya perintah tapi juga instruksi. Sementara hubungan antara yang diberi dan pemberi perintah tak harus berstatus pegawai negeri. Pasalnya otoritas publik dari penguasa dan pejabat berwenang tersebut menjadi tolak ukur. Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Agenda sidang kali ini adalah memeriksa saksi meringankan atas terdakwa Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Baradae menghadirkan juru bicara rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Albert Aris. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku telah menerima laporan lain terkait dugaan korupsi Bupati Cianjur Herman Suherman. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya membenarkan Herman sebelumnya dilaporkan terkait dugaan korupsi penyelewengan bantuan asing untuk korban gempa Cianjur. Ali mengatakan KPK akan melakukan verifikasi dan menelaah laporan tersebut. Hal itu guna memastikan kesesuaian administrasi. Ali memastikan KPK melalui petugas pengaduan masyarakat akan berkoordinasi dengan pihak pelapor mencari data dan informasi. Ia menuturkan proses terhadap laporan masyarakat tersebut membutuhkan waktu. Ali menyebut setiap laporan belum tentu menjadi perkara yang diusut KPK. Sebab persoalan yang diadukan bisa saja bukan kasus korupsi. Jikapun kasus korupsi belum tentu menjadi wewenang lembaga anti rasuah. Meski demikian, ia memastikan setiap perkara yang diusut KPK bersumber dari laporan masyarakat. Sebagai informasi, kelompok masyarakat yang menyebut dirinya sebagai Asiana Humanis Response Foundation melaporkan Herman ke KPK. Herman diduga menyalahgunakan kedudukannya sebagai bupati untuk mengalihkan bantuan dari lembaga luar negeri Emirates Red Crescent. Bantuan itu berupa 2.000 lembar selimut 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, 500 lampu dengan sumber tenaga solar, serta baterai charger untuk tenda. Erius, salah satu pelapor yang juga perwakilan Asiana Humanis Response Foundation, menduga Herman menempatkan bantuan itu ke gudang-gudang dan ke ruko-ruko. Pihaknya menduga Bupati Cianjur tak meneruskan bantuan sebagaimana mestinya. Penyaluran bantuan itu dipotong dan kemasannya diubah menjadi partai politik. Kecurigaan menguat saat pihaknya mencoba titik lokasi gudang lain sebagaimana petunjuk BPBD. Menanggapi laporan ini, Herman menyatakan ia sangat keterlaluan jika sampai menjual bantuan untuk korban gempa ke pasar. Herman menyebut semua bantuan yang masuk didata dan didokumentasikan. Ia juga mengaku memiliki banyak pekerjaan lain. Terkait bantuan yang disebut dijual, ia meminta pihak yang melaporkannya untuk melihat langsung ke gudang. Meski telah dilaporkan ke KPK, ia tak akan mengambil langkah apapun saat ini. Herman menyebut KPK akan menilai mana yang benar dan mana yang tidak. Yang namanya bantuan, saya sampaikan, ada yang melalui pemerintah daerah, ada yang langsung ke warga masyarakat. Yang melalui pemerintah daerah, itu didata, dimasukkan dalam pembukuan, menerima apa saja,
dan itu ada tanda terimanya. Setelah itu kan ada permintaan dari warga masyarakat ya yang melalui RT, RW, KD, camat. Setelah itu diberikanlah verifikasi oleh penjaga gudang ya. Dan itu ada buku catatannya, ke siapa, jam berapa, dan fotonya juga ada. Itu langsung di SPJ-kan, sehingga tiap hari, tiap minggu itu ada pemasukan dan pengeluaran dan saldo di gudang. Kapten Infanteri Domingus Kainama atau DK, oknum perwira TNI Angkatan Darat, salah satu dari 5 terdakwa kasus mutilasi 4 warga di Kabupaten Mimika, Papua, dikabarkan meninggal dunia. Kapten Infanteri DK meninggal pada Sabtu 24 Desember 2022 lantaran menderita sakit. Kabedam 17 Garing Cendrawasih Kolonel Kavaleri Herman Taryaman menyebut Kapten Infanteri DK meninggal akibat sakit jantung. Ia meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit Dian Harapan Jalan Taruna Bakti, Kelurahan Waina, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. DK sebelumnya sempat mengeluh sakit di bagian dada. Ia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dian Harapan untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan. Kapten DK pun sempat mendapat pertolongan darurat tim medis Rumah Sakit Dian Harapan. Namun nyawa DK tak tertolong. Sebagai informasi, Kapten Infanteri DK bersama 5 anggota TNI lainnya menjadi tersangka kasus mutilasi 4 warga yang terjadi di Kabupaten Mimika pada 22 Agustus lalu. 5 dari 6 prajurit TNI yang berdinas di Brigif 20 Timika menjadi terdakwa kasus mutilasi. Mutilasi yang dilakukan terhadap warga sipil mulai menjalani persidangan di Mahkamah Militer 319 Jayapura pada Senin 12 Desember 2022. Kelimanya yakni Kapten Infanteri Domingus Kainama, Pratu Rahmat Amin CC, dan Pratu Robertus Putra. Selanjutnya Praka Pargo Rumbo, serta Pratu Rizky Oktav Mulyawan. Terdakwa lain adalah Mayor Infanteri Hermanto akan disidangkan di Mahmilti, Surabaya. Selain melibatkan prajurit, kasus mutilasi juga melibatkan 4 warga sipil, yakni APL alias Jack DU, R, dan RMH alias Roy Martin Hawaii, dan akan disidangkan di Pengadilan Negeri Timika. Sementara 4 korban kasus mutilasi yakni Arnold Lebere, Irian Nirigi, Leo Maniol Nirigi, dan Atis Tini berasal dari Kabupaten Duga, Papua. Saat ini para tersangka dari anggota TNI tengah menjalani persidangan militer di Pengadilan Militer Jayapura. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Setelah ini masih ada program live update seleb yang akan dipandu rekan kami Danti Wahyu. Dan akhirnya saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung.
Dan inilah berita terkini selengkapnya. Mendak Zulkifli Hasan sidak harga pangan di Pasar Natar, Lampung Selatan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pengecekan alias sidak harga pangan di Pasar Natar, Lampung Selatan pada Rabu 28 Desember 2022 pagi jelang siang. Zulhas mengatakan dari hasil sidak diakuinya sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai dan beras harganya turun. Untuk minyak goreng disebutnya ketersediaan mencukupi dengan harga normal. Menurut Zulhas, harga cabai caplak dijual Rp32.000 dari sebelumnya mencapai Rp40.000 per kilogram. Dan bawang merah Rp32.000 dari biasanya Rp40.000 per kilogramnya. Lalu beras bulog seharga Rp9.400 per kilogramnya, bahkan ada yang lebih rendah dari itu. Kemudian minyak juga stabil di angka Rp14.000 dan ketersediaan pun aman. Zulhas mengatakan harga-harga di Pasar Natar stabil dan barangnya juga tersedia, bahkan ada yang turun. Pihaknya juga akan terus berupaya untuk memastikan ketersediaan bahan pangan ini bisa tercukupi hingga akhir tahun, termasuk dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Ia mengatakan apabila harga naik, nanti pemerintah akan membantu transportasi untuk dapat menekan harga. Mengenai keluhan pedagang yang menyebut stok minyak ada saat Mendak sidak saja, Zulhas mengatakan sudah dievaluasi. Zulhas berjanji untuk persiapan Nataru dan Lebaran pasti akan lebih banyak stok lagi. Pantauan dari Tribun Lampung, harga kebutuhan pokok di Pasar Natar variatif namun ketersediaan mencukupi. Untuk harga ayam potong sendiri sebelumnya dijual dengan angka Rp30.000 per ekor ukuran sedang, kini dijual Rp35.000. Sementara untuk ukuran besar yakni Rp40.000. Salah satu pedagang Sugianto mengatakan harga ayam sudah naik sejak 3 hari terakhir dan menurutnya kondisi kenaikan harga dipicu oleh momen libur Natal dan Tahun Baru. Berita selanjutnya, Wali Kota Eva Dwiana sandang gelar batin Mustika Cahya Marga Kebandaran Marga Balak. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana diangkat sebagai saudara oleh Kebandaran Marga Balak Teluk Betung melalui proses adat Angkon Muwaki pada Rabu 28 Desember 2022. Selain itu, Eva juga diberikan gelar adat batin Mustika Cahaya Marga yang diberikan oleh Pangeran Iga Maratu Saibatin Kebandaran Marga Balak Teluk Betung M. Yusuf Erdian Syah Putra. Menurut Eva, prosesi Angkon Muwaki atau pengangkatan saudara tersebut bertujuan untuk pelestarian adat budaya Lampung beserta cagar budayanya. Prosesi Angkon Muwaki ini diawali arak-arakan Eva menuju rumah adat Kebandaran Marga Balak Teluk Betung. Setelah itu, rombongan Eva beserta Pangeran Kebandaran Marga Balak bertolak menuju kawasan wisata Sumber Putri Teluk Betung Selatan untuk penyerahan SK adat dan adok. Dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah tokoh seperti Kapolresta Bandar Lampung, Dandim 0410, Forkopimda Bandar Lampung, serta sejumlah tokoh adat di Bandar Lampung dan sejumlah masyarakat. Eva seusai prosesi mengatakan bersyukur pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyelenggarakan gelar adat bersama Saibatin Kebandaran Marga Balak Teluk Betung. Ia pun berjanji akan mengadakan kembali kegiatan serupa agar masyarakat Kota Bandar Lampung paham tentang adat istiadat. Menurut Eva, acara Angkon Muwaki ini sendiri bertujuan untuk melestarikan adat budaya Lampung. Ia pun mengungkapkan kegiatan ini dilakukan supaya warga Bandar Lampung, baik warga asli maupun pendatang lebih paham, menghargai, dan mengapresiasi adat istiadat yang ada. Lebih lanjut, Eva juga mengatakan ke depan pihaknya akan melibatkan anak muda untuk merayakan kegiatan serupa demi menjaga dan merawat adat istiadat di Kota Bandar Lampung. Sementara itu, Pangeran Iga Maratu Saibatin Kebandaran Marga Balak Teluk Betung M. Yusuf Erdian Syah Putra mengatakan pihaknya memberi gelar batin Mustika Cahaya Marga kepada Eva Dwiana
Adapun arti dari gelar tersebut, yakni batin adalah gelar tertinggi untuk saudara perempuan, mustika bermakna pamungkas, cahaya adalah penerang, dan marga berarti kemargaan. Lebih lanjut, Pangeran Iga Maratu mengharapkan agar semakin banyak keadatan lain mengangkat saudara. Ia juga mengimbau kepada tokoh adat lain di Lampung untuk melestarikan adat agar tetap terjaga. Berita selanjutnya, warga serbu pasar murah Pemprov Lampung di Pekorwai Halim. Ribuan warga menyerbu pasar murah di Pekorwai Halim, Bandar Lampung pada Rabu 28 Desember 2022. Pasar murah digelar pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka mengendalikan inflasi pada periode Natal dan Tahun Baru 2022-2023. Pada gelaran pasar murah ini, Pemprov Lampung menyiapkan komoditas bahan pangan yang disubsidi. Di antaranya adalah bawang merah Brebes harga normal Rp33.000 dijual dengan harga Rp23.000. Cabai merah keriting harga normal Rp35.000 dijual Rp30.000. Telur harga normal Rp28.000 dijual Rp22.000. Minyak goreng harga normal Rp14.000 dijual Rp10.000. Sementara itu, untuk beras kemasan 5 kg tidak disubsidi dengan harga jual Rp45.000 kualitas premium. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Elvira Umihani mengatakan, pasar murah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya inflasi. Menurutnya, gelaran pasar murah untuk menjaga kekhawatiran masyarakat terhadap bahan pangan. Elvira juga menuturkan untuk saat ini stok bahan pangan di Lampung mencukupi. Maka dari itu, walaupun stok mencukupi, namun ada permintaan meningkat dari masyarakat karena ada ketakutan, untuk itulah digelar pasar murah. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Lampung, Zimi, mengungkapkan komoditas yang disediakan pada pasar murah ini sesuai hasil pantauan di lapangan. Sebab berdasarkan hasil pantauan 5 komoditas tersebut yang mengalami peningkatan harga pada periode Nataru. Zimi pun mengungkapkan pada pasar murah ini pihaknya menyiapkan stok bahan pangan yang cukup banyak. Di antaranya minyak goreng 5.000 liter, telur 4.000 kg, beras 1 ton, cabai merah 200 kg, dan bawang merah 200 kg. Berita selanjutnya, diduga korsleting listrik rumah nelayan di gudang lelang ludes terbakar. Rumah panggung milik Duli, seorang nelayan warga Jalan Ikan Bawal, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, hangus dilalap si jago merah pada Selasa 27 Desember 2022. Camat Bumi Waras Sarkoni mengatakan, rumah panggung milik nelayan tersebut terbakar sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Menurut Sarkoni, berdasarkan penuturan pemilik rumah 2 lantai berbahan kayu itu awalnya terbakar di lantai atas diduga akibat arus pendek. Ia mengatakan warga heboh setelah melihat api sudah membesar dan melalap kediaman Duli. Sarkoni pun langsung menelpon damkar dan 5 unit damkar dibantu warga sekitar diterjunkan untuk mengatasi kebakaran. Kabid Damkar dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Sutarno mengatakan, berdasarkan keterangan korban, kebakaran ini terjadi dikarenakan korsleting listrik. Ia mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, adapun personil yang dikerahkan total mencapai 25 orang dengan menghabiskan 5 tangki air. Kapolsek Teluk Betung Selatan Kompol Adit Priyanto mengatakan, polisi telah menyelidiki peristiwa tersebut dan menurut tim Inavis sudah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Berita selanjutnya, dirikan posko di Sub Bandar Lampung antisipasi lalu lintas masuk kota hingga pergantian tahun. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengantisipasi lalu lintas masuk kota hingga pergantian tahun.
Kepala Dishub Pemkot Bandar Lampung Sokrat mengatakan, salah satu antisipasi yang dilakukan adalah dengan menghadirkan posko di perbatasan masuk kota Bandar Lampung. Menurut Sokrat, pada Rabu 28 Desember 2022, salah satu langkah antisipasi kemacetan di jalur masuk kota ini dengan dibuatkan posko. Bahkan posko Satgas Pengamanan Nataru tersebut sudah ada sejak 23 Desember 2022 lalu. Banyak pihak terlibat termasuk Polresta Bandar Lampung, Kodim Bandar Lampung, Satpol PP Bandar Lampung, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas hingga BPBD maupun Damkarta. Ia mengatakan Satgas Pengamanan Nataru siap mengantisipasi segala bentuk keramaian atau kemacetan di kota ini. Namun diakuinya sampai saat ini belum ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Tapi menurutnya tidak menutup kemungkinan menjelang malam pergantian tahun akan diadakan rekayasa lalu lintas mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas. Personil dalam tim gabungan Satgas akan dikerahkan untuk rekayasa bila diperlukan. Untuk Dishub mengerahkan 120 personil dan belum ada penambahan. Namun jika nanti diperlukan maka akan dilakukan penambahan. Posko pengamanan Nataru terdapat di Togori Raden Intan yang dipimpin oleh Ibtu Rudi, di mana ia mengatakan bahwa pos pengamanan Nataru tak lain dibuat untuk membantu kelancaran bagi masyarakat yang ikut merayakan Nataru. Posko itu beroperasional sejak 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Tak hanya memantau di posko, tim gabungan ini juga melakukan patroli rutin tiap 2 jam sekali ke beberapa titik lalu lintas. Pihaknya mendorong masyarakat untuk bisa memanfaatkan keberadaan posko, baik untuk beristirahat sejenak maupun cek kesehatan ataupun vaksin. Berita terakhir, Moist Daily gelar bazar year end sale semua harga di bawah Rp99.000. Toko fashion wanita Moist Daily menggelar bazar year end sale yang berlangsung hingga 31 Desember 2022. Owner Moist Daily, Mona Istiara mengatakan, selama bazar year end sale berlangsung, Moist Daily memberikan harga spesial berbagai produk fashion Rp15.000 hingga Rp98.000. Menurut Mona, pada Rabu 28 Desember dengan harga spesial tersebut, maka bisa disimpulkan semua harga pakaiannya di bawah Rp99.000. Harga spesial itu diberikan untuk semua produk fashion yang dijual di bazar year end sale, yakni tas, hijab, celana, rok, kaos, dan kemeja. Jangan khawatir karena semua produk fashion yang dijual di bazar year end sale ini bukan produk fashion lama. Menurut Mona, bazar year end sale digelar untuk memanjakan pelanggan setia Moist Daily. Selain itu, bazar year end sale ini juga untuk membuktikan kalau semua produk fashion di Moist Daily harganya terjangkau. Mona mengaku selama ini banyak yang khawatir masuk ke Moist Daily karena mengira harganya mahal, padahal harganya sangat terjangkau. Ia menyebutkan harga produk fashion yang tidak dijual di bazar year end sale Rp70.000 hingga Rp280.000. Produk fashion yang tidak dijual di bazar sama dengan produk fashion yang dijual di bazar. Baik produk fashion yang dijual di bazar maupun tidak dijual, sama-sama produk fashion yang keren dan kekinian. Selain itu, semua produk fashion ini juga berkualitas dan awet. Untuk yang ingin membeli semua produk fashion ini bisa langsung datang ke Moist Daily yang ada di Jalan Tengku Umar nomor 36 Kedaton Bandar Lampung. Moist Daily buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam atau bisa juga lihat di Instagramnya @moist_daily. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.